maksudnya. Bang Hadi di Komal Ustadz Arif. Iya, barusan telepon mau ke sini. Bagilah guys. Kita mau ada info ini. Infonya dong. Udah aku marahin ya. Coba, Bang Hadi, marahin lah, marahin. Nih, Ganti lah fotonya. Ya, assalamualaikum Bang Juma. Belum naik ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, sahabat-sahabat sekalian. Masya Allah, Dinda Cebi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gemanya luar biasa ini suaranya. Cek. Ya, Nah, aku tuh nggak bisa kontrol gema. Katanya di Aku bawah nggak ada bisa Bang denger Zuma tuh. gema aku sendiri. Oh gitu ya. Tolong ini Bang Zuma di bawah. Cep. Yang video itu udah lu siapin belum? Videonya si dari Nandar bolo-bolo bala-bala bili-bili. Videonya kan di HP yang di live, gimana sih? Grupnya kan di HP yang buat live. Jadi cuman tuh? Dikirim Lah, mungkin ya. katanya Dikirim lu yang kali mau ya. muterin. Kamu yang mau Tapi gue suruh muterin. Akang tadi. Wah, lu emang cari kerjaan lu, Cep. Ya udahlah. Tadi Lah, Panggil Akang Akang dulu. bilang ada sama dia. Iya. Ya udah tunggu aja lagi. Bang Handi nih. Bang Handi tadi telepon gua nyuruh live. Mana nih orangnya nih? Marahin aja itu. Mungkin udah Enggak, dia capek lagi nunggu nyiapin tadi. Ada berapa video? Sayangnya di HP yang buat live ini. Thumbnailnya harus muka dia kan ya. Iya, tapi yang terbaik Bang Juma. Bang, Oh yang terbaik. jangan yang aku kirim tadi aja. Bang Zuma belum Busuk. ya? Oh, belum tahu. Tahu Jul mungkin. Tadi siapa Bang namanya Bang? Nama Magdalena ngaku murtadin. Luar biasa. Ada muslim yang anaknya Bang nama Zuma Magdalena, Bang. Bukan, kalau Magdalenanya sih saya nggak ini. Yang saya lucu itu Yang lubang belakang, aul. Jul. Oh, jangan. Bahaya itu. Maksudnya apa? Aduh, parah. Lawa-lawa aja mereka ini. Ini si Joseph lucu juga ya, dia kesaksian di gereja kok pakai sinterklas punya jenggot. Ini bahaya nih kalau dia ternyata bukan murtadin, ngaku murtadin, bahaya. Yang mana dulu Bang? Yang Joseph atau si Agatal? Ya itu si lobang. Wah, iya itu. Ya nanti ditelusuri aja. Ketawa. Lobang lagi. Ada fotonya. Enggak, aku tadi. inget respon Bang Zuma tadi waktu aku kasih tahu namanya itu dia langsung, "Hah?" Namanya lubang. Ya Tuhan. Tapi Dia dia ngilangin glow aja up. Anda, Bang. Si Kores paling Ya glow parah. up lah. Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya udah info ya, saya sudah live di YouTube, nyambung ke sini ya. Lanjut. Saya juga udah live ini. Oke. Iya, saya cari mukanya yang bengkak habis makan kepiting. Pak Desugi tuh kayaknya tuh keracunan kepiting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ah, ini dia yang cocok, bagus ini. Apaan sih? Saya mau nanya Pak Desugi kan Dagunya Pak belum Desugi, lancip. Pak Desugi kan lagi di Riau ini. Saya pengen nanya Pak De. Kemarin kan kalau nggak salah Pak Desugi diberi tugas untuk menjaga lalin di daerah Riau dan sekitarnya. Jaga Kenapa apaan? bisa menjaga lalu lintas? Kenapa bisa ada seseorang warga Anda itu bisa menyeberangi Riau sampai ke Sumatera Utara? Anda lalai dalam tugas apa bagaimana? Karena gajinya kurang, makanya saya tinggal tugasnya, Bang.
Mana nih Pak saya De kok mata belum duitan ketemu. Pak De. Waduh, iyalah Sejak gimana Pak sih? De mata Dalina lubang. duitan. Bagus. Jawaban bagus, masuk akal. Bang jangan pakai lom. Jangan Masuk lupa. akal jawaban. Nah, emang namanya Sekarang Pak De mata duitan ini. Parah nih. mau kayak mana orang Harus. punya nama, kita harus hargai nama orang dong. Janganlah. Daripada aku disebut Zumba, Tapi nggak ada. ya kan? Anjir. Magdalena Lubang. Ngetawain Nama Jana siapa itu? ternyata. Saya belum tahu nih. Pak De belum tahu. Belum. Sian deh, makanya gaul. Makanya gaul Pak De, jangan ke hutan mulu Pak De. Oh kan. Sih? Jadi kita buka aja ya. Malam hari Sekarang ini. dagunya beda loh. Jadi malam hari ini kita akan spill semua video-video mereka, dosa-dosa mereka terhadap bagaimana mereka caranya menista agama Islam, ya, atau indikasi atau diduga menista agama Islam. Mulai dari Agatha, Lina Wijaya, si Topik juga menista agama orang lain. Bagaimana juga si Dosma. Nah itu kita akan buka spill semua teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di Apologet Islam Indonesia, akun resmi Komal Apologet Islam Indonesia. Ya, tetapi yang paling difokuskan mungkin Agatha ya. Ini yang lagi hot-hotnya. Bisa dibilang 2024 ini tahunnya Agatha lah. Mengalahkan penghujat-penghujat yang lain. Ya, jadi paling top. Bahkan ya bisa dibilang inilah ratu penghujat terbaru dari pihak sebelah. Oke, mungkin Romo 1 bisa dinaikkan, Cep. Romo 1 naikkan. Ini Jadi Romo Anda 1 udah memberi kalau naik gelar ke itu sini- ya? Sadar ada toh. Romo 1 kalau naik sini dia live enggak? Enggak, dia rekam dulu. Ngapain dia dinaikkan? Taruh aja di bawah, di merekam. Bikin habis ini rom. naik. jadi kita beri gelar baru ya, Ratu Penista Agama Islam, yaitu Agatha ya. Itu gelar baru buat dia ya, Jul. Ya, kalau yang terbaik tahun ini ya dia. Jadi menggantikan Sopkatul dong dia kalau begitu. Peringkat pertama dia. Tolong sebentar. Ini moderator yang lain tolong kerja ya. Yang tamu aku nggak bisa lihat, yakin nggak bisa lihat list, muter terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guru-guruku, Bang Zuma, Pak Desugi, Bang Ande, Julius. Siapa ini hostnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya hostnya Nggak, nggak loh, dipanggil itu- hostnya. Siapa sih Agatha tuh namanya pakai lubang gitu maksudnya? Magdalena, oh Magdalena, ngaku Lubang. mantan Islam. Pak De aku chat aja Pak namanya De. Magdalena Lubang gitu. Pak De aku chat di WA. Hah? Nah, apa sih cerita lubang orang ini ah? Nama aslinya Magdalena atau Ada nama panjangnya tahu Abang Andi? siapa itu? Lubang hidung. Oh iya. Mana ada ngecat di Mbak Cepi? Bentar. Bang Zuma, Agak sih, Bang Zuma. agak Bang. sih. Saya boleh izin promosi nggak, Bang? Tanya si Julius. Jul, aku boleh izin promosi nggak, Jul? Ya, kerupuk, silakan. Siap. Teman-teman yang ingin menyaksikan gini ya. Teman-teman yang ingin menyaksikan hujatannya Lina Wijaya yang berdurasi panjang, silakan cek di channel paman saya ya di YouTube Al Ayyubi Channel, teman-teman. Itu durasinya panjang, teman-teman. Luar biasa penghujatannya terhadap Allah, terhadap Islam, terhadap Nabi Muhammad. Ya. Jangan lupa teman-teman mampir ya. Lanjut Bang Zuma. Oke, mungkin dibuka aja Bang Hadi sekaligus diberikan info mengenai apa yang sudah teman-teman lakukan untuk Agatha nih. Silakan. Ya yang untuk Agatha ini memang sudah peringkat pertama Ratu Penista Agama Islam. Untuk sementara ya pollingnya nomor 1 dia.
dosa-dosanya udah banyak sekali. Nah, untuk itu sebagai warga negara Indonesia yang baik, nah, tentu akan dilaporkan kepada penegak hukum, yaitu pihak kepolisian. Itu ya, LP-LP-nya sudah banyak, nggak usah di-spill begitu ya. Nanti dikira sombong lagi. Yang jelas tunggu tanggal mainnya saja. Ya, kami himbau saja kepada penegak hukum ya secepatnya ditanggapi saja. Itu. Nanti kita spill. Nggak apa-apa ya, kita berbagi apa sih, bagaimana sih dia Kristen apa sih. Seperti pertama ya, pernah gue lihat videonya itu, dia kayak berwudu, terus dia ibadah pakai sajadah, terus sajadahnya dibalik, cenderung ada semacam intrik-intrik apa di sana gitu. Banyak sekali sih dosa-dosanya kalau kita bongkar satu persatu. Mudah-mudahan nanti teman punya videonya, dia bisa spill di sini gitu. Oke, mungkin ya, putarin dulu aja Bang Andi biar cepat ya. Mungkin kita akan putarkan contoh-contoh silakan. ya dugaan penistaan yang dilakukan oleh Agatha. Ya, ini salah satu contoh-contohnya ya. Mungkin kita ini open cam atau suara aja lah ya. Open cam lah. Open cam. Oke, ini ya open cam. Loh, ya sama. Surga bidadarimu itu juga saya nggak yakin kenapa. Nggak ada yang tahu, belum ada yang keluar dari neraka. Iya dong. Belum ada yang keluar dari neraka, terus naik ke surga, terus dapat bidadari. Kok yakin? Sama kata-kata dusta yang nggak terbukti itu. Ajaran saya. Kenapa? Saya yakin ajaran saya. Yakin. Harusnya begitu saya bilang, Bang, di sini ada susu. Yakin dong. Ngapain yakin? Itu air tua. Loh, harusnya kamu yakin aku ini orang baik-baik yang ngasih tahu ini susu. Aku nggak mungkin bohong. Obat. Ya justru aku tuh lebih nggak percaya di surgamu ada 72 bidadari seperti yang dinarasikan nabimu Muhammad. Wong dia aja kerjaannya kawin, terus dia mukanya asem. Gimana? Kamu harusnya lebih percaya sama aku dong. Aku nih orangnya baik-baik. Aku nggak pernah menggauli budak di rumahku. Aku nggak pernah nih sama orang buta. Harusnya kamu lebih yakin sama aku dong. Tapi pernah jual diri kah? Enggak pernah juga. Nah, Nabi kau suka jual budak. Gimana dong? Dia malah punya usaha jual beli orang ini human trafficking. Mau aku tunjukkan datanya? Tobat. Coba, harusnya kamu lebih percaya sama aku. Aku tuh biasanya itu jual donat, jual asinan. Nggak pernah aku jual orang. Coba. Sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Maka saya katakan ini adalah holy dalam zatnya. Kalam dalam zatnya itu pasti holy. Tidak mungkin sesuatu yang makhluk melekat pada zatnya Allah. Ya. Itu dulu kita tanggapi Jul. Apa yang melekat pada Allah itu pasti Allah. Sifat Allah itu pasti Allah. Tuh, jadi sama seperti Allah kami, yaitu Bapa, dia memiliki firman dan roh. Firmannya itu Allah, rohnya itu Allah. Maka Allah kami Tritunggal, 3 keberadaan yaitu Bapa, firman dan roh. Itulah Allah yang satu dengan 3 realitas, dengan 3 keberadaan. Namun kalau di dalam iman Islam dikatakan Allah dengan 20 zatnya. Ya, pada tahu anak-anak 20 zat Allah, 20 sifat Allah? Tahu kan 20 sifat Allah itu bukan diciptakan, ya. Jadi Allah kalian itu 20 tunggal. 21 tunggal, kita Tritunggal sayang. Ya, ngerti ya, Rakazuki ya, kakek tua ya, dokter belum. Najis. Sorry. Jangan disamakan. Karena Allah kami tidak pernah mengutus yang namanya Muhammad. Tahu? Allah kami tidak
pernah mengutus nabi yang seperti demikian. Jangan disama-samain. Yang ngemis banget ya. Jangan nebeng. Jangan ngemis. Jijik, ngerti tahu jijik? Najis. Beli lebih najis dari kotoran babi bagi kami. Itu kalau mau mengalahkan Allah kalian, alahkan aja. Kami tidak mau. Ya teman-teman Kristen, jangan mau disama-samakan Allah kita. Allah kita tidak pernah menyuruh An-Anfal ayat 12. Nggak ada itu. Motong-motong leher ini. Kafir. Lu nggak capek on cam pakai yang ini? Nggak tahu gue, entah yang mana pun ini orang kayak Yang house aja. Ini kan pertama ya, dari umur 40 dia menyembah Allah. Umur 0 sampai 9. Nah, jangan langsung diborong semua dong, dikomentari satu-satu dong. Satu-satu dulu. Iya, biar Ya. enak. Jadi video yang pertama Pak D, pertama itu Nabi kita mukanya asam, menggauli budak, terus jual budak atau trafficking. Itu dulu. Ada 3 nih poin yang pertama, video pertama ya. Kalau video kedua itu dia bilang Allah kami Tritunggal, Allah kamu 21 tunggal. Dengan satnya yang 20 baru tambah 1 21. Itu dulu 2 video dulu. Yang pertama Nabi kamu muka asem, menggauli budak dan jual beli budak. Itu dulu yang ditanggapi, silakan. Mah, silakan duluan lagi Juma. Cep, kecilkan aku Cep, gantiin Bang Juma. Ya, jadi sepintas kita lihat ya hujatan beliau ini, penistaan beliau, kemudian nah inilah kalau misalnya orang tidak Kalau dipanggil beliau, dia tidak mengetahui Al-Quran itu seperti apa, kemudian dia memberikan pemahaman terhadap isi Al-Quran dengan menyamakan Bible. Kalau Bible itu kan hanya terjemahan, tidak ada pendekatan linguistik di dalamnya, tak ada ilmu tajwid di dalamnya, tak ada ilmu nahwu dan seterusnya. Sehingga kebiasaan buruk ini dipakai untuk menistakan Allah, menistakan Nabi Muhammad SAW dengan hinaan seperti itu. Nah, ini sangat mencederai, sangat melukai hati umat Islam karena sudah menyerang Nabi Muhammad dan juga Allah dengan membabi buta gitu ya, yang semestinya tidak dilakukan. Seperti itu untuk sementara. Saya terima telepon dulu sebentar. Akhi diambil alih dulu. ya Pak D. Jadi mohon jangan panggil beliau. Bang Juma kok terlalu sopan sama orang. Inilah ciri Bang Juma ini, baik sekali orangnya. Jadi jangan dipanggil beliau, panggil nama aja atau siapa kek. Di tempat saya berisik ada anak-anak sebelah itu teriak-teriak. Bang Andi lanjut dulu. Ya. Jadi pertama tadi dia mengatakan Nabi kamu muka asam. Dari mana dia pernah melihat wajah Nabi Muhammad SAW? Ini penistaan sangat keji. Kamu nanti akan bertanggung jawab. Dari mana kamu bisa bertanggung jawab membuktikan kenapa Anda mengatakan Nabi kami muka asam? Itu harus nanti ditanggapi, kalau enggak ya selesailah kau. Yang kedua, dia mengatakan menggauli budak. Nah, ini juga statement yang sangat-sangat menyakiti umat Islam. Mudah-mudahan orang ini cepat diproses agar dia bisa membuktikan datanya di persidangan. Sebagaimana yang terdahulu para penista sesampainya di meja persidangan tidak ada yang bisa membuktikan statementnya kecuali diam tertunduk malu. Kenapa? Karena nanti di persidangan itu akan ada saksi ahli termasuk membahas tentang hadis. Apakah Agatha nanti bisa berstatement mengalahkan argumentasi para saksi ahli dari agama Islam? Ya kita lihat aja nanti di sana. Yang jelas statement ini sangat menyakiti hati umat Islam. Yang paling parah adalah tuduhan dia bahwa Nabi kami
Nabi umat Islam itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jual beli budak atau trafficking. Ini juga tuduhan yang amat keji, sangat keji, menyakiti hati umat Islam. Untuk itu dia juga harus membuktikan pakai data nanti di mana data itu yang dia dapat. Jadi kalian kalau masih merasa umat Islam pasti akan merasa emosional, terpancing, ingin menghakimi orang ini. Tapi hukum di Republik ini tidak boleh menghakimi sendiri, tentu melalui prosedur hukum yang berlaku, ya tentu kita LP-kan. Saya himbau kepada penegak hukum di mana saudara-saudara kami melaporkan, ini harus ditindaklanjuti dan ini harus secepatnya. Kalau tidak jangan sampai umat Islam yang mengetahui ini ketemu dia di jalan kira-kira apa yang terjadi. Tapi saya jamin umat Islam tidak akan pernah akan main hakim sendiri. Paling kalau ketemu di jalan kami akan serahkan kepada pihak kepolisian. Itu dari video pertama ya, keduanya ada 3. Nabi memuka asem, menggauli budak, jual beli budak. Nauzubillah min salik. Tuduhan yang sangat keji. Itu dari saya, teman-teman. Jaga diri, tetap sabar. Jangan sampai emosi berlebihan. Serahkan semuanya kepada penegakan hukum. Itu video pertama, silakan yang lain. Ya, mungkin dari Romo ada yang mau disampaikan? Lanjut, masih OTW. Oke ya, kalau kita lihat memang hujatan dari Agatha ini sudah sangat berlebihan teman-teman. Ya, dan tidak ada takutnya dia. Karena kita lihat bahwa Agatha ini berpikir menghujat ini bisa mendatangkan cuan, ya punya backingan yang besar. Dia lihat teman-teman penghujatnya semua hidup enak, sehingga dia ingin menghujat. Ya, jadi kalau ada yang berpikir bahwa Agatha ini adalah orang hebat dan sebagainya, kalian salah teman-teman. Jadi saya lihat banyak tuh Laskar Polikardus yang berpikir Agatha ini orang hebat. Nanti kita akan spill juga siapa itu Agatha sebenarnya. Jadi dia ini adalah seorang, ya mohon maaf ya, seorang ya wanita yang dulunya sangat menyedihkan karena menghujat. Ya karena menghujat dia sekarang jadi sukses secara materi. Sukses secara materi teman-teman. Jadi kalau ada yang nanya, loh mukanya kok beda banget gitu dengan dulu, ya. Kalau ada yang bilang, loh ini beneran Agatha nih mukanya. Ya beda jauh teman-teman. Dulu masih susah. Kalau tidak salah suaminya supir ya. Suaminya supir dan ya hidupnya pas-pasan. Setelah mengenal yang namanya dunia menghujat, dia menjadi kaya, ya mendapatkan donasi yang banyak karena dianggap sebagai salah satu penghujat paling besar. Dan kita tahu, makin jago menghujat, makin banyak donaturnya. Nah, itu hukum di sebelah nih. Makin jago menghujat, makin disupport. Kalian bisa bayangkan. Kita ingat Rudy Simamora dijanjikan mobil. Walaupun baru dikasih motor dulu. Ya, di DP-in motor dulu, dikasih motor dulu tanda jadinya. Kalau dia jago menghujat, nah nanti dikasih mobil. Ya, itu yang kita dengar. Itu baru kelas. Ya, Rudy Simamora. Agatha sekarang live teman-teman. Luar biasa, yang nonton banyaknya minta ampun. Artinya apa? Orang-orang Kristen itu banyak yang terpengaruh oleh Agatha. Ini bahaya. Orang Kristen membenci Islam setelah menonton Agatha. Ini kalau dibiarkan bisa ribut kita teman-teman. Ya. Kita lihat yang sebelumnya orang Kristen yang tidak nonton Agatha masih bagus-bagus. Begitu sudah nonton Agatha, mulai tuh komentar-komentarnya juga berubah. Cara pandang kepada Islamnya berubah. Nah ini yang bahaya. Bahaya sekali. Dan banyak teman-teman masalahnya. Saya kasih data sama Bang Juma kemarin. Ya, berapa banyak channel-channel yang terafiliasi dengan Agatha. Ada puluhan dan semua besar. Semua besar. Dan ini mengerikan. Kalau diteruskan terus, ya jangan terkejut kalau suatu saat ya kita bisa ribut. Itu aja sih dari saya. Oke, mungkin silakan dari yang lain. Yang lain dulu Kak Edois. Assalamualaikum. Halo Kak Edois. Halo. Assalamualaikum. Ya mungkin Alfi dulu deh.
Iya. Turunin aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dengan di cuman mau sampaikan Ada yang Om mau disampaikan, Billy Afif? di bawah bilang cek WA tuh Om Billy. Oh iya iya. Oh ada video. Oke. Sebentar ya. Tanya dulu. Oke. Pilih kenapa sih nelpon saya? Ya, mungkin silakan dari Bang Juma sudah bisa. Bang Zuma lagi teleponan mungkin belum karena memang- belum monitor. Kita nggak pungkiri orang-orang Islamophobia di Indonesia ini banyak sekali, teman-teman. Orang Islamophobia banyak. Benci kepada Islam tapi nggak tahu bagaimana meluapkannya. Jadi begitu ada orang seperti Agatha, nah itu tempat pelampiasan mereka. Mereka menganggap orang seperti Agatha ini bisa membuat marah umat Muslim, ya bisa membalaskan kebencian mereka. Jadi mereka support. Di Indonesia nih, walaupun mayoritas Muslim, Islamofobianya begitu terasa. Terasa sekali, teman-teman. Bagaimana sentimen-sentimen kebencian, dan itu bisa kita lihat dari komentar-komentar mereka. Mereka selalu bilang Islam ini radikal, Islam jahat, Islam kejam, Islam melarang kami ibadah. Tapi mereka nggak ngecek awal mulanya tuh apa. Dari pertama Indonesia merdeka, Indonesia terbentuk, ya Islam itu mayoritas. Silakan dicek. Ya, dari zaman dulu kita Islam mayoritas, damai, aman semua. Barulah 10 tahun terakhir inilah mulai kan kita lihat terjadi penolakan, ya tempat ibadah dan sebagainya. Kenapa itu terjadi? Ya ini hasil akumulatif. Bagaimana umat Muslim melihat banyaknya hujatan-hujatan yang dibiarkan, bahkan condong didukung oleh teman-teman ya dari sebelah. Mohon maaf. Kita lihat Saifuddin, Paul Jang. Ya, saya ingat sekali waktu Saifuddin pertama sekali viral, Paul Jang juga. Saya ajak teman-teman Kristen untuk mengutuk keras tindakan mereka. Tetapi apa yang mereka sampaikan? Oh, kami nggak boleh menghakimi. Ya, mereka bilang nggak boleh, kami nggak boleh menghakimi gitu. Jadi mereka tidak mau mengatakan Paul Jang salah. Tapi begitu nanti ada oknum, ya ada oknum Islam yang melakukan kesalahan, langsung mereka bilang cabul, itu mengikuti ajaran agamanya gitu. Ya, begitu misalnya ada kejadian ustadz melakukan pencabulan, mereka langsung teriak paling depan, itu ajaran agamanya, ajarannya memang seperti itu. Loh, kemarin bilang nggak boleh menghakimi. Kemarin bilang nggak boleh menghakimi, tapi giliran kalau oknum Islam cepat, penghakimannya cepat. Tapi kalau oknum KTP-nya Kristen, mereka bilang nggak boleh menghakimi. Standar janda. Ya, standar janda. Inilah yang membuat kita jadi bingung melihat pandangan mereka. Padahal kalau ya, ini kalau teman-teman, umat Kristen ya dengan Islam bisa bersatu, bisa berangkulan melawan para penghujat ini. Setiap ada penghujat, ya ada masalah, kita duduk bareng, kita bicarakan bagaimana solusinya. Ada orang seperti Saifuddin, mari kita sama-sama kutuk. Kita katakan ini salah, ya. Sama-sama kita serukan kepada orang-orang Kristen, jangan ikut orang seperti ini. Saya yakin damai. Saya yakin damai. Kita lihat kalau ada orang Islam yang nggak benar, ulama-ulama itu duluan mengatakan itu salah. Ya kita berani mengatakan itu salah. Kenapa? Jangan sampai agama kita dicap jelek gara-gara orang seperti ini. Cuman yang sebelah, mohon maaf, kita agak bingung gitu. Bukankah yang dilakukan Agatha, Saifuddin, itu penghujatan kepada agama kalian? Gara-gara mereka, agama kalian jadi dicap jelek. Gara-gara mereka, ya agama kalian dikira memang melegalkan yang seperti itu. Ini kan nggak benar. Seharusnya kalian yang duluan melaporkan mereka. Melaporkan bahwa yang dilakukan oleh Agatha dan yang lainnya, ini merusak toleransi. Ya, bukannya malah bangga. Kita lihat ya, coba dicek komentar-komentar, malah lebih banyak yang bangga. Mayoritas bangga dengan Agatha, mengatakan bahwa ini Agatha adalah pembela iman, sedang mengajarkan Injil, menyebarkan Injil. Saya kadang bingung, memangnya Injil itu disebarkan dengan menghujat Islam, dengan ngata-ngatain nabinya umat Muslim. Sadarlah teman-teman ya, tolong sadarlah. Oke, mungkin itu dulu dari saya, silakan. Yang lain sudah monitor. Oke, kalau yang kayak begini mana mau mereka. Romo satu dulu aja, silakan Romo. Lanjut Bang Adi, lanjutkan. Ya.
Kalau yang kayak begini Jul, mana mau mereka. Si Udin itu nggak akan kabur ke luar negeri kalau mereka berprinsip apa yang Kok Jul sampaikan. Dia mana punya duit ke luar negeri. Justru mereka ini dibela habis-habisan, disupport habis-habisan, sebagaimana statement awal bahwa Agatha tadinya kere, setelah dia menista menjadi hidupnya lebih baik. Artinya apa? Semakin menista ya semakin dapat support. Berbeda dengan kami, siapapun dia kalau melakukan, tentu kita akan memberikan statement bahwa ini tidak boleh, ini menista, ini bisa memperkeruh suasana. Kita cek aja siapa di balik si Udin tadinya yang kabur ke luar negeri. Anda tahu mantan pebulu tangkis itu? Anda tahu siapa-siapa? Waktu ditangkap berapa isi rekeningnya si KC dan seterusnya. Jadi nggak bisa statement-statement kayak begini, edukasi kayak begini paling masuk kepada mereka itu ya paling 2-3 orang yang ngerti. Sebaliknya ya nggak bisa. Teruskan perjuanganmu dengan menista. Karena begini cara-caranya mereka. Nah kalau ini dihentikan ya selesai sudah. Tapi ini nggak bakal berhenti sebelum mungkin mereka ini dibasmi satu persatu, dikenakan sanksi yang paling berat. Supaya ada edukasi. Contoh anak Batak. Seperti Anda ceritakan dijanjilah semacam motor, mobil untuk menista. Jerat hukum, keluarkan berbuat lagi. Jadi mereka itu tidak ada efek jerahnya. Ini nggak bisa dihilangkan. Tapi nggak apa-apa. Dia akan menanggung sendiri apa yang telah dia lakukan. Termasuk si Agatha ini gitu loh. Ini sangat menyakiti hati umat Islam. Itu baru video pertama ya teman-teman ya. Kesimpulan Nabi memuka asem, menggauli budak, jual beli budak. Ini sangat menista banget. Saya rasa semua umat muslim mendengarkan ini pasti marah. Bagaimana cara melampiaskan amarah itu? Ya harus stabil untuk emosional kita dijaga. Kalau Anda punya data, boleh Anda laporkan ke kantor polisi masing-masing. Tapi insya Allah ini sudah dilaporkan dari Polda ke Polda. Terakhir terdeteksi kalau nggak salah orang ini masih wilayah DKI Jakarta. Terdeteksi di Jakarta Barat. Mudah-mudahan tidak mengambil langkah 1000, dapat donasi, bergabung dengan Saifuddin Ibrahim atau si Pak Ujang ke luar negeri. Karena si Lina sendiri udah terdeteksi di Singapura. Tapi it's okay. Itu tugas kepolisian nanti. Tapi kalau sampai ini tidak diproses, sekali lagi ya, kalau ini tidak diproses, amarah umat Islam tidak bisa terbendung. Ini sudah sangat menista. Apalagi Nabi Muhammad SAW itu sama dengan kau injak muka kami dengan kotoran. Sebagaimana tuh doamu ada 3 yang paling menyakiti hati umat Islam. Itu sih dari saya. Mungkin Pak D, Banjuma ada 3 poin yang harus diluruskan di sini. Silakan. Ya, sebelum lanjut Bang Handi, di bawah itu ada yang nanya, kalau mau kirim ke API, rekeningnya mana? Mungkin disebutkan aja Bang Handi. Oke. Siapa yang hafal? Teman-teman. Ya, hafal semua. Dicatat ya, teman-teman dicatat ya. Di bawah yang nanya, lanjut. Jadi untuk membantu pergerakan saudara-saudara kita yang bergerak di dunia nyata, karena pergerakan kami ini kan di seluruh wilayah Republik Indonesia, yaitu sudah di-spam di bawah ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia, Bank BNI, nomor rekening 75 kali ditambah 51 ditambah 770. Ya, bukti TF bisa ke nomor saya. Nanti akan kami administrasikan di room khusus bendahara. Terima kasih. Kita kembali ke topik. Silakan Pak D mungkin atau Bang Juma. Silakan. Mengenai ini Bang Andi, apa namanya? Mengenai tentang ya yang sudah dilaporkan ya dengan dugaan penistaan agama, ya kan? Kalau mereka merasa apa yang mereka katakan itu adalah benar, adalah sebuah kebenaran, berlandaskan data, berlandaskan dalil, kenapa mereka harus kabur? Hadapi kalau yang dikatakan adalah sebuah kebenaran. Tapi
Kalau mereka kabur, ya, kalau mereka kabur, artinya mereka secara tidak sadar maupun secara sadar, mereka sudah mengakui bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah. Yang mereka lakukan itu adalah penistaan, penghujatan terhadap agama orang lain. Nah, kita tinggal tunggu aja gitu kan. Apakah kabur atau menghadapi dan mempertanggungjawabkan apa yang telah diucapkan. Kan begitu Bang Andi. Ya kan mereka udah mengetahui dirinya salah. Pasti nggak bisa membuktikan nanti kalau dibawa proses hukum. Ya kalau sudah begitu ya takut duluan ya pasti kabur. Nah inilah disebut pengecut, munafik, pengecut gitu. Tidak berani berbuat, tidak berani bertanggung jawab. Pasti begitu Yang jurus-jurus saya mereka. heran Bang Andi, yang sangat membuat saya heran. Tadi saya mengupload videonya Agatha yang dilaporkan di Polda Sulawesi Selatan. Berikut saya tampilkan hujatan-hujatan Agatha. Ada yang komen dari pihak sebelah, ada yang komennya begini. Kalian ketakutan kepada Agatha katanya. Kalian ketakutan kepada Agatha. Sudah jelas-jelas Agatha itu menghujat agama kami, menghujat nabi kami. Kalian masih bela-bela. Gimana kalian coba? Jelas-jelas Saifuddin Ibrahim pernah mengatakan, kalian orang Kristen. Bukan. Nggak usah, saudara-saudara nggak usah masuk Kristen. Di Kristen saja banyak penipu. Di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan, alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli diambil anak rohani saya, si Opi, Nobin. Kerjasama dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. Sudah jelas-jelas Saifuddin Ibrahim pernah mengatakan hal yang demikian terkait Kristen. Karena siang dan malam Saifuddin Ibrahim ini menjelek-jelekkan Nabi Muhammad, menghujat Islam, mereka rata-rata dari mereka masih mendukung Bang Andi. Masih mendukung. Ya mentalnya ya gimana ya Bang Andi. Ya begitulah Bang Andi. Gitu. Lanjut. Ya, terkait dengan tuduhan dia Nabi Muhammad itu jual beli budak. Itu kisahnya ada 2 orang berkulit hitam. Dia berbaiat kepada Rasulullah, ingin ikut hijrah. Nah, oleh Rasulullah diterima karena pada prinsipnya Rasulullah itu setiap manusia itu mempunyai bebas ya, kemerdekaan. Setiap manusia itu merdeka pada prinsipnya. Nah, tiba-tiba tuannya itu datang. Ya, Rasulullah tidak tahu kalau itu budak. Dan budak itu tidak merasa dirinya budak, begitulah ceritanya itu. Nah, tuannya itu datang ngomong kalau dia itu budaknya. Maka dibelilah budak itu oleh Rasulullah. Bukan dijual lagi ya, dibeli supaya bisa ikut hijrah, kan begitu. Nah, apakah Rasulullah di sini jual beli budak? Ya tidak. Bahkan saat itu, bahkan bisa kita artikan bahwa itu adalah Rasulullah sedang memerdekakan budak dengan cara ditebus dari tuannya, dimerdekakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Kristen menghujat Islam ini kerugian bagi mereka sendiri. Mengapa bisa begitu? Karena saya belum pernah melihat ada orang Islam murtad gara-gara melihat video hujatan mereka. Saya belum pernah melihat itu. Justru yang ada orang berbalik ya, berpikir ada beberapa mu'alaf itu dia itu justru risih dengan mereka yang suka hujat. Akhirnya justru dia mu'alaf. Itu yang terjadi. Ya, dan banyak sekali orang-orang yang mu'alaf karena mendengar perdebatan kita. Ya, seperti yang Jesselin lah contohnya, gampang kan? Ada lagi yang dari Jogja itu, ibu-ibu yang punya kos-kosan itu karena melihat video-video kita. Dan banyak, tadi saya juga dapat WA ya,
Ini di kampung dia ini dulu ada 15 orang Katolik katanya. Nah sekarang udah mualaf. Karena apa? Karena melihat perdebatan. Dia sangat tadi mengucapkan terima kasih. Tapi yang bikin saya kecewa, masa saya dikatakan Bang Handi, ya itu saya kecewa berat itu tadi kan. Bang Handi, saya mau cerita, ini di kampung saya ada 15 orang Katolik, udah mualaf. Kenapa Bang Handi? Emang saya lebih nggak terkenal ya, lebih terkenal Bang Handi itu maksudnya atau gimana itu ya? Nah, termasuk pelecehan juga itu Pak De. Pelecehan itu Pak De. Iya, ini banyak nih orang yang menyebut saya Bang Handi nih di WA nih. Ah, parah ini, gimana sih ini? Pak De. Parah. Ya, ternyata Bang Andi diserupakan dengan Ustadz Sugi. Apa yang Ada terhina 4 nih? ini kalau nggak salah nih, dikira saya Bang Andi ini. Memang saya terkenal sih Pak De, nggak apa-apa. Oke, mungkin lanjut Bang Juma, udah bisa atau enggak kita putarkan hujatannya? Ntar dulu belum, video kedua belum. Video kedua. Enggak, Bang Ya, Juma belum ya. Udah Video ya. pertama belum ditanggapi Bang Juma. Ke video kedua ini tadi video kedua. Ini juga dia ini korban terjemahan LBI mempergunakan kata Allah. Dia bilang Allah kami Tritunggal. Ini salah, ini harus diluruskan. Terus tuduhannya kamu punya Allah 21. Dia nggak ngerti Asmaul Husna itu Pak De. Nah ini juga pelecehan yang amat sangat. Jadi dia mengartikan sendiri. Nama-nama itu adalah lain nama, lain oknum. Jadi misalnya contohnya Pak De ya, Asmaul Husna misalnya Ar-Rahman lain, Ar-Rahim lain, Al-Malik Rahim, Al-Qudus lain, As-Salam lain gitu loh. Jadi setiap nama-nama baik Asmaul Husna kepada terhadap Allah Subhanahu wa taala itu satu nama satu apa namanya? Satu sifat. Satu sifat dan seterusnya Satu gitu. pribadi, Satu pribadi. Jadi dia mengatakan kesimpulannya Tuhan kamu 21 tunggal. Kalau kita 3 tunggal, Tritunggal begitu. Tapi mempergunakan kata Allah juga di sana Pak De. Kira-kira itu yang harus diluruskan. Silakan. Iya, inilah bentuk kegoblokan mereka. Kenapa mereka itu goblok? Karena mereka itu benci. Kalau di dalam hatinya sudah ada kebencian, yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan. Sehingga tidak paham. Sifat itu dianggap pribadi, ini suatu kegoblokan. Saya cerdas, apakah berarti saya Dwitunggal? Saya baik, apakah saya Tritunggal? Tidak, itu hanyalah sifat. Ya, misalnya Bang Andi itu baik, Bang Andi cerdas, Bang Andi tidak sombong, Bang Andi apalagi ya, misalnya kaya, nah, kayak gitu. Apa berarti ada 5 Bang Andi jadi 1 gitu? Tidak seperti itu kawan. Di Islam itu sifat 20 itu justru menerangkan Tuhan itu seperti apa. Ya, misalnya Allah itu wujud, Allah itu ada. Apakah ada ini pribadi lain? Oh, tidak. Allah wujud kidam, ya berdiri sendiri. Mukhalafatul lil hawadisi, tidak seperti makhluknya. Nah kalau artinya saja nggak ngerti gimana mau memaknai sih? Ya kan? Allah wujud kidam bako kekal, ya kan? Apakah kekal itu pribadi sehingga bisa dikatakan Tritunggal? 21 tunggal? Nggak bisa lah. Nah kayak gini, orang-orang goblok kayak gini ya, itu di Kristen dianggap paling pinter. Karena ukuran orang pinter di Kristen itu bukan orang yang menguasai kitabnya, bukan orang yang ngomong pakai dalil, bukan. Tapi orang Kristen orang pinter di Kristen itu yang pandai menghujat, pandai berbohong, pandai melintir. Nah, itulah orang hebat di Kristen. Misalnya Edi Sidabutar, itu paling dilulukan itu. Paling pinter di Kristen itu. Padahal bagi kita orang paling goblok, nggak ngerti apa-apa. Ya kan? Siapa lagi Kiamat? Ngerti apa Kiamat? Nggak ngerti apa-apa. Cuma pandai menghujat, itu dianggap hebat di Kristen. Beda di kita. Ya, orang yang menghujat ya itu orang paling bodoh.
gitu kan, seperti contohnya si pengemis berkostum Yesus. Itu orang paling bodoh itu. Bagaimana dia berdakwah tapi dengan cara menginjak Bible. Itu perbuatan yang bodoh. Kalau di Kristen, wah itu paling pinter itu. Kalau mau menginjak Quran, orang paling pinter. Tapi di Islam tidak. Itu orang paling goblok. Karena Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Begitu Bang Andi. Inilah ya teman-temannya. Jadi karena kebotolannya menafsirkan sendiri. Jadi kami juga himbau ya kepada Lembaga Bible Indonesia. Inilah korban-korban Anda ini. Dengan Anda salah terjemah sehingga mempergunakan nama sembahan kami, kata Allah itu ya dipergunakan Allah kami. Coba saya mau nanya semua teman-teman. Kira-kira statement Allah kami ini benar atau tidak? Itu menurut saya ya goblok lagi Bang Andi. Misalnya Bang Handi kami, cocok enggak? Enggak ya, suami, cocok. Istri orang bisa jadi istri semua saya itu nanti kalau perempuan yang ngomong. Iya, enggak cocok. Nama itu enggak bisa ditambahi dengan kata ganti ya. Misalnya Kata Jokowi sifat kami. kepemilikan. Iya, enggak bisa Jokowi kami. Ya kan, Sugi kami, enggak bisa. Makanya kadang inilah akibat dari LAI yang begitu ngawur melahirkan orang-orang yang goblok. Misalnya mereka bertanya, siapa Allah kamu? Hah? Bingung kita, ditanya siapa Allah kamu? Yang betul siapa Tuhan kamu? Sama aja kalau siapa Allah kamu, sama aja nanya begini, siapa Jokowi kamu? Geblek enggak pertanyaan seperti itu? Siapa Jokowi kamu? Blok. Geblek kan? Yang betul bagaimana pertanyaannya? Siapa presiden kamu? Nah, kenapa ini orang Kristen bisa jadi koplak-koplak seperti ini? Karena terjemahan LAI yang sembarangan mengutip nama Tuhan orang lain lalu diletakkan pada tempat yang salah. Makanya mereka itu nampak dungu dan goblok. Begitu Bang Andi. Sependapat Pak De. Karena kalau nggak blow on ya nggak mungkin gitu. Tapi masih banyak kok Kristen-Kristen yang sudah mulai jujur menerjemah. Tapi mereka ini pasukan ya memang sengaja digoblokkan, sengaja didungukan, dijadikan alat untuk menyebarkan kekristenan dia. Kalau nggak begini caranya kan kapan lagi kalau mau dijual dengan terbuka apa adanya ya mungkin orang lain nggak tertarik. Ya untuk itu ya perlu dikamuflasekan, perlu tepu-tepu, ya mencetak Bible dengan berbahasa Arab, misionaris dari rumah ke rumah, segala macam yang dia lakukan. Ya seperti ini juga Agatha. Ya orang ini memang harus diberi pelajaran tentu dengan jeratan hukum. Kalau bisa nanti mudah-mudahan nanti ponisnya bisa sama dengan si Kace 10 tahun. Mau banding jangan dikasih. Ini himbauan kami. Kami umat Islam merasa tersakiti. Kalau sampai penegak hukum tidak melakukan ini, ya berarti hati kami tersakiti sampai ke liang kubur. Nah, untuk itu ya mohon sembuhkan hati kami yang sakit, yang telah menghina Nabi kami, menghina sembahan kami. Harus secepatnya diproses hukum orang ini gitu. Kira-kira itu untuk video yang kedua. Video yang ketiga tadi saya tanggapi tadi itu ada najis seperti kotoran babi apalah itu, saya belum lengkap videonya tadi. Itu Jul. Ya, saya ingat itu Bang Andi. Jadi dia mengatakan Tuhan dia Allah kami gitu kan. Tuhan dia itu tidak seperti Allah karena Allah itu dalam surah Al-Anfal itu menyuruh memenggal. Padahal di dalam surah Al-Anfal itu kan kalau kita lihat asbabun nuzulnya itu kan tentang peperangan, ya itu terjadinya di medan perang. Allah itu memberi semangat ya kepada orang-orang muslim supaya berani maju ke medan tempur, kan seperti itu. Nah, sifat Islam ya di Islam Islam itu perangnya sifatnya itu dispensif dia. Kalau dia diserang, ditantang, barulah kita mengadakan peperangan, bukan sifatnya menjajah seperti yang tertulis di dalam kitab mereka. Misalnya tertulis di dalam kitab Ulangan. Ya, Ulangan 20 ayat 11 sampai ayat 15.
apabila engkau mendekati kota, ini saya bacakan biar saya nggak dibilang ngawur ya. Kitab Ulangan 20 ayat 11 nih. Apabila dari ayat 10 ya. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukakan pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Nah, di Islam nggak ada ayat seperti itu. Menyuruh menjajah, ya, tapi harus menawarkan perdamaian. Kalau damai jadi budak, kalau nggak damai mampus, ya. Kalau kita baca ada sampai ayat 15 itu nanti, apabila mereka itu melakukan perlawanan, ya kan, maka bunuhlah semuanya itu dengan mata pedang. Nah, harus dibunuh. Nah, Tuhan kami juga nggak pernah menyuruh membunuh anak-anak yang masih netek. Seperti yang tertulis di dalam 1 Samuel 15 ayat 3. Nggak ada di dalam Al-Quran seperti itu. Ada bayi lagi ngemut pentil, ya kan, langsung dipotong lehernya. Nggak ada seperti itu di Islam. Tuhan kami juga tidak pernah mau mengadakan adegan seks di tempat umum. Seperti yang tertulis di Bible 2 Samuel 11 ayat 12. 2 Samuel 12 ayat 11 12. Rekam nih perkataan saya laporin. Di situ dikatakan beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan hal itu secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh orang Israel. Nah, gimana itu? Tuhan ngambil istri orang, lalu Tuhan ngambil istrinya Daud, lalu diberikan kepada orang lain untuk apa? Untuk diperot-perot di tempat umum. Al-Quran ada ayat begitu. Jijik kami kalau punya Tuhan kayak gitu. Kalau di Al-Quran ada ayat kayak gitu, dengar saya kencingi Al-Quran itu. Nggak mau saya punya kitab Al-Quran yang kayak gitu isinya, nggak mau saya. Nah, gitu dong. Pakai jelas dalilnya, rekam, tangkep saya, tangkep. Nah, gitu Bang Andi, makasih. Oke, makasih Pak D. Di situ juga dia menjawab, Allah kami tidak mengutus Nabi Muhammad. Jadi apa ya Allah kami gitu ya? Tuhan kamu gitu loh. Jadi inilah sebenarnya pemicu. Lu digoblokin, terus kamu kegoblokan kamu kau pakai berstatement begitu. Tuhan kamu, ya memang lah kalau Tuhan kamu mana pernah mengutus Nabi Muhammad. Kan Tuhan kamu dengan Tuhan kami beda. Itu kira-kira video yang ketiga ya. Masih ada Jul? Videonya lagi kita tanggapi. Silakan. Oke, mungkin yang selanjutnya punya video, Cep, putarin Cep. Aku nggak bisa karena pakai HP ini. Dari Om Billy tadi ada itu, masuk nggak itu? Masuk. Silakan Cep. Cep, monitor Cep. Atau Bang Handi bisa putarin. Soalnya WA dipakai di sini Bang. Mic gue jauh sama yang gue pakai, gimana ceritanya micnya ya? Romo bisa putarin Romo. Alpi. Alfi nggak punya videonya. Nomor lu berapa Pi? Tapi lu ping HP gua, nomor gua kirim ke lu. Bentar ya. Ya. Ya, mungkin tanggapan Bang Juma dulu deh. Semua penonton nunggu soalnya. Ya, kalau kita lihat si Agatha ini ya. Jol. Apa? Maaf Dinda, maaf saya baru monitor ini. Baru monitor. Iya. Silakan dilanjut 5-10 menit. Saya monitor dulu. Ya, kalau kita bicara Agatha ya teman-teman, ini pasti banyak juga nih yang nanya.
Loh, kita sudah tahu kalau Agatha ini penghujat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, nanti kita akan bahas juga ya teman-teman, langkah apa yang bisa kita lakukan dan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman tentunya ya, terutama dalam hal ini apologet Islam Indonesia ya. Pasti kan banyak yang nanya gitu kan, wah ngapain juga gitu kalau cuma diputarin semua orang bisa, tapi apa yang sudah kita lakukan? Nah ini, oke silakan dari Romo, ada yang mau ditanggapi dulu? Siap, siap. Apa yang sudah dilakukan oleh apologet Islam Indonesia kemarin tanggal 29 pengurus DPW API Sulawesi Selatan sudah melaporkan Agatha of Palermo ke Polda Sulawesi Selatan atas dugaan penistaan agama. Yang hari ini boleh di-spill, Jul? Nggak apa-apa? Silakan. Ya, hari ini teman-teman, hari ini pengurus DPW API Jawa Barat sudah resmi melaporkan akun Agatha of Palermo atas dugaan penistaan agama. Jadi sudah 2 Polda teman-teman. Yang pertama Polda Sulawesi Selatan kemarin, hari ini juga dilaporkan DPW API Jawa Barat juga melaporkan Agatha ke Polda Jawa Barat atas dugaan penistaan agama. Jadi semuanya membutuhkan proses teman-teman. Ya, nggak bisa kita niat sekarang, berbuat sekarang, lalu jadi sekarang. Nggak seperti itu. Semua ada prosesnya. Ya, mohon dukungannya, mohon doanya. Yang ingin membantu secara materi, silakan lanjut ke rekening apologet Islam Indonesia. Lanjut, Jul. Ya mungkin yang pelaporan di Jawa Barat sudah bisa diputarkan. Ada yang bisa putarin nggak? Cep. Aduh, ini host kita hilang-hilang terus. Apa? Di sini hujan gede banget. Di sini hujan gede banget. Apa yang mana? Yang tadi dulu share kan? Ya, yang barusan dikirim, sama mungkin putarin yang Jawa Barat juga lah, yang Nandar. Sabar. Ini ya Agatha ini. Yang barusan lo kirim atau yang mana? Iya, yang Jawa Barat si Nandar. Yang durasi 4 menit lebih. Kamu ngirimnya jangan ke di HP yang live, Jul. Dua lu kan ada, bentar. Rindu Rasul ya Allah, rindu ya Allah. Ini bukan. Sudah dandan, sudah pakai eyeliner, sudah cantik, sudah pakai lipstick, sudah catokan, sudah indah. Masa dikatakan belum mandi? Gimana sih? Orkesan itu kalau itu harus COPAE. Ngelek ya. Apa pula ini yang Apa pula ini? Jul? Kok kartun-kartun ini? Terima kasih teman-teman. Sabar. Alhamdulillah kita barusan beres di Cyber Produk Jabar, dan kita alhamdulillah diterima dengan baik dengan tim Cyber Produk Jabar. Hal-halnya tim Cyber Produk Jabar pada intinya Nggak jelas suaranya ya. Putus. yang Putus. Jawa Barat yang memberikan dukungan moralnya serta supportnya selalu. Dan mungkin nanti
silahkan. Yang muterin di sini sinyalnya jelek. Bilang jelek. Kirim ke saya kasih ke Alpi. Aku gak Aja, punya Jul. nomornya Alfi, ke Bang Andi aja ya. Kirim ke saya aja, saya kirim ke Alpi. Ya, aku nggak bisa soalnya handphone yang aku pakai ini ya di sini WA-nya. Gue ya. Di sini lagi badai guys, jadi sinyalnya emang gangguan. Di sini lagi badai. Tunggu Alpi, ini dulu yang diputar Alpi. Jangan itu dulu. Tunggu ya, mana Alpi ini. Air nih. Jangan dibully lah hostnya. Di situ badai. Teman-teman yang di bawah ini lah, HP nggak Cina, iya. sabaran. Gua pakai iPhone ini. Udah cukup. Alpi. Ya itu. Putar Pi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman yang alhamdulillah kita barusan beres di Cyber Polda Jabar dan kita alhamdulillah diterima dengan baik dengan tim Cyber Polda Jabar. Mungkin hal-hal yang nanti menyangkut masalah pelaporan kita secara normatif ini lagi dikaji lebih mendalam oleh tim Cyber Polda Jabar. Pada intinya laporan kita udah masuk dalam rangka masih pengkajian lebih mendalam terhadap unsur pidananya dan delik yang akan kita menjadi acuan laporan kita seperti itu. Mohon dukungan teman-teman semuanya yang ada di sini. Tanpa lelah kita di sini sampai jam 6 lah, jam 6.05 kita di sini dari jam siang tadi. Berkat teman-teman, tim advokat juga, tim API juga, ya Bang Hispan, saya, Bang Subur Rahman, dan rekan-rekan API dari DPU Jawa Barat yang memberikan dukungan moralnya serta supportnya selalu. Dan mungkin nanti silahkan tambahan dari Bang Ispan untuk menyampaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah seperti yang disampaikan rekan barusan bahwa kami telah diterima oleh pihak Polda Jabar, Direktorat. Kencang anginnya di situ. Gimana? Kita lanjut lagi atau mau di post di sini Iya. dulu? Itu memang dari videonya itu nggak apa-apa. Lanjut aja. Oh, nggak apa-apa ya. Siap. Cyber dengan baik tadi dan mohon dukungannya. Tidak lain kami di sini karena Allah, karena kami membela agama Allah. Tidak ada kepentingan apapun selain kepentingan kami terhadap Allah, dan tidak boleh ada yang menghina Nabi dan Allah. Tidak boleh ada yang menghina agama Islam. Kalau masalah toleransi, agama Islam itu adalah agama yang toleransi. Karena dalam agama kami pun haram hukumnya apabila kami sebagai umat Islam memperolok-olok agama lain. Jadi kami tidak akan mentolerir siapapun orangnya yang menghina Allah dan Rasul. Dan kami berhusnuzon kepada pihak Polda Jabar agar segera menuntaskan kasus ini dengan cara prosedur hukum yang berlaku. Dan kami di sini karena Allah, kami komitmen karena Allah, kami bersabar karena Allah, kami marah pun karena Allah. Kami tidak bisa mentolerir siapapun yang menghina dan menginjak-injak martabat Islam. Takbir! Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya itu bentuk atau opening statement atau konferensi pers setelah teman-teman Jawa Barat melaporkan akun Agatha Palermo di Polda Jabar. Semoga saja ini cepat ditanggapi. Jadi teman-teman juga harus sabar, jangan kayak si mereka di sebelah langsung main tangkap. Itu bukan bahasa hukum.
ikuti prosedur aja yang berlaku. Intinya adalah ya mudah-mudahan besok Polda Banten sama Polda Metro. Kira-kira begitu untuk pelaporan sementara ya. Jadi yang sudah melaporkan Agatha ada 2, Polda Sulsel dan Polda Jabar. Insya Allah besok menyusul Polda-Polda lain. Itu lanjut. Insya Allah. Lanjut Bang Zuma. Ya, saya rasa teman-teman sudah pada paham semuanya ya, bahwa tindakan kita ini itu diawali ya oleh mereka dengan memanfaatkan salah satu pengacara mereka dengan menggunakan organisasi atau ormas kesukuan gitu ya teman-teman. Sehingga kita juga harus mengambil langkah yang sama, disebabkan karena yaitu tadi yang saya sampaikan, mereka yang memulai penistaan, penghinaan, bukan hanya secara personil. Jadi yang memulai penistaan itu bukan hanya personil saja, tapi memang dari lembaga Bible itu sudah melakukan penistaan terhadap sembahan kita, yaitu Allah. Oleh karena itulah kemudian, ya mau kayak mana, kita tidak akan mungkin mundur karena sudah diajak untuk perang akidah. Bukan perang fisik, tapi perang akidah. Main gertak, ya sudah, terlanjur. Mau kayak mana lagi? Saya pun tak ada kekuatan untuk menghalau teman-teman yang ingin mengambil jalur hukum. Silakan aja. Apalagi memang si Agatha ini memang sudah sangat berlebihan sekali, ya kan ya. Yang kita takutkan itu adalah adanya tindakan dari umat Islam main hakim sendiri. Nah ini kita tidak menginginkan. Sehingga kita tampil sebagai apologet untuk meredam kemarahan umat Islam dengan mereka merasa ada yang mewakilkan kita di sosmed, menyuarakan kesakitan hati mereka yang selama ini mendarah umat Islam ketika melihat TikTok yang begitu ramai penghujatan terhadap umat Islam. Untuk itulah kemudian karena mereka yang mengawali, mereka juga yang harus mengakhiri. Mudah-mudahan pesan ini bisa sampai kepada mereka. Mereka yang memainkan musik, ya, mereka juga yang harus menghentikan musiknya. Selama mereka masih memutar musik, selama itu juga kita goyangkan. Karena umat Islam itu sifatnya tidak boleh memerangi, ya, kepada orang-orang yang tidak memerangi. Umat Islam tidak boleh kemudian menzolimi siapapun, meskipun orang kafir, kalau orang kafirnya itu tidak menzolimi umat Islam. Tapi ini kita sudah dizolimi dari segi lembaga, ya. Akidah kita teraniaya, akidah kita tercabik-cabik. Kalau kemudian mereka berkata tentang Allah, itu tak ada dasar pijakannya. Berbicara mengenai Nabi Muhammad SAW pun tak ada pijakannya. Sedangkan selama ini ketika kita apologet Islam berbicara tentang sembahan mereka, pijakan kita Bible. Makanya saya katakan musuh mereka itu adalah Bible itu sendiri. Ada hal yang perlu dipahami di sini, bahwa ketidaktahuan terhadap kandungan kitab mereka itulah kemudian membuat mereka menjadi seorang yang taat kepada agama mereka tanpa mereka kemudian pahami secara menyeluruh. Hadirnya umat Islam kemudian membuka isi dari Bible ini untuk menyampaikan pesan, sadarilah bahwa sesungguhnya hinaan dan nistaan kalian itu terhadap Rasulullah, Allah dan Al-Quran serta umat Islam itu sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan isi kitab kalian yang kalian sendiri nggak tahu. Isi kitab kalian itu nggak tahu. Banyak di antara mu'allaf, hampir semuanya yang kita syahadatkan, hampir semuanya, sekali lagi,
itu mereka terkaget ketika kemudian menikmati debat kesal, jengkel, marah, ya. Tapi setelah mereka merenungkan apa yang disampaikan oleh Bang Suma dan kawan-kawan ini ternyata ada di Bible, maka langkah selanjutnya apa yang mereka lakukan? Mereka merenung, mereka mengosongkan diri, mereka mencoba untuk melemparkan keluar dogma dan doktrin dari kepala mereka. Lalu mereka membaca Bible pelan-pelan. Dan alhasil, mereka bukan benci lagi, tapi ujung-ujungnya cinta. Di mana ada Bang Suma dan kawan-kawan, di situ mereka masuk. Begitu mendengarkan pembahasan tentang Bible, berdiskusi dengan saudara Kristen yang tadinya benci, yang dibenci Islam awalnya, Bang Suma, tapi begitu dia mendengar sambil pegang Bible, balik membenci kepada seakidahnya, seagamanya. Dan nyaris mereka mengutuk, apa sih? Bang Suma benar loh. Yang disampaikan Bang Suma itu benar. Ayo tanggapi loh. Tanggapi dong. Ayo. Tanggapi, kira-kira apa jawabanmu? Jadi orang ini penasaran apa jawabannya. Ternyata cuma muter-muter kayak baling-baling. Emosi, maki-maki kayak baling-baling. Dan ternyata hal itu membawa yang tadinya benci menjadi cinta. Nah, inilah yang banyak bersyahadat. 2-3 hari yang lalu kita masih merasakan pengakuan seorang debater Kristen yang bertanya ke kita. Yang bertanya kemudian beberapa pertanyaan tentang Islam, lalu dia akui bahwa Islam itulah ya yang benar. Padahal baru-baru aja kita saling seruduk, ya, saling seruduk terkait dengan materi dialog. Dan alhasil beliau bersyahadat. Sama seperti semalam masih ada yang ingat Andreas itu ternyata betul-betul non-Muslim. Sayangnya dia mengatakan Hindu, padahal sebenarnya bukan Hindu. Beliau itu adalah Kristen dan KTP-nya ada sama saya lengkap dengan tanda tangan, tinggal dibuatkan sertifikat oleh Dinda Ardiansa. Alhamdulillah. Artinya bahwa kita harus melihat dari perspektif kedamaian, damai sejahtera Islam itu. Sedangkan yang dilakukan oleh Agatha ini tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan karena pemahaman terhadap Al-Quran itu minim, namun dia menerjemahkan Al-Quran, mentafsirkan kemudian isi Quran sesuai dengan tafsiran pribadi. Sedangkan umat Islam mentafsirkan Al-Quran, memahami Al-Quran, menelaah Al-Quran berdasarkan dengan ilmu sanad. Apa yang dikatakan kemudian oleh para guru, itu yang mereka percaya, itu yang umat Islam percaya. Dan guru-guru kita ini adalah orang yang punya kewenangan. Ya, basicnya memang di situ. Mereka memang benar-benar sekolah tentang itu. Nah, sedangkan yang kita lihat dari sisi mereka kayak Agatha ini kan cuma modal terjemah saja. Modal terjemah. Belum lagi ketika Agatha mengatakan dia adalah seorang murtadin. Nah, ini masih meragukan saya. Masih meragukan saya kemudian ketika dia mengaku sebagai seorang murtadin. Karena seorang murtadin waktu itu ketika saya bertanya jawab tentang Asmaul Husna, dia menolak bahwa Asmaul Husna itu adalah bagian daripada sifat. Padahal sifat 20 itu yang wajib, sedangkan Asmaul Husna itu adalah sifat yang melekat pada esensi atau pribadi atau hakikat Allah Subhanahu wa taala. Di situ saya mulai curiga, oh, kok ngaku murtadin anak ini. Nah, ternyata tadi setelah ada informasi dari intelijen kita, ya, Bang Firdaus dan juga Dewi Bunga, itu rupa-rupanya dari kecil memang namanya kayak gitu, Magdalena. Saya belum pernah menemukan seorang muslimah dari kecil namanya Magdalena Lubang. Gimana dong? Belakangnya nggak usah bang, belakangnya nggak usah bang. Nggak apa-apa, mau kayak mana lagi namanya memang Lubang, mau kayak mana.
Nah ini dia makanya ya. Jadi teman-teman, jangan dikira teman-teman ini dari pihak Kristen ini ketika kemudian melaporkan Bang Suma akan menghentikan langkah kita untuk menangkis semua hujatan, hinaan, penistaan terhadap Islam. Enggak akan itu. Kalaupun kalian berhasil membunuh Bang Suma, misalnya nih, karena Agatha kan ada rekamannya yang ngancam saya ingin meledakkan kepala saya. Ada nggak yang pernah lihat teman-teman? Bang Suma ingin diledakkan kepalanya dengan dor. Ada nggak yang pernah lihat video itu? Aku pingin kali video itu dipertontonkan kalau ada. Sempat terlintas waktu itu, jangan kata dia kita senyap, kita bergerak senyap, nah, kita intai Bang Suma, habis itu kita dor kepalanya, kata dia gitu. Artinya mau melakukan ancaman, bukan mau tapi sudah melakukan ancaman pembunuhan. Ada yang pernah lihat video itu? Saya ada bang, tapi di handphone ini juga. Aku kirim ke siapa nih? Cep, aku kirim dulu. Kirim ke aku Jul. Itu ancaman Ke Bang Handi aja. Ancaman pembunuhan yang ya seharusnya tidak dilakukan oleh seorang perempuan gitu ya. Sedangkan kalau kita nih seorang muslim nih, sahabatku Izzy dan juga Bang Firdaus, terima kasih banyak. Itu kita sudah kita sebenci-bencinya gitu loh, sebenci-bencinya. Itu hanya sebatas pada saat kita debat aja, diskusi. Bukti apa? Saya sampaikan ke Rudi apa, Rud, kamu nggak usah lagi banyak cerita di Komal atau di mana gitu. Ya, karena kenapa? Ya, kamu masih punya anak kecil. Saya sudah terlanjur dilaporkan. Jadi kamu nggak usah terlalu banyak goyang. Kan tujuan kalian kan Bang Suma. Bang Suma sudah kalian laporkan. Ya sudah, tinggal tunggu proses hukumnya saja. Nah, kamu nggak usah lagi goyang sana kemari. Fokus aja kepada donasi untuk membantu Rudi Simamora. Coba bayangkan. Wallahi dengan hati ikhlas saya katakan begitu, Rud. Sudahlah, berhentilah itu. Jangan kau panas-panasi umat Islam. Target kalian kan Bang Suma. Bang Suma kan sudah kalian laporkan. Sudahlah, nggak usah lagi kau perbanyak masalah. Cencong sana sini, bla bla bla. Iya Zoom, ini terakhir Zoom. Karena saya tadi sempat terpancing. Sudahlah, aku bilang Rud. Cukup Bang Suma aja, kamu jangan. Kalau sampai ada apa-apa denganmu, anakmu, si kecil, istrimu gimana? Iya si Zul, kata dia gitu. Nah, ini kurang apa lagi coba? Kurang apa lagi coba? Tapi rupa-rupanya Rudi chat-chat saya itu disampaikan ke Dosma. Artinya memang orang-orang kafir ini memang susah untuk dipercaya gitu. Susah untuk dipercaya. Saya chat-chat saya kepada staff saya juga, tim-tim saya, maksud saya anak-anak api, nggak ada yang kusampaikan sama mereka. Ada nggak kusampaikan ke Bang Handi chat dengan Rudi? Ada nggak? Ini chatku sama Rudi, ini chat. Nggak ada kan? Nggak ada. Padahal sejatinya beliau yang chat duluan. Bagaimana ini Zoom? Waduh, ini kayak kelihatannya ada di belakang, ada yang main di belakang layar ingin mencelakakan kita. Wallahi Rudi ngomong kayak gitu dan chatnya masih ada. Tapi liciknya dia, untung saya screenshot chatnya. Liciknya dia hapus, chatnya itu ditarik. Dia ternyata dikasih timer sekian detik menit terhapus. Untung saya masih ada sedikit pikiran, kelihatannya ini sengaja untuk mencari materi. Tapi saya ikhlas, saya sampaikan ke Rudi waktu itu. Gini loh Rod, udahlah Rod. Kalau kau bisa mengamankan, insya Allah pun saya bisa mengamankan. Karena ini berbicara mengenai agama. Ini berbicara mengenai keyakinan. Negara kita ini harus aman. Jangan kita recoki dengan hal-hal seperti ini. Kamu tampil mewakili agamamu dengan mengatasnamakan agama kasih. Saya tampil mewakili agamaku dengan simbol rahmatan lil alamin. Dua agama yang masing-masing memiliki misi. Nah, kau bisa menenangkan kemudian jemaahmu. Insya Allah pun saya bisa untuk menenangkan teman-teman saya di lapangan.
Nah, akhirnya waktu itu dia ketakutan. Kayaknya ada di belakang kita yang ingin menghancurkan kita ini, Zuma. Kayaknya sengaja kita mau dihancurkan, Zuma. Ya saya iyakan aja. Kemungkinan sih. Kemungkinan, aku bilang. Ya sudah, makanya bagaimana caranya supaya Ratu Ento ini aja yang kalian kandangin. Tapi dengan catatan, kalian harus menang di persidangan. Karena kami mau maju membantu beliau, tapi kuasa hukumnya mengatakan Ratu Ento nggak mau kalau Api yang masuk. Ya sudah. Nah, cuman si Dosma ini memutarbalikkan fakta. Seakan-akan kami yang memicu sampai mereka menangkap. Padahal belum terjadi apa-apa, dari Api belum ikut serta, mereka sudah melakukan ultimatum dan pelaporan. Pagi kita ada live sama Ratu Ento, ternyata sorenya mereka sudah rencanakan untuk penangkapan. Nah itu dia teman-teman. Jadi artinya kita umat Islam ini ketika terjun di dunia debat seperti ini sifatnya adalah mengkanter. Contoh, ketika si logika ini melakukan aksi-aksi penghinaan yang begitu luar biasa terhadap saudara Kristen. Pertama saya tampil di komalnya dia. Saya tampil. Untuk apa saya tampil? Bukan untuk mendukung. Saya menasehati dan videonya itu ada. Saya nasihatin dia. Jangan kemudian kau melakukan ini merusak. Bagaimana nanti kalau dari Kristen ada juga yang menggunakan atribut kayak begini menghina Rasulullah. Terbukti betul. Tiba-tiba muncul orang-orang kayak si Joseph menggunakan sampai hari ini. Itu fakta. Aku nasihatin waktu itu, saya katakan saya hanya mengingatkan, tapi kalau kamu tidak mau indahkan ya sudah. Berarti saya berlepas tangan, kami lepas tangan. Nah, keluarlah saya dari komal itu. Beberapa bulan kemudian anak ini menghilang. Muncul tiba-tiba injak Bible. Apa yang saya lakukan? Saya dukung? Enggak. Ada surat saya, kemudian saya langsung perintahkan sekretaris Api keluarkan surat peringatan mengutuk keras tindakan pengijakan Bible. Dan surat itu masih ada sampai sekarang sebagai dokumen kita. Bentuk apa? Bentuk peduli ketentraman dan kedamaian di Indonesia ini. Ada nggak dari kalangan Kristen kemudian yang melakukan hal yang sama terhadap Supiatul? Ada nggak? Dari mereka ada nggak? Kalau mereka sekarang menggaungkan kemudian toleransi dan seterusnya, kemana Dosma? Kemana Dosma pada saat orang-orang Kristen ini menginjak Bible? Kemana dia? Kemana Dosma pada saat kemudian si Kace melakukan penistaan kepada Al-Quran? Kemana Dosma pada saat kemudian Paul Zong menghina Islam, menghujat Islam, melakukan penistaan terhadap Allah? Kemana Dosma kemudian ketika Saifuddin Ibrahim melarikan diri sampai ke Amerika? Kemana Dosma ketika Dewi Bulan melakukan penistaan dan penginjakan Al-Quran? Kemana dia? Kalau dia adalah orang toleransi, kalau dia cinta kepada negara ini, kalau cinta kepada keutuhan negara kita ini, mana? Kemana? Tak ada satupun dari apologet Kristen atau dari pendeta atau dari persekutuan atau praktisi Kristen atau gereja atau apologet Kristen yang melakukan kemudian pengutukan terhadap apa yang dilakukan oleh penghujat-penghujat Islam, dalam hal ini yang menginjak Al-Quran. Bandingkan dengan kami membela kemudian, kami membela akidah kami membela kemudian tauhid kami membela Tuhan kami membela Nabi kami membela kitab suci kami. Tapi pada saat yang demikian ada di kalangan umat Islam yang menista Kristen secara terang-terangan, maka kami pun tidak pandang bulu, kami tidak tebang pilih. Yang Islam pun kami berikan ultimatum mengutuk keras tindakan dia. Kalian kemana? Jangankan kemudian untuk memberikan kutukan atau sanggahan atau semacam pembelaan atau semacam pelarangan atau semacam teguran kepada orang Kristen yang menginjak Bible, malah kalian cuman kudus dengan yang menginjak Biblemu. Itu artinya memang kalian itu ada rada-rada sakit.
Yang menginjak Bible kalian ciuman kudus. Berkongko-kongko sekarang. Coba. Jangan kamu pikir orang-orang di negara ini bodoh. Jangan kau pikir semua orang bisa kalian bodohi. Jangan kau pikir semua polisi itu bisa kalian bodohi. Jangan kau pikir kayak gitu. Wah, kita laporkan aja ini Bang Suma, pasti bisa kita ini. Kita ada bintang 1, bintang 7, bintang timur dan seterusnya. Kita pasti menang. Jangan kayak gitu. Negara ini bisa melihat, aparat juga bisa melihat. Keadilan dan kebenaran itu pasti akan tetap di depan. Tidak bisa kalian menundukkan kebenaran itu dengan tipu-tipu kalian. Mana kalian ketika kemudian Sofiatul injak Quran? Mana? Mana coba buktikan. Si Dosma dengan grupnya, partnernya mana? Hadir kalian pada saat kemudian orang-orang ini menghujat Islam. Sampai mereka masuk ke penjara. Yang ada cuma pengacara-pengacara dari Islam kok. Advokat dari Islam juga nya. Mana kamu yang toleransi katanya? Mana buktikan? Tak ada. Tapi giliran kemudian umat Islam pendebat yang mengaku-ngaku sebarisan dengan kami, menginjak kitab kalian, organisasi satu-satunya di atas muka bumi ini, yayasan yang ada di atas muka bumi ini, khususnya yang ada di Indonesia, hanya Apologet Islam Indonesia yang mengutuk keras tindakan logika alias Muhammad Taufik. Kalian kemana? Kalian kemana? Wahai yang mengaku toleransi, mana kalian? Mana coba? Sekarang malah kau kirimkan duit, kau kasih duit, kau ongkosi untuk ke Medan. Cie. Parah kalian itu. Kitab sucimu digitukan. Nah sekarang yang membela kitab sucimu, yang membela kitab yang kau anggap suci, malah kau laporkan. Hebat kali kan? Hebat kali. Nah, apa ini cerminannya kira-kira? Kira-kira kalau orang yang pakar hukum, orang yang punya ilmu kejiwaan, ini kira-kira apa ini yang sedang kalian pertontonkan ini? Ini bukan masalah kecil, ini masalah besar, ini masalah agama. Hah? Agama itu bukan punya Bang Sum aja. Islam itu adalah milik mayoritas penduduk Indonesia. Dan yang kita pertontonkan selama ini siang dan malam 24 jam itu ditonton hampir seluruh rakyat Indonesia. Dari yang paling tinggi jabatannya sampai rakyat jelata. Itu menonton kita. Jangan kau anggap mereka bodoh. Jangan kau anggap pemerintah ini adalah bodoh. Enggak. Pemerintah akan tahu. Pemerintah akan paham. Kenapa kemudian orang-orang ini melakukan tindakan seperti itu? Karena kalian datang ke tempat kami bagi-bagikan baju. Kalian yang melakukan, kalian yang datang, kalian pula yang melaporkan. Kan lucu. Nah ini dia. Harusnya yang kalian berantas itu yang kayak Agatha. Itu yang kalian berantas itu orang kayak gitu. Mulutnya berbicara tanpa dalil. Penghinaannya sampai ke ubun-ubun. Menyakitkan hati umat Islam. Coba kalau apologet Islam ini tidak ada. Kalian aja yang berkoar-koar kemudian. Ada yang bisa menjamin rumah kalian nggak diseruduk sama umat Islam? Hah? Karena kesakitan hati mereka. Karena hujatan dan penistaan kalian. Ada. Ada yang bisa jamin? Nggak bisa kalian menjamin. Buktinya anak Batak kemarin. Coba. Itu belum seberapa loh itu. Belum seberapa. Umat Islam kalau sudah mengatakan Allahu Akbar, jangankan ente, Belanda dengan lengkap senjata tank saja, dengan senjata bambu runcing bisa dihipuskan di tanah kita ini. Apalagi kalau cuman kalian aja. Tapi bukan itu yang kita butuhkan. Sekarang yang kita butuhkan adalah kepedulian kalian untuk kemudian tidak terjadi kisru. Kepedulian kalian yang kita butuhkan ini. Coba Anda lihat, jangan kamu lihat pertengahannya. Wah, Bang Suma mengatakan ini. Jangan lihat. Lihat awalnya, muaranya yang kamu lihat. Siapa yang memicu ini semua? Hah? Siapa yang memicu? Seberapa banyak orang Islam, apologet Islam yang dipenjara karena menghujat? Ada. Coba sebutkan. Satu orang. Sebutkan. Ada. Ada. Dan saya bisa menyebutkan berapa banyak Kristen penghujat Islam yang sudah dipenjara hari ini. Teman-teman kalian kalau tidak kabur, mereka sudah ada di penjara juga. Saipudin, Paul Zong, Dewa Bulan, kemudian masih banyak lagi yang lain. Edi Sidabutar, masih banyak yang lain. Tapi di umat Islam ada enggak?
Lina Wijaya sekarang sudah ada di Singapura. Tuh cerminannya tuh, tengok itu. Tengok aja tuh. Setelah puas menghina, menyakiti hati umat Islam, sekarang sudah ada di Singapura. Ada pitinya barusan. Kamu mau ketemu di mana? Singapura boleh, Malaysia boleh, di mana Thailand boleh. Kan enak kali ngomongnya kan. Setelah menghujat, menyakiti hati umat Islam, membuat kita saling kacau satu sama lain, terbang. Nah itulah dia. Seenaknya kan? Enak kali. Kayak negara ini milik neneknya aja. Ya. Apa nggak sadar? Apa kalian sadar bahwa ketika kemudian ini terjadi terus menerus, apa ujungnya kira-kira? Aku mau tanya sama kalian. Kalau ini terus menerus terjadi, kira-kira apa ujungnya? Si Dosma, kira-kira kalau ini terjadi apa ujungnya? Kamu melapor nih, umat Islam juga melapor. Kamu lapor lagi, umat Islam juga melapor. Kamu lapor lagi, umat Islam melapor juga. Kamu lapor lagi, umat Islam melapor lagi. Begitu aja terus. Masa? Gak mungkin begitu terus. Aku gak yakin. Aku gak yakin. Aku gak yakin. Aku gak yakin hanya akan begitu terus sampainya kau jadi artis. Habis lapor joget, habis lapor joget. Tidak sesederhana itu. Hey! Ini masalah agama Islam, Bung. Ini sara. Agama Islam itu nggak bisa dianggap cerita-cerita biasa. Bahwa kau seenaknya kemudian melaporkan orang selesai masalah. Enggak sesederhana itu, Bung. Ini masalah akidah kami umat Islam. Kalian menginjak-injak akidah kami. Dan kau tahu sendiri kalau akidah umat Islam yang diserang, mending kamu serang yang lain. Asal jangan akidah kami umat Islam. Berbeda dengan kalian. Kalian Tuhannya, kalian di dalam Bible dinista, dibunuh sama orang Roma, kalian malah bersuka cita kan? Beda dengan kami. Kau hina Tuhan kami, mati. Mati jawabannya. Jadi jangan kau pikir melapor, dah joget, kemana-mana kau joget, di atas mobil kau joget. Kamu pikir sesederhana itu? Melaporkan Bang Suma, kemudian umat Islam kamu pikir tidur? Kamu laporkan Bang Suma, oh umat Islam tidur, umat Islam tepuk tangan, tahu Kamu pikir umat Islam itu senang dengan tindakanmu melaporkan saya? Kamu pikir sesederhana itu? Ayo kita sudah hubungi Kanit, kita sudah hubungi penyidik. Habis itu kalian foto-foto dengan orang-orang hebat kalian, terus nyanyi-nyanyi. Cuman segitu doang. Udah gitu selesai. Kamu pikir udah sederhana kayak gitu? Habis itu kau fokus lagi menjadi marketing. Laporkan orang, habis itu kau jadi marketing, habis itu jadi kau pengacara. Kayak gitu aja. Kamu pikir umat Islam itu bodoh? Umat Islam juga akan melakukan tindakan pelaporan. Bagus kalau bukan kau yang dilapor. Tapi saya lihat ini teman-teman di lapangan sudah siap-siap untuk melaporkan kamu secara serentak. Aku nggak tanggung jawab. Aku tidak tanggung jawab. Saya, Bung, dilaporkan agamaku. Agamaku, Bung. Jangankan kau laporkan, kau bunuh pun saya ikhlas. Agama. Umat Islam itu mati dalam memperjuangkan agama. Wah, itu impian setiap muslim. Jadi jangan kau coba-coba menguji kami. Jangan kau coba-coba menguji kami, jangan. Ini bukan masalah tanah, ini bukan masalah sengketa tanah, bukan. Bukan masalah warisan, bukan. Ini bukan masalah jabatan, bukan. Ini bukan masalah RT RW, bukan. Ini masalah akidah. Ini masalah agama. Dan yang kau sentuh adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Camkan itu. Camkan itu. Camkan itu. Ya. Jadi jangan kau pikir melaporkan, dah selesai joget. Joget lagi. Umat Islam melaporkan. Besok kau lagi yang melaporkan. Besok umat Islam lagi melaporkan. Besok umat Islam kalian lagi. Besok umat Islam lagi. Begitu aja terus maksud lo. Itu endingnya gitu loh. Sampai kau sudah dikenal nanti, oh artis pelapor kemana-mana gitu loh. Itu yang kau inginkan. Apa kau pikir setelah kemudian kau melapor, teman-teman apologet Islam diam? Enggak dong. Atau kau berpikir hanya kamu yang punya duit? Oh enggak, kami juga punya duit. Atau kau berpikir, cuman kita yang punya pengacara? Kita juga punya. Atau kau berpikir hanya kami yang punya bintang? Oh jangan salah, kita juga punya dong. Jadi apa intinya?
Apa endingnya? Oh, mau memenjarakan Bang Suma. Selesai sampai situ. Terus kalau Bang Suma sudah keluar dari penjara, gimana dong? Berhenti jadi apologet? Oh, enggak lah, itu mustahil. Itu mustahil terjadi. Jadi gimana solusinya sekarang? Ya, sekarang saya kembalikan ke kamu. Kamu yang membunyikan musik, kami hanya mengikuti iramanya. Goyang kiri, goyang kanan, la ilaha illallah. Goyang kanan, goyang kiri, Muhammad Rasulullah. Itu ajanya. Ikut kami. Kau mau putar musik apapun, kami ikut berdendang. Kami ikut berdendang. Kamu yang punya kewajiban memadamkan, menghentikan musikmu. Ya, selama kau masih bunyikan musik, selama itu juga kami akan bergoyang. Ayo goyang, keraskan musiknya sekencang-kencangnya, biar kau lihat bagaimana goyangan umat Islam. Goyangkan musikmu, putar musikmu sekencang-kencangnya, biar kau lihat bagaimana jogetan kami, goyangan kami. Ya, jadi jangan kau pikir dengan semudah itu. Melapor, habis itu kau melenggak seperti Luga Tambunan gayamu. Jangan. Kau pikir dulu efeknya ke depan kalau mau berbuat. Efeknya dan latar belakangnya apa ini bisa terjadi. Kau pikir itu dulu, baru kau berbuat. Nah, sekarang kau sudah berbuat. Tinggal kamu, kapan mau menghentikan musiknya. Karena kami akan tetap bergoyang. Sekarang saya kembalikan kepadamu. Silakan aja. Kau lihat Agatha, kau lihat Lina Wijaya, kau lihat si CP, kau lihat kemudian Sopiantul, kau lihat Dewa Bulan, kau lihat semua RK, kau lihat Pak Bom-Bom, semuanya kau lihat kan? Matamu gak buta kan? Sekarang kau mengatakan apa di pitimu itu? Habis ini saya juga akan melaporkan orang Kristen, penghujat Kristen. Wah, itu cerita basi. Sekali lagi saya katakan, kamu belum lahir, strategi perang kayak gitu kami sudah paham. Ya, kami udah paham. Kau belum lahir, masih berbentuk embrio. Strategi perang itu kami sudah paham yang kayak gitu-gitu. Coba kau lihat di si Bom-Bom sekarang. Apa kamu nggak kasihan? Lihat si Bom-Bom itu. Ayolah teman-teman, ayolah lembaga Bible. Kita ini kan umat yang bersaudara. Di negara kita ini kan ada 6 agama yang diakui. Marilah kita saling bersatu, memperjuangkan kemudian tanah air kita. Saya ini misalnya datang orang Israel, saya akan mati untuk negara saya. Saya ini orang Sulawesi Selatan, saya ini berdarah Toraja. Saya akan lebih cinta kepada negara saya daripada Israel. Padahal kemarin-kemarin pada saat Palestina dan Israel ada masalah, dia yang paling teriak kencang menghina Palestina. Bahkan Papua mau dibuatnya sebagai tanah Injil Israel kedua. Sekarang mari kita bersatu, jangan lagi ada debat. Panjang videonya itu, saya sampai terkekeh-kekeh menonton, terbahak saya nonton itu. Nah, ini akibat dosma ini, akibat si dosma, akibat si dosma. Kalau kamu orang bijak, kamu orang berilmu, kamu orang intelek yang paham benar-benar hukum, bukan hanya sekedar baca undang-undang. Harusnya ketika engkau ingin memperbaiki, kamu tahu apologet Islam itu ada pimpinannya, ada komisarisnya, bla 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 dan seterusnya. Dia adalah organisasi, dia yayasan resmi yang dilindungi oleh negara. Nomor HP Bang Suma itu di mana-mana orang tahu. Kau tinggal hubungi saya. Bang Suma, ya paman, saya salah seorang pengacara bang. Apa masalahnya? Ini bang, kalau saya melihat begini terus nanti terjadi, bagaimana kalau kita duduk bersama?
apologet, teman-teman polemikus Kristen dan apologet Islam, duduk bersama yuk sebelum sesuatu ini lebih jauh. Oh bagus. Anda siapa? Saya pengacara. Oh ya bagus itu. Tapi ingatkan dulu teman-teman Kristen kita. Sudah bang, mereka udah siap. Daripada nanti jadi kayak begini ujungnya. Mending kita hentikan saja. Dan kalaupun ada diskusi, kita bikin MOU. Tata cara diskusi yang baik. Hilangkan ini, hilangkan kata ini, hilangkan kata ini, bla bla bla. Kita bikin koridor. Itu baru orang ngerti hukum, melek hukum. Jangan kayak orang baru keluar dari goa hantu. Begitu masuk, tak lihat orang perang, wah yang siapa yang salah, yang paling besar mulutnya itulah yang salah. Padahal yang paling besar mulutnya teriak, yang lain kecil suaranya karena kakinya keinjak kaki meja, bahlul. Karena penistaan kalian itu yang terlalu kencang terhadap Tuhan kami, terhadap Nabi kami, terhadap agama kami, maka kami menyuarakan kencang. Kata Opung Rambe guru kami, ya kalian itu marah karena kalian itu adalah satu suku yang hebat suaranya. Keras katanya, tapi Bang Suma, ayam jantan dari timur ternyata suaranya jauh lebih menggelegar, membuat hati mereka sakit. Meskipun sebenarnya padahal hatinya mereka tahu bahwa yang disampaikan oleh Bang Suma itu adalah betul. Gitu loh. Itu kalau kamu orang yang melek hukum, bukan cuma baca undang-undang. Harusnya kamu lihat, oh ini bahaya ini. Negara kita ini tidak bagus kalau kayak gini terus. Ayo mari. Katanya cabangnya 10 cabang loh. Kalau 10 cabang ini semua teriak menyampaikan, apologet Kristen berhenti, kami dari persatuan advokat ini bla bla bla. Jangan kayak gitu caranya. Begini. Buat seminar, undang para apologet, kami dari tim pengacara Indonesia bla 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 bla, mengundang dari API, mengundang dari ini untuk duduk bersama membicarakan bagaimana cara debat yang baik. Itu baru orang hebat. Itu baru orang yang melek hukum. Kalau cinta negara ini bukan melapor habis itu joget sana joget sini kayak orang lebay, kayak cucok. Kayak cucok deh. Mana-mana joget, mana-mana kayak apa aja, memuntah liatnya. Gak ada orang pengacara kayak gitu. Pengacara itu punya dedikasi, punya wibawa yang berkarisma. Ini malah kayak cencorang. Ya mohon maaf saya harus bilang kayak gitu. Nah kemudian kalau sudah ada keputusan dari kalian, kami dari apologet ini pasti ikut, pasti nurut. Kenapa? Karena yang tujuan utama berdirinya apologet ini, nanti kamu lihat anggaran kami, anggaran belanja kami. Bagaimana kemudian API ini berdiri? Itu di situ adalah mengajak orang-orang berdiskusi dengan cara-cara yang baik. Tapi ini tidak bisa terrealisasi karena lawan diskusi kita adalah orang-orang kesurupan semua. Coba kamu lihat si Dosma, kalau saya naik di Komal Kristen, apa yang kamu lihat di situ? Tontonan apa yang kalian lihat? Semuanya menggonggong seperti apa itu? Seperti ayam. Ayam tidak menggonggong ya? Semuanya bicara, di-kick, di-mute, di-kick, di-mute. Itu tengoklah itu. Sementara coba lihat komal-komal Islam. Lihat, perhatikan, buka matamu untuk mendengar, buka mulutmu untuk melihat. Ya. Kau lihat di situ bagaimana komal-komal Islam. Santun. Kalaupun ada yang kurang ajar langsung diturunkan. Santun, memberikan waktu, memberikan ruang untuk orang-orang Kristen, teman-teman Kristen berdiskusi dengan baik. Nah, perhatikan kalau Bang Suma pergi di komalnya Oten. Kayak komal setan. Kamu gak menilai dari situ. Harusnya kamu mengambil tindakan itu. Gini caranya nih. Diskusi kalian itu bisa mengakibatkan ini. Kami dari praktisi hukum menginginkan kedua belah pihak diskusinya begini. Bisa tidak kita membuat keputusan, kita susun strategi debat kita supaya menjadi elegan, bisa menjadi edukasi bagi anak bangsa. Nah itu baru. Ini enggak, lapor joget. Cih. Gimana sih orang ini? Saya kira begitu teman-teman. Pada akhirnya saya hanya ingin mengatakan bahwa ending daripada ini semua hanya bisa berakhir ketika kemudian si Dosma
memadamkan atau mematikan atau menghentikan musiknya. Kalau musiknya sudah dia matikan, maka kita pun berhenti bergoyang. Karena sejatinya umat Islam itu diperintahkan faqatilu auliya asyaitan, perangi syaitan. Apabila setannya kemudian sudah bertobat, setannya sudah angkat tangan, setannya mengatakan ampun, damai, maka kewajiban tugas umat Islam itu untuk apa? Untuk melindungi mereka, mengayomi mereka. Nah, itu Islam itu kayak gitu. Selama kamu masih bermusik ria, selama itu juga kami akan goyangkan. Oke, goyang kanan, goyang kiri, la ilaha illallah. Goyang kanan, goyang kiri, Muhammadar Rasulullah. Tanpa kau hentikan musikmu, kami akan tetap goyangkan apa yang kamu mau. Saya kira begitu. Kembali kepada Agatha, ya, saya berharap setelah kamu nonton live kami ini, Agatha, berhentilah mulutmu menghina kami, menghina umat Islam, menghina Rasulullah, menghina Allah. Berhenti, ya, berhenti. Kalau kamu ingin diskusi, diskusilah dengan baik-baik. Kalau kamu ingin kemudian kebaikan kepada orang lain, jadilah pendebat yang bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik. Coba kamu lihat betapa banyak contoh yang sudah kami pertontonkan. Orang Kristen naik bertanya kepada Bang Suma. Saya katakan apa? Tanya sampai puas. Tanya sampai 1000 pertanyaan. Bahkan kami yang menyajikan, tanya lagi. Apa yang paling berat, apa yang paling sulit untuk aku jawab? Tanya lagi. Selama orang itu menjaga kemudian jalannya diskusi agar kondusif, kami umat Islam punya kewajiban karena kami pegangannya Al-Quran. Ya, wa qulil haqqu min rabbikum, kebenaran itu dari Allah. Maka sampaikan kebenaran itu. Selama orang ini menjaga kondusifnya diskusi, bukan menista, bukan menghina. Karena kalau itu dia datang menista, menghina, maka panduan kami kembali ke Al-Quran. Illal ladzina zalamu minhum. Kembali, jangan kau larang. Kalau kami tegas, kami keras, jangan kau larang, karena itu panduan Al-Quran. Kecuali kepada orang-orang yang zalim di antara mereka. Siapa orang zalim ini? Orang yang menghina, menista, dan seterusnya. Itu yang dimaksud Al-Quran. Ya, jadi saya berharap Agatha, udahlah, jangan kau perparah lagi masalah, karena tidak ada orang sakti di atas muka bumi ini. Ya, jangankan kamu, yang kau sembah saja bisa dibunuh sama orang Romawi. Ya, kamu mengancam saya, ingin mendor saya, itu adalah satu tindakan yang sudah melanggar hukum. Itu ancaman. Dan kalau saya lebay kayak si Dosma, saya bisa saja curhat. Papa, mama, aku diancam mau ditembak, ini videonya, saya diancam. Bisa, kalau saya mau lebay dia kayak si Dosma itu. Jalan, ih cantiknya jalannya, kemayunya jalannya, jogetnya, cantiknya jogetnya. Kalau saya mau lebay-lebay kayak begitu bisanya. Kau lihat, kamu live, kita senyap, kita ini dar, loh itu kan wow, itu pengancaman yang sangat luar biasa itu buat saya itu ya. Untung saja jiwa saya ini ya tidak goyah dengan kayak gitu-gitu. Ya, tapi itu bisa jadikan sebagai delik, ancaman yang menakut-nakuti. Coba Dinda Alfi bisa diputar nggak? Ada nggak bisa? Kasih semenit, siapkan dulu. Iya. Alfi lagi di depan merokok. Baik deh. Semenit. Sorry ya. Ya, saya kira begitu teman-teman sekalian. Sekali lagi, kalau si Dosma ini tidak menghentikan kemudian musiknya, kita tidak akan pernah berhenti. Ya, kamu berhasil menghentikan Bang Suma, akan muncul Bang Suma yang lain. Jadi percuma, mending kamu memikirkan untuk menyelamatkan dirimu, menyelamatkan teman-temanmu yang sedang terancam. Jangan egois. Kenapa? Karena para apologet Kristen itu masing-masing,
kami sudah kantongin hujatan mereka. Kamu berhasil memasukkan saya, berarti kamu berhasil memasukkan yang lain, termasuk yang Kristen, karena mereka juga memiliki hujatan-hujatan yang jauh lebih dahsyat daripada tuduhan kamu terhadapku. Pahami itu. Silakan dibesarkan Dinda Alfi. Siap, sebelum ke Alfi, izin menyampaikan pesan Bang Zuma. Pesan daripada Pendeta Muriwali Yanto Matalu. Kalau terjadi aksi saling lapor-melapor, Pendeta Muriwali Yanto Matalu yakin dan percaya bahwa akan banyak apologet Kristen yang akan ditangkap. Oh iya. Akan banyak YouTuber Kristen yang akan Pasti ditangkap. Itu pesan Pasti. beliau tuh. Lanjut. Pasti itu deh. Ada videonya kan? Ada dong. Nah, nanti siapkan, nanti kasih Dinda Alfi, nanti kita putar. Kalau yang kayak Bang Zuma aja bisa kalian tangkap, apalagi Kristen yang lain. Oh, habis itu. Hujatannya luar biasa. Nah, coba lihat ini. Ya. Suaranya, Dek. Ya. Santai. Oke? Jangan bilang tangkap, cuma jangan. Biarin dia tenang. Oke? Ngerti ya? Lo tahu kan berapa yang hilang biasa komen di sini? Lo tahu kan berapa yang biasa hilang di sini, yang biasa komen di room gua yang RT6? Tahu kan? Diam aja. Oke? Itu. Kalian kalau mau spill ya, Kak ucapin ulang tahun gitu aja. Kak aku ulang tahun gitu aja, jangan spill yang aneh-aneh. Kita mainnya pecahin kepala otaknya. Oke, itu yang namanya petarung sejati. Petarung sejati itu nggak kor-kor kayak hyena, kayak serigala yang cuma nakut-nakutin. Mainnya kayak singa dong. Oke, kan udah gue bilang, tangkapan jangan ikan sapu-sapu. Tangkapannya itu ikan kakap. Coba diulang sekali lagi, Dek. Kalimat pertamanya coba. Dari sini ya berarti ya. Iya, yang pertama kali. Pecahin kepala. Ketakutan sama mereka. Biar santai. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Oke? Jangan bilang tangkap, cuma jangan. Nah, tuh. Dia Biarin sebut dia nama saya kan. tenang. Kalian dengar nggak? Jangan katakan tangkap Zuma. Kalian dengar nggak? Iya, dia bisik-bisik dia. Dengar nggak nama saya disebutnya? Dengar Bang, dengar. Sekali lagi ya. Tuh. Sekali lagi, coba dengarkan. Ini nama saya disebutnya ini. Nih Alfi putar lagi. Tambah volume. Biar santai. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Oke? Jangan bilang tangkap, cuma jangan. Biarin dia tenang. Iya, jangan bilang tangkap Zuma, jangan. Ya. Jangan bilang tangkap Zuma katanya. Teruskan. Artinya dia mau senyap. Tenang. Oke? Ngerti ya? Lo tahu kan berapa yang hilang biasa komen di sini? Lo tahu kan berapa yang biasa hilang di sini, yang biasa komen di room gua yang RT6? Tahu kan? Diam aja. Oke? Itu. Kalian kalau mau spill ya, Kak ucapin ulang tahun gitu aja. Kak aku ulang tahun gitu aja, jangan spill yang aneh-aneh. Kita mainnya pecahin kepala otaknya. Oke, Pecahin itu kepala yang namanya otaknya. petarung sejati. Nah ini Petarung sejati itu nggak kok. ini kalau di mata aparat ini sudah kena dia ini. Kena dia. Ya, ancaman ini udah keras ini. Ancamannya luar biasa. Dan di saat terjadi kisru kemudian dialog lintas agama beda keyakinan, dia melakukan tindakan-tindakan kayak begini, pengancaman, dan dia sendiri mempraktekkan senyap dan memecahkan kepala otak untuk dia.
Jadi teman-teman ini sengaja kita putar. Besok hari kalau ada apa-apa dengan saya, ya ini pasti pelakunya. Dapat dipastikan ini 99,100 dia ini pelakunya. Itu aja. Silakan, mungkin ada video lain yang mau dipertontonkan. Tapi kalau Agatha misalnya dia lagi jalan jatuh ke jurang, bukan kami pelakunya ya. Itu murni kecelakaan sendiri. Ya karena kita nggak ada rencana. Kalau ini kan ini benar-benar direncanakan dan dipraktekkan. Caranya menyelesaikan Bang Zuma itu seperti apa dia praktekkan. Rencananya ada. Nah, kalian tahu kan yang komen-komen di dari agama RT 16 selalu menghilang kata dia. Artinya ini kayak ini sudah lewat dari teroris ini. Dia sudah menjadikan saya sebagai target. Dan itu dia sampaikan di depan umum, itu ancaman. Artinya ancaman itu. Iya betul. Kalau yang kedua saya sampaikan melalui forum ini. Untuk seluruh umat Islam yang biasa main di Komal TikTok mulai malam ini, yang pernah menonton atau yang belum akan menonton, hentikan. Kedua, yang terlanjur follow, di unfollow. Melalui forum ini kami himbau hentikan menonton atau boikot Komal Agatha Palermo. Perintah. Himbauan bersifat wajib hukumnya, jangan sampai umat Islam menonton. Saya yakin penontonnya akan berkurang sampai 80% kalau dia live. Itu himbauan kami. Yang kedua statement tadi Bang Juma, boro-boro si Dosman itu berlaku adil dalam berstatement sebagai orang yang ngerti hukum. Ini sebenarnya murni ada kebencian yang tertancap di dalam dirinya karena hanya mendengarkan sebelah pihak. Bayangkan si Topik yang telah menginjak kitab sucinya itu, kitabnya yang dianggap suci itu, malah dijadikan saksi, diongkosin ke Sumatera Utara. Ini kan orang yang benar-benar tidak adil menyikapi keadaan. Bayangkan, sudah berkomunikasi, bahkan udah bisa makan bareng. Di depan dia ada orang yang menginjak kitab yang dianggap suci. Kok dia nggak diambil tindakan? Malah diramu, dijamu, dan dibantu. Ini orang seperti ini macam apa kira-kira? Itu sih pendapat dari saya. Silakan. Iya. Jadi, iya. Silakan. Ini ada perwakilan kita dari Jawa Barat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebentar ya, adik-adik ya. Para guru yang rahmati Allah. Saya Arif Bang Zuma dari Jakarta, tadi nyampe di Bandung sore tadi. Kebetulan ini gabung. Siap. Ini ada laporan tadi dengan Nandar segala macam udah ke Polda. Ini laporan lengkapnya dia Abah Yamin yang sampaikan. Assalamualaikum Bang Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pelaporan kita ke Polda Jabar sudah terselesaikan walaupun agak tersendat lah, biasa berhubungan dengan kekuasaan seperti itulah. Tapi jangan surut untuk bersemangat berjihad kita. Kami dampingi terus dengan Bina Malap Center PW Persis dan lawyer-lawyer kita sudah turun tadi, Ispan, beberapa kawan kita. Nanti kita lanjutkan terus. Dan semangat Bang Zuma, semangat Tuan Guru. Siap. Sampai kapan pun kita berada di rel dan jihad Islam. Masa kita tidak bisa berbuat, sementara saudara-saudara di Palestina bisa berbuat. Kita yang masih hidup tenang enak tidak bisa berbuat. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Terima kasih. Mohon maaf nih, lagi ngumpul dengan Pases. Ya. Allah, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Subhanallah. Ya. Bang Andi izin turun, saya mau lanjut lagi kumpul. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
DLP yang barusan saya kirim di spill dulu, kita baca pernyataan sikap. Dan tolong paling bawahnya nggak usah ditampilkan ya, yang paling bawah yang tanda tangan. Gedein dulu DLP. LP-nya digedein dulu. Yang saya cari kertas dulu. Bukan videonya. Bukan Taufik. dulu. Barusan yang terakhir saya kirim ke Anda itu. Nah itu, tapi yang- paling bawahnya jangan ditampilin. Bisa nggak? Oh baik. Paham. Di setel dulu. Ya. Bentar ya. Hafiz zoom dulu nih berarti. DLP sendiri yang baca ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yayasan Apologet Islam Indonesia. Dalam satu Tuhan nomor SK Menteri AHU 0014 970 AH 0104 tahun 2023. Tempatnya di Rumah Hobbit Bolangi, Bili-Bili, Bonto Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Surat teguran Dewan Pembina Yayasan Apologet Islam Indonesia nomor 001 STG. Stop dulu, sebentar dulu. Banyuma nggak apa-apa, itu ada, tutup dulu Alpi. Ya, Ya, kan itu alamatnya udah nggak usah umum, di ini banyak deh. yang Itu tahu. kan secret. Yang langsung ke kantor bawah pusat. aja. Iya. Langsung ke Dibaca bawah aja, aja. Pi, langsung dibaca aja. Dibaca Langsung aja, ini ya. dibaca aja, jangan ditampilin. Dibaca aja. Berdasar, oke. Yang langsung ini ya, berdasarkan Iya ini. ya. Oke. Atas nama saudara Taufik Guys, alias. tutup aja kameranya, Pi. Oh baik. Ya. Atas nama saudara Taufik atau atas nama akun TikTok Tuan Logika, berdasarkan tayangan live TikTok yang Anda tayangkan, kami atas nama Apologet Islam Indonesia menyesalkan perilaku Anda sebagai seorang Muslim dan sebagai seorang apologet Islam atau pembela Islam. Untuk itu, kami menegur keras sikap Anda dengan alasan Anda menggunakan atribut agama tertentu di luar keyakinan Anda adalah hal yang sangat mencederai apologet Islam dan lainnya, dan bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam itu sendiri. Dengan adanya surat ini, kami berharap semuanya akan kembali menjadi lebih baik. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Nah itu dia. Ya, Tanggal itu dia. berapa itu? Tanggalnya? Dibuat pada tanggal 9 Februari tahun 2024. Nah tuh, tengoklah. Ya kan ya? Perlihatkan lagi Dinda. Buka aja kameranya, perlihatkan sepintas saja. Tapi nama Banjuma ada di situ, udah cukup. Oh iya. Tanggalnya aja. Ya, jangan, udah cukup. Oke. Oh baik. Yang pasti kita sudah buktikan bahwa apa yang kita sampaikan barusan itu adalah terbukti benar, bukan rekayasa. Satu-satunya yayasan yang melakukan ya kutukan atau pengutukan atau teguran keras terhadap perilaku penginjakan Bible hanya Bang Suma di bawah naungan Apologet Islam Indonesia. Dosma kemana? Ayo, Dosma kemana waktu itu? Pada saat kitabmu diinjak, katanya kamu ingin kemudian tidak ada kisru. Kemana kamu? Pada saat Bible diinjak, ayo, di mana? Hilang kan? Gak ada si Dosma waktu itu, masih sibuk joget. Jadi kesimpulannya itu adalah atas nama Ketua Dewan Pembina Apologet Islam Indonesia, Bang Juma, menegur keras atas nama Saudara Topik atau Tuan Logika atas tindakan menginjak kitab yang dianggap suci oleh agama lain. Itu pernyataan sikap. Itu terwakilkan kami semua apologet Islam Indonesia. Di sebelah mana? Di sebelah malah Boleh nambahin? dirangkul, disayangi, Boleh didonasi. Boleh nambahin dikit. Iya, silakan. Jadi bukan hanya yayasan ya teman-teman ya. Kami dari Riau sebagai mengatasnamakan warga Pekanbaru, warga ya,
juga melaporkan Tuan Logika alias Taufik. Tuh. Kami laporkan langsung ke Polda dan alhamdulillah udah 5 media menggarisbesarkan ini ke dalam laporannya tuh. Buka satu aja baca. Iya, udah diliput di Ini Riau, Berita 1 ya. Terus ada di Riau Aktual dan masuk ke YouTube Polda. Nah, ini bisa kita buka salah satunya. Ini Riau ya, kita coba buka. Kita coba buka salah satu. Di website Ini Riau dengan judul diduga melakukan penistaan agama, akun TikTok Tuan Logika dilaporkan. Nah, di sini pelapor-pelapornya masuk ya ke dalam thumbnailnya. Mengatasnamakan warga, sekali lagi, warga Kota Pekanbaru yang diwakili oleh jemaat melaporkan akun TikTok Tuan Logika ya milik Taufik, seorang warga Kabupaten Nurokan Hulu Provinsi Riau ke unit Cybercrime Direktorat Reserse Kriminal Khusus ya Polda Riau pada Selasa 29 Oktober tahun 2024. Laporan ini disampaikan menyusul dugaan penistaan agama di mana dalam salah satu konten video yang diunggah di akun tersebut, Taufik diduga menginjak Bible yang merupakan kitab suci umat Kristiani. Jadi bukan hanya yayasan, sekali lagi kami yang dari Riau mengatasnamakan warga Kota Pekanbaru juga melaporkannya. Sekian dari Alvito. Mantap. Sebenarnya menampar si Dosma, mestinya si Dosma ini yang melaporkan, bukan kami umat Islam yang melaporkan. Justru berbalik si Dosma mengapresiasi dia. Kita yang melaporkan. Kita yang melaporkan. Kok jadi kebalik-balik akal sehatnya ini orang? Kok kebalik-balik begitu? Inilah yang saya maksud, tidak ada keseimbangan berpikir. Makanya kurangilah berjoget-joget. Ini yang mematikan sebenarnya memandang sesuatu masuk delik atau tidak masuk delik gitu loh. Masa udah orang terlapor, umat Islam ingin kedamaian, bahwa ini loh siapapun yang menista ya dilaporkan. Mestinya Anda dong yang melaporkan dia si Taufik, malah dibalik diongkosin. Kok bisa ya kayak begini ya? Mungkin karena kebanyakan joget kali ya. Bisa jadi gitu ya. Tapi oke lah. Coba bagaimana jawabannya si Taufik? Oh, video dia ini ya, Deng ya? Sebentar Alfi tampilkan. Halo, salam toleransi teman-teman semuanya, salam sejahtera ya. Kok tidak sangar lagi mukanya? Kepada saudara-saudara saya dari puasa. umat Kristen. Sengaja Tuan Logika mau buat VT ini ya teman-teman ya, untuk mau klarifikasi tentang penginjakan Bible yang saya lakukan kurang lebih 1 tahun yang lalu. Seharusnya video klarifikasi ini itu sudah saya buat sejak lama, tapi saya justru tidak membuatnya. Tetapi teman-teman tahu ya, saya sudah sering klarifikasi di live saya. Memang kalau secara video tidak ada, tetapi kalau secara live teman-teman sendiri sudah menyaksikan ya teman-teman ya, sudah sangat lama sekali Tuan Logika meminta maaf kepada teman-teman Kristen yang ada di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Maka pada kesempatan ini teman-teman ya, saya Tuan Logika ya meminta maaf sekali lagi sebesar-besarnya kepada semua umat Kristen yang ada di dunia ataupun khususnya yang ada di Indonesia ini. Ya, Tuan Logika sudah sangat bersalah ya atas penginjakan Bible tersebut. Dan juga Tuan Logika sudah sangat banyak sekali ya mengolok-olok menista agama Kristen. Dan Tuan Logika berjanji tidak akan pernah mengulangi kembali. Maka dari itu teman-teman ya, yang melihat video Bang Logika dari umat Kristen
tolong bantu di komentar teman-teman ya. Jika teman-teman memaafkan Tuan Logika, maka ayo bantu komentar dimaafkan seperti itu. Maka bagi teman-teman yang sudah memaafkan Tuan Logika, Bang Logika sangat berterima kasih sekali ya. Dan mudah-mudahan Tuan Logika kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah, kenapa Tuan Logika harus membuat video ini teman-teman? Karena teman-teman sendiri tahu ya, di saat Tuan Logika ingin berubah menjadi baik, banyak sekali rintangan-rintangan yang Tuan Logika hadapi, khususnya dari saudara saya sendiri, ya saudara seiman saya sendiri. Dimana kejadian ini kan sudah lama sekali terjadi, kurang lebih 1 tahun yang lalu, dan teman-teman Kristen sendiri di setiap Bang Logika itu sudah memaafkan semua. Tapi Tuan Logika nggak tahu teman-teman kenapa ya, dari saudara-saudara Muslim saya itu justru sebaliknya. Mereka setelah 1 tahun berlalu baru mereka mau melaporkan Tuan Logika. Nah begitu ya, aku nggak tahu apa motifnya ya. Yang jelas nggak apa-apa, laporan mereka apabila ada panggilan kepada Tuan Logika siap menghadirinya. Sekali lagi ya teman-teman ya, tolong dibantu komentar buat teman-teman Kristen. Kalau jika kalian memaafkan Tuan Logika, maka komentarlah kami memaafkan Tuan Logika seperti itu. Dan jangan lupa di-share ke semua teman-teman Kristen yang lain teman-teman ya. Di-share lagi ke makin banyak orang yang tahu klarifikasi ini, maka akan semakin baik. Mungkin itu aja yang bisa Tuan Logika sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam toleransi, salam sejahtera semuanya. Iya. Jadi ceritanya kalau dalam ilmu ini ya, ilmu serse ya, ini ceritanya ini si pelaku dia melakukan kesalahan kepada orang Kristen, takut kemudian dilaporin. Karena dia takut dilaporin, akhirnya dia tampil, dia putar kemudian arah permainan di sosmed. Makasih Rafael, barakallah. Dia putar arahnya kemudian. Artinya dia ingin mencari simpatik orang yang sudah dihujat agamanya, yaitu Kristen. Nah dia artinya gini, dia keluar dari mulut biawak, lalu kemudian bersatu dengan biawak. Dia lupa bahwa yang dihadapi ini adalah singa. Ya kan? Tadi dia mengaku satu barisan sama kita nih, katanya mengaku-ngaku dia juga dari api. Benarkah dia ini orang dari api? Ada nggak yang bisa mengatakan anak ini betul dari api? Nggak pernah. Nggak kan? Nggak ada. Dia nggak bagian dari kita kan? Nggak. Nggak ada, betul. Nah itu dia ngaku-ngaku, aku juga dari dulu saya di api loh. Kalau izin kalau sekampung dengan Pak Desugi iya, kalau sekampung dengan Pak Desugi iya. Tapi setahu saya tidak pernah kemudian tahu anak ini di mana di api, nggak pernah dia masuk di api. Bukan api dia ini. Nggak ada. Dia juga nggak punya pernah. KTA ini. Nggak ada. Tahu di Alpi. Dia orang rekan hulu. Iya, dia orang rekan hulu. Dia pun nggak punya KTA itu. Nggak punya KTA PI dia. Nah itu dia makanya bahaya ini, karena dia di mana-mana dia ngaku api, dia membongkar isi dalamnya api. Sejak kapan kau tahu isi dalam api? Apa yang ada dalam isi api? Nggak ada apa-apa. Nah, kemudian dia mau bubarkan api banyak Mak. Ya itu dia lucu. Jadi dia tadinya mengaku dari api, injak Bible. Karena takut sama biawak, dia loncat keluar ke kandang biawak, dia larinya menghadap ke kandang kita. Dia tidak tahu kalau dia berhadapan dengan singa. Dia selamatkan dirinya dari gigitan biawak. Lalu kemudian berkongko-kongko dengan biawaknya, lalu keluar-keluar menggonggong ke kita. Dia nggak tahu bahwa ketika dia loncat ke Kristen, yang dihadapi adalah umat Islam. Lucu. Allahu Akbar, lucu ini orang. Ini loh saya tambahin banyak Pak. Seandainya Ya, dia sebenarnya ini anak udah tahu kan dilaporkan. Seandainya dia
tidak dilaporkan, dia tidak akan membuat video klarifikasi kayak begini. Ya, artinya apa? Dia sudah mengakui dirinya bersalah. Jadi memaklumi orang yang melaporkan dia dengan membuat video klarifikasi minta maaf di bawah pohon sawit. Lu pikir pohon sawit bisa bantu lu? Gitu loh, burung-burung lu pohon sawit jadi saksi. Nggak bisa bro, tetap dia proses hukum berjalan. Kalau mau ya mungkin kamu dimaafkan, tapi minta maaf itu ya paling nanti pertimbangannya itu meringankan. Tapi ya proses hukum itu tetap berjalan. Ya itulah Dosma, kau lihat sendiri yang kau jadikan saksi sudah mengakui kesalahannya, telah menginjak kitab yang telah kau anggap suci, ya malah kau jadikan saksi, ya nggak bisa ngebayangan nanti gitu loh. Di mana letak harga dirimu sebagai seorang Kristen yang orang yang nyata-nyata mengakui pernah menginjak kitab yang kau anggap suci, malah kau jadikan sahabat, kau ongkosin dan seterusnya. Itu kira-kira pendapat dari saya. Semoga Pak Desugi tetap sama DLP karena kalian semua dari satu kampung. Ya berbahagialah kalian bertiga, satu kampung dari Riau. Sahabatku Coki Siregar, chatnya saya sudah jawab. Bang Coki Siregar sudah saya jawab WA-nya. Adinda jangan jangan makan 3 bayar 1. Tapi juga Dinda menemukan Coki. kekeliruan di ini, mohon maaf ya kalau kita misalnya melebar sedikit ke Bible LAI. Alfi menemukan sedikit kekeliruan nih di dalam TB yang baru keluar nih, terbit TB2. Di mana yang dikatakan di TB2 ini posisi kata Allah itu yang dikatakan udah balik sebagai proper name ternyata tidak sepenuhnya. Nah, kalau dilihat di 1 Korintus 8 butir yang kelima, sebab sungguh pun ada apa yang disebut ilah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak ilah dan banyak Tuhan yang demikian. Nah, pada saat posisi kata Allah huruf kecil semua itu udah diganti ilah, ya. Di sini kan bentuknya jamak, ilah itu ada banyak. Tapi di dalam 2 Timotius pasal 3 butir yang keempat, Alfi lihat. Di sini nih kalimatnya nih. Suka berkhianat, ya. Berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini Allah huruf besar ya, huruf A-nya. Nah, sama nih seperti yang di TB1 juga. Suka berkhianat, suka berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Yang Alfi lihat di dalam 2 Timotius 3 butir keempat ini ya. Ini kan kata theosnya nggak ada sama sekali, yang ada philotheoi. Philotheoi ini ya, yang dikatakan loving God ini sebenarnya di dalam ilmu morfologinya itu, di dalam grammarnya itu ya, dia itu berbentuk plural. Nah nih, Alfi ngambil dari Bible Sabda, dari Bible Hub, maaf ya. Philotheoi ini kalau kita lihat dia adalah adjektif ya, kata sifat, nominatif, maskulin, plural. Plural loh. Ini kata jamak philotheoi ini. Dari kata philos dan theos tuh. Namun dia menggunakan iota di huruf belakangnya menandakan bahwa dia adalah bentuk plural atau jamak. Namun tetap diterjemahkan sebagai Allah tuh. Yang adalah jelas-jelas bentuk isimnya itu mufrad. Maaf, Alfi, aku baru deket device. Kita lagi nggak ada oten, jadi kita hindari aja dulu bahas itu. Kalau udah ada oten naik, baru kita bahas. Sorry ya, tadi aku tinggal jauh dari device. Jangan, kita tahan dulu. Kita selesaikan dulu urusan kita yang pertama tadi, mau bahas Agatha dan sebagainya. Kalau kiranya sudah selesai, mau masuk ke diskusi, monggo. Tapi kalau belum ada Kristen naik, kita jangan bahas itu dulu. Bisa ya? Siap. Oke, Bang Zuma, saya kembalikan lagi sama Bang Zuma atau Bang Handi. Kira-kira bahasanya sudah selesai atau belum? Atau kita mau lanjut diskusi? Intinya adalah
teman-teman ya siapapun bisa melaporkan dimanapun Anda berada, karena ini sifatnya umum. Ya Anda mendengarkan di mana dan Anda bisa melaporkan tempat Anda berada. Kalau Anda di Sulawesi Selatan mendengarkan penistaan agama yang diduga menista agama Islam oleh si Agatha ini, Anda boleh melaporkan di Polda di tempat Anda berada. Begitu juga yang ada di Jawa Barat, begitu juga ada di Provinsi Bangka Belitung, apa di mana saja Anda berada. Itu kira-kira tempat bisa. Jadi nggak perlu terbang ke Jakarta, nggak perlu. Kira-kira itu edukasi supaya memudahkan. Itulah gunanya ada kantor polisi di daerah masing-masing. Jadi hukum itu dipermudah seefisien mungkin. Ya untuk itu saya himbau siapapun yang ingin melaporkan silakan saja. Kalau Anda butuh data silakan hubungi kami. Data atau video-video penistaan, diduga penistaan agama yang dilakukan oleh perempuan yang satu ini, kami akan bisa berikan. Jadi nggak usah khawatir untuk melapor. Laporkan saja. Siapapun Anda, mau melalui pribadi, mau melalui organisasi, apapun itu, silakan bergerak. Kalian kalau mendengarkan video ini pasti akan merasakan bagaimana mereka menghina, mengiris-ngiris iman kami. Ini Agatha, siap-siap, persiapkan diri Anda, mempertanggungjawabkan apa yang telah Anda lakukan selama ini. Begitu juga si Dosma, ya siap-siapkan juga diri Anda, karena Anda masih senang joget, ya tunggu juga tanggal mainnya. Anda akan bisa di LP-kan juga, karena kami sudah konsultasi oleh pakar-pakar hukum. Ternyata Anda udah bisa juga dilaporkan, karena apa maksudnya Anda joget-joget, latar belakangnya adalah Ka'bah dengan lagu-lagu rohani. Itu juga Anda nanti akan klarifikasi. Begitu juga yang lain-lain. Siapapun boleh Anda LP-kan apabila menemukan bukti. Untuk Agatha, kalau mau kabur, kabur saja. Sebelum ada panggilan, ikuti si Lina Wijaya. Kabur aja nggak apa-apa. Silakan bikin komplek tersendiri di sana. Komplek penista yang kabur dari negaranya sendiri. Ketua RT-nya Saifuddin Ibrahim, bendaharanya si Paujang, calon ya penduduknya inilah semuanya. Si Edis, si Agatha, Sopkatul, siapa lagi? Si Lina Wijaya, ada lagi perempuan yang satu. Lindsay. Ya si Lindsay, semualah. Jadi di sana nanti membuat kampung sendiri, kalau perlu bikin negara sendirilah di sana. Jadi mereka memang ini disupport oleh orang-orang siapa di belakang mereka ini. Semakin dia menista, semakin banyak cuan yang dia dapat. Itu. Jadi setuju ya. Jadi ketua penista agama nanti diketuai oleh siapa? Si Udin. Wakilnya atau bendahara merangkap si Paujong. Pengurus-pengurusnya ya ini mereka nih. Penasihat hukumnya ya nggak tahu lah namanya, terserah dia siapa. Donaturnya ya satu yang mantan pebulu tangkis itu, yang membiayai gitu ke luar negeri. Silakan saja. Memang Anda nggak pantas sih bernapas di Republik ini. Kenapa saya bilang nggak pantas bernapas di Republik ini orang gaya-gaya begini? Karena mereka sebenarnya marah besar. Kenapa waktu itu umat Islam dengan syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah berhasil mengusir penjajah yang konon adalah yang membawa ajaran ini masuk ke Nusantara. Mereka sebenarnya dendam. Mestinya ya, umat Islam waktu itu jangan berjuang biar orang-orang Belanda ini terus sampai sekarang begitu, agar perpindahan agama penjajah ke nenek moyang mereka ini bisa menyatu begitu. Jadi agama yang dianut oleh si Agatha ini memang ya nenek moyangnya kemungkinan besar adalah Jongos Belanda. Jadi memang watak-watak mereka ini ya watak-watak seperti itu.
Ini fakta, nggak bisa melupakan sejarah. Jadi kebenciannya memang itu terhadap umat Islam. Kenapa kalian mengusir penjajah yang membawa agama saya? Itu dari saya. Makasih, saya udah ditegur di bawah. Cukup Bang Andi ya, cukup. Makasih telah menegur saya di bawah. Lanjut. Bang Zuma monitor. Masih ada kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Handi nanti kirim yang tadi Bang Handi videonya Agatha yang tiba-tiba jadi intel Indomie telur. Asik. Videonya si Lobang. Bukan Si Logika lobang. tadi. Bukan Lobang ingus. Emang ada sama gua nggak? Bang Zuma, Yang mana sih? bentar. Bang Zuma bisa buka chat sebentar di WA. Baca yang saya lingkari itu. Ada yang seru. Oke, baik. Di 2 WA jam yang lagi satunya ya. tolong. Ya astagfirullahaladzim. Bertutup nanti. Jadi silahkan dibaca aja lah. Siapa? Si Ada Magdalena. apa Bang Handi? Ada hujatannya si Agatha yang terupdate itu Bang Handi. Yaudah. Oh, ini ya. Mau ngomong dulu Bang Zuma, silakan. Ya, silakan. Saya cuma tertawa aja lihat si Dosma ini bikin postingan lucu aja. Bang Zuma, saya jadi teringat ini Bang, ingat-ingat si siapa? Si Agatha ya, Agatha of Palermo. Itu kan dulu zaman-zaman jadul itu ada Bang. Magdalena, kau jelas berubah, Magdalena. Oh, itu dirimu? Iya itu Bang. Zaman dulu Bang. Bang Zuma di bawah itu ada adiknya Bang Zuma yang kemarin itu loh. Si yang bawa istrinya itu loh, yang sepil-sepil istrinya muslim itu loh, si Boy mau naik lagi. Kira-kira mau dilayanin nggak? Yang mana? Yang itu, yang mana, katanya orang Makassar, orang Toraja itu loh, yang dia Kristen, bininya Muslim. Yang waktu kita live di sini juga, si Boy 777. Oh, Ingat yang dong. yang polisi. Ya boleh. Naikkan aja. Boleh. Oke. Udah tantrum tadi di bawah, lama banget. Udah 5 jam di. Nah ini kita sambut. Ya, naik ke Pak Polisi. Gimana Pak Polisi? Apa kabar ta? Lepas dinas ki atau dinas malam kini? Semua, halo. Iya, di mana kita tugas di Papua sedeng? Pindah-pindah tempat tugasnya bosku. Kenapa dilapor di Makassar itu Agatha tidak tinggal di Makassar bos. Ankumnya berbeda. Katanya polisi, masa nggak tahu yang kayak begitu? Iya saya tahu, makanya aku tanya kau jangan pembohongan. Kenapa misalnya Tidak ini bisa. di Makassar kak? Saya di Makassar dilapor kak di Medan. Oh itu tidak bisa juga. Tidak bisa juga itu. Tidak bisa juga itu. Tahu di aturan hukum. Kalau kau di Makassar dilapor kau di Medan, oh jangan dulu bos. Pendek sekali akalnya nih orang ini. Polisi dari mana saya ini? Jangan-jangan polisi tidur ini. Jangan, saya lebih paham loh. Ankum itu berbeda. Kalau kau di Makassar, kau dilaporkan di Makassar, kecuali Mabes yang bisa untuk rangkum semua. Kalau kau dilaporkan di Mabes itu baru bisa. Tapi kalau kau dilaporkan di provinsi lain nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa. Karena ankumnya kecuali karena kau enggak begini. Kamu cerita dulu tuh ankum. Kalau kau dilaporkan di ankum yang lain itu nggak bisa. Nggak bisa dong kecuali ankum yang di sebelah. Iya, kecuali kalau ankum yang di sebelah menyerahkan ke ankum yang di Makassar, ankum yang di Makassar tangkap, ambil tahu baru periksa itu boleh. Jangan kamu pergi ke sana, ya. Kalau kau dilaporkan di Medan nggak bisa itu dong. Itu kan kalau ada panggilanku dari Polda Sumut, kau koordinasi di Polda Makassar, bos. Saya orang Makassar. Antum saya di sini. Ada panggilanmu kah? Enggak, aku tanya dulu, ada panggilanmu kah? Yang bisa panggil kau Mabes. Kalau kau pintar. Jadi kalau saya dipanggil sama Sumut, sama Ki pergi. Sama pergi. Begini, harus ada koordinasi.
Tidak, aku tanya kau dulu. Ada panggilanmu kah di Polda Sumut? Ada panggilanmu kah? Laporannya ada di sana. Laporannya saja. Tapi panggilanmu nggak ada kan? Belum Sama ada. Sama seperti logika. Logika nggak pernah dipanggil Polda Sumut, Polda Medan. Yang panggil logika ke sana itu cuma siapa ini pengacara kah? Yang panggil ke sana nggak ada dari polisi yang panggil si logika. Karena dipanggil kita sebagai saksi sembarang tongan Bapak kah? Iya, tapi tanya aku dulu yang panggil dia siapa? Coba aku tanya konfirmasi, cari tahu. Ya, dari pihak kepolisian lah pasti. Bukan. Penyidik Saya mungkin. enggak memihak. Saya orangnya netral, Bos. Kutanya kok. Saya orangnya netral kak saya. Tapi kasih tahu siapa yang panggil logika? Yang panggil logika polisi atau pengacara itu yang panggil dia? Dos. Iya makanya. Berarti itu kan intern. Jadi begitu, kau harus paham di situ. Makanya kita tertawa kalian ini Agatha kok dilaporkan di Polda Sulsel, sedangkan Agatha tidak tinggal di Sulsel, nggak nyambung. Makanya saya bilang pembohongan semua ini. Itu yang saya tangkap. Orang bisa melapor di mana saja. Nanti Bisa dari Mabes melihat. Memang benar. Jangan ajar saya itu. Memang benar bisa melapor saja. Ini kasot-kasot tong ini anak kan. Tahu juga. Memang kau ini. Memang Ini beneran polisi nih bang. Katanya sih tidak gitu. Begini. Ya, aku tanya kau baik-baik. Saya tanya kau dulu, kau polisi beneran apa polisi palsu? Saya polisi beneran. Saya cuma tanya. Pangkat kau apa? Pangkat kau apa? Enggak perlu kau tanya. Jangan. Ya nggak bisa. Enggak, saya maksudnya saya mau tanya dulu baik-baik. Maksudnya saya pangkat kau apa dulu Maksudnya begini, maksudnya untuk ajar kamu itu bagus semuanya. Saya nggak pernah mengajar kamu baik. Saya itu mau toleransi. Iya, kalian itu kalian itu saling melapor itu istilahnya melapor kiri kanan yang nggak jelas begitu. Kamu bikin mana ada tidak jelas. Besok ini 14 lagi yang kami lapor termasuk kau. Kenapa kau lapor? Kau bawa lari anaknya orang baru kau murtadkan. Diam kau dulu. Mari aku dulu. Makanya saya bilang kamu itu kau tusuk anaknya orang baru beda agama kau. Kamu itu hanya bohongi saja orang semua begini apa segala macam. Di mana dia bahaya ini bahaya. Mengaku polisi tapi dibohongi bedeng. Bahasamu dek. Jangan-jangan kau belum pisunna. Jangan kau katakan kayak begitu. Nanti ada yang mendengar. Ya, kita bicara baik saja. Enggak, maksudnya nanti jangan sampai rekan saya mendengar nggak terima begitu. Kita bicara bagus. Kau naik di sini bukan sebagai polisi bosku. Kau naik ke sini sebagai masyarakat biasa. Tetapi kan kita kan sudah membawa kata itu. Tadi ada yang bicara begitu, nggak enak kalau ya kan kau yang mengaku. Saya kan itu, maksudnya saya mengaku tapi saya netral. Saya nggak ada membedakan saya. Kau dari kaummu, dari kaum ini semua itu sama. Iya karena Islam istrinu. Jangan kau bicara begitu. Nggak usah kau bicara masalah agama. Jangan kau bicara itu. Takut kau diusir sama mertua. Masih mau kau datang besok. Tidak, dengar dulu. Jangan bicara itu. Jangan hilangkan itu. Apalagi satu kampung ki. Lama balas ya. Kalau kau dilaporkan di Medan dan Ankummu di Sulawesi Selatan, gini loh. Nggak bisa juga itu. Polda Medan, Polda Sumatera mau seenaknya datang ambil kau di situ. Nggak ada itu, Bos. Di situ Ankumnya Sulawesi Selatan. Kutanya aku ini bukan narkoba. Kalau narkoba oke, ada namanya pengembangan. Ini bukan masalah kasus narkoba. Kalau narkoba ada namanya pengembangan. Ini bukan pengembangan ini. Ini masalah begini. Setidaknya ya laporkan di situ. Makanya kenapa saya mengkomentar ini pembohongan. Agatha tinggal di provinsi. Kok kalian laporkan di Sulawesi Selatan? Laporkan di tempatnya begitu dong. Kayak siapa ini anak Batak. Anak Batak itu wajar dia langsung diambil karena di posisinya yang tepat. Oke. Iya, tapi masalahnya kan bukannya Ankum itu hanya berlaku untuk militer. Saya tidak memihak. Baik dari Kristen, dari Islam yang menghujat, tangkap semua. Saya nggak ada sepihak. Habisin semua dia. Kalau saya itu sebenarnya. Enggak ada kudukung saya, enggak ada kudukung. Saya begitu. Karena istrimu Islam. Diam dong. Susah.
Ini yang susah. Kalau kita Anakmu bicara- Islam, coba Mi, anakmu Islam, istrimu Islam. Bagaimana mau mendukung Kristen kalau Tidak. Ya, tapi saya Kristen Kak. Begini, dengar kok dulu susah itu baik-baik. kawan, susah. Susahnya bagaimana? Kamu jangan perpecahan. Makanya jengkel sekali kan dari tadi kamu begini, baku lapor segalanya padahal kamu sendiri. Siapa yang mulai? Sebenarnya. Siapa yang mulai Subaidah? Siapa yang mulai? Pokoknya kamu saling baku lapor padahal kamu sendiri yang bikin sebenarnya lebih kamu kamu lebih dipatung kamu sebenarnya lebih bagus ini sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Boy turun kok kau dulu Boy ya. Enggak, ini boy. Kamu ini polisi, kamu ngaku polisi barusan. Iya, bagaimana? Taruna 87? Taruna 87 jawabannya apa? 87 itu ditujukan. Penipu kau, bukan polisi. Kalau masa nggak tahu Taruna 87 lanjutnya apa? Aduh. Di 87. Polisi kau, bukan polisi. Masa nggak ngerti Taruna 87? Taruna di 87 kan jangan ajar saya ya. 87 812 811 selamat jangan ajar saya jadi polisi. Apa itu? Apa itu? Enggak, kasih tahu yang tadi bisa ada saya. ceki, ada join. Selamat malam. Kalau ada Taruna 87, lanjutkan. Di 87 kan kesasaran TKP. Mana ada? Aduh. Pernah dengar radio sekali ya? Aduh, nah, kan. 87 itu berarti di 87 kan. Di 87 kan kesasaran TKP di mana? 87 itu 87 kan di mana? Kalau 812 artinya apa 812? 872 selamat mengudara. Tidak ada 872, 812 kucluk. Iya 812. Orang-orang ini. Aduh, Hendi talki. Nggak usah bicara itu, jangan ajar saya itu. Nanti yang lain dengar, nanti temanku dengar. Jangan. Kalau di kopi apa di kopi? Di kopi apa di kopi? Enggak usah bicara itu. 86. Kopi itu 86. Di kopi di monitor, tukang kopi kebeli motor. Udahlah turun lah kau ah. Polisi India kayaknya temanku dia. Aduh kecewa aku kok bikin boy. Polisi tidur ngaku polisi beneran. Lo contohnya polisi tidur aja sana. Polisi tidur kan? Iya polisi tidur. Jangan sebut kata itu loh. Banyak yang kena. Emang kenapa? Emang nggak ada polisi tidur? Emang lo polisi tidur bukan polisi beneran? Ladusing dia nih. Enggak tahu. Maksudnya. Buka kamera dulu. Kalau kau polisi, kalau emang kau polisi open cam coba. Buka kamera, enggak usah kasih lihat muka, enggak usah. Kau tahu bilang jelek mukamu, saudara. Iya, Gak usah kasih apa? Buka kamera dulu kita lihat. Enggak aku tahu cara bukanya bagaimana. Ditiup. Gimana buka kamera follower aja 2 biji? Follower 2 biji nggak bisa Polisi buka kameranya. gadungan. Mana ada polisi followernya nggak ada? Polisi gadungan ini. Jangan bilang kata itu bos. Ya nggak apa-apa, nggak suka. Tangkap saya kalau nggak suka. Kau polisi gadungan kau. Terserah Anda, ya. Kau suruh saya baca Tribrata, saya baca Tribrata. Kau suruh saya baca Satya apa? Satya Marga. Bukan, itu tentara punya. Ya, Tribrata. Polisi apa taruna apa tentara? Tadi ditanya Taruna 87 lanjutkan. Jawabannya malah 872 871. Ini antum main togel. Apa gimana sih? Main togel polisi. Anak pramuka dia, siaga, penggalang. Tidak Anak maksud saya pramuka. begini, Bang Gatom maki ada teman tak sekampung polisi. Iya, karena kita satu kampung Bang Suma, maksudnya ku tanya Joko, maksudnya begini, jangan sampai ada begini. Maksudku begini. Kau juga bisa kan bertanya nanti, saya di Makassar, kenapa Sumatera yang laporkan saya? Begitupun Agatha bukan di Sulawesi, kenapa dilaporkan? Supaya jangan ada begitu loh. Itu tujuan saya begitu sebenarnya. Kan masing-masing kita punya wilayah itu kan ada ankumnya. Paham nggak itu ankum? Paham lah, tapi itu kan iya. Itu kan untuk militer saja, kedisiplinan militer itu. Kamu seakan-akan itu bagaimana menjawab ke saya loh. Saya bukan hanya saya sendiri. Saya ini oknum polisi loh. Tetapi jangan kalian sebut nama itu. Nanti yang lain dengar nanti itu tersinggung, nanti yang lain mendengar begitu. Siapa suruh Siti yang masuk ke sini ngaku polisi kok?
Saya ya saya orang jujur, saya bicara Yang salah itu sejujurnya. kalau saya yang datang ke tempatmu ngapa-ngapain polisi, Begini, itu berarti nggak boleh. Gini bang, Sampaian saya datang masuk ke sini itu, ngaku polisi kok. Tanyakan ke Anda itu kebenaran dan kebaikan begitu. Istilahnya kebenaran saya sampaikan sama kau begitu. Iya diterima, Ya, minjo iya. Karena kalau kau kan tadi kan saya dengar dari polemikmu itu mengatakan saya dilaporkan begini-begini di Sumatera apa. Agatha juga dilaporkan begini-begini. Saya menjelaskan ke kalian ini maksud saya masuk menjelaskan ini supaya kalian paham sehingga kalian jangan ada saling berolok-olokan lagi begitu. Terus kapan syahadat? Kau ini lain lagi aneh pikiranmu ini. Janganlah kau ajar saya bos. Saya punya institusi Mertuamu ada. Islam toh, anakmu juga Islam, istrimu Islam. Syahadat lah. Ayo, sama-sama ke lebaran nanti. Ada yang tanya ini NRP saya berapa? 811355. Saya RC angkatan 20 tahun 2021. Oke? Iya tahu. Yang tanya saya tahun berapa? Tahun berapa? Tahun berapa? Siapa tahu letingku toh. Tanya dia. Enggak, aku tanya dulu, angkatan berapa? Angkatan 2001. Oh, 2001. Iya. Adik-adikku ini anak ini. Sudah 24 tahun, kawan. Iya, makanya saya tanya. Saya kan cuma menyampaikan. Saya nggak bohong. 21 24 tahun. Angkatan 21 ya. Sudah 24 tahun gitu. Maksud saya begini, saya itu istilahnya memberikan, siapa lagi yang memberikan kalian nasihat kalau bukan kita-kita ini, karena kebetulan kita ini di penegak hukum. Iya, tahu, Suma ini orang Sulawesi, kebetulan neneknya dari Toraja. Iya, Siapa tahu. lagi yang bisa untuk anu kalau bukan kami ini? Betul tidak Suma? Saya Iya tanya tahu, kau. iya tahu. Nah, iya, maksud saya begitu. Mungkin Suma lebih paham soal kitab suci, saya tidak. Tetapi siapa lagi yang mau menasihati kalau bukan kami ini? Allah ilaha illallah gitu. Sotak. Jangan Suma. Jangan begitu semua maksudnya begini. Saya Pak Bom itu saya pernah bertengkar dengan dia nah. Kutanya kok Suma, saya sampai bakuangkan dengan Bom. Saya bilang Bom, tidak ada orang Toraja begitu Bom, cuma kau yang begitu. Dia bilang memang kau bukan kau. Enggak nakui kak. Saya bilang betul ini orang ini. Ku bilang kan dia. Ku bilang bukan begitu. Bang Juma, ada dokter Adi mau diskusi sama Bang Juma. Mau nggak di? Boleh. Ya, boleh. Izin. Siapa yang bisa gantian dulu nih? Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi juga. biar aja bang. Bang Jibril di sini aja. Bang Jibril sini aja bang. Karena iya, kayaknya ada urusan kerja, Alfi ada udah selesai kerja, ya di iya, Kalau kayaknya orang urusan Alfi kalau udah orang selesai juga Palopo di atas. itu, kalau orang Luwu pasti lucu. Biar mama itu dia Kristen pasti lucu. Pamit ya, assalamualaikum. Tidak karena nih ada siapa lagi yang misalnya karena kita itu di Sulawesi Selatan itu Waalaikumsalam. kita punya toleransi itu kuat sekali kasihan. Betul tidak semua. Cocok Betul, itu. Iya makanya saling Makanya mengingatkan asyhadu. kita. Jangan mau bicara itu dulu Pak. Saling mengingatkan kita kasihan. Baik dari pihak manapun makanya aku tanya semua, Masalahnya nggak ada kok yang anakmu berani saudaraku, anakmu itu sayangkan sekali kok dong. sama-sama Cantik hidup lagi. sayang sudah begini nih kasihan Suma masalah surga dan neraka itu Kasihan. tak ada yang bisa selamatkan kasihan. Jadi kamu apain menantumu? Sampai pernah kejengkel ini semua. Terus sekarang kak saudara-saudaraku semua pernah ini semua emosi sekali. Kenapa ini semua dia begini? Mertuaku saja begini kok enggak pernah begini. Iparku kenapa dia jengkel emosi sekali? Tapi setelah ya sudah nih. Tirobam itu tahu Kristen tahu Pulau Jawa. Tabiatnya. Oke, kita Thailand sus itu. Kau lihat saja bagaimana kita di Luwu kan? Iya. Oke, satu piring, satu sarung, maksudnya satu rumah kita. Kubela Gitu, kok dalam bosku. arti maksudnya kubela kok begini. Kalau misalnya biasa-biasa kau dipanggil begini, enggak. Bertahan kok. Saya di Sulawesi Selatan laporkan saya di Sulawesi, Bos. Karena ankumnya Polda Sulawesi itu kan ada. Itu Kristen kak, tapi kubela kok dalam arti begini. Kenapa semua dilaporkan di Medan? Enggak masuk di akal. Kalau Iya, semua melakukan pelanggaran di Makassar, laporkan di Makassar. Jangan laporkan di Medan. Begitu. Ya oke. Ku jempol kisedeng. Tidak, saya itu toleransi ya. Saya maksudku saya bilang pasti kita saling nih, Kak. mengingatkan je kita.
Iya harus, aparat itu harus netral. Semune. Iya, maksudnya dia bilang begitu, enggak bisa itu, enggak bisa dong. Kalau misalnya kau dipanggil begini, oh enggak bisa. Kalau kau mau diperiksa di Makassar. Minta bantuan dari Polda Medan, Polda Sumatera datang ke situ meminta minta bantuan untuk melakukan pemeriksaan. Kalau memang betul pelaporannya di situ, tetapi TKP-nya kan di Makassar. Misalnya begini, TKP-nya dalam arti bahwa misalnya kau dituduhkan menista agama, berarti TKP-nya di Makassar, berarti penghukumannya juga di Makassar, tidak bisa di tempat lain. Paham? Bagaimana nanti kalau di sidang di Polda kau yang jadi saksiku? Bagaimana bosku? Kenapa saya mau saksimu? Memangnya saya yang nganu kok. Aku lali aja dengar aja kok. Sebenarnya kamu itu apalagi kita ketawa jika dengar kamu sebenarnya kalau bicara. Sudah dulu boy. Pokoknya Mas sudah minta tahu Dokter Adi mau diskusi ya. Iya silakan. Kenapa kok kalau saya ngomong kau dengar suaraku kak? Kenapa? Kok nggak pernah melawan aku, boy? Boy ini sebenarnya orang baik. Sebenarnya tujuannya saya mau lawan kau untuk apa? Memang maksudnya saya mau lawan kau untuk apa? Dalam arti ada masalah apa saya dengan kau begitu kan? Saya kan cuma lihat Suma saja begitu. Silanya. Ya udah paling kalau begitu ya. Saya bikin lu pengen di sini jadi wasit ya. Sebetulnya niatnya ini baik Pak Boboy, Pak Boboy ini kemungkinan ini takut di luar pintu, takut tidur di luar pintu masalahnya. Tidak, maksudnya begini, karena namanya keyakinan dan keimanan itu agama itu kan sudah ditakdirkan dari Tuhan, nggak bisa dipaksakan sampai dunia kiamat, betul. Mau bagaimanapun kasihan, percuma kita mau begitu. Jadi makanya Bang Suma bilang waktu itu katanya ada mengkristenisasi. Saya tanya sama kalian ya, orang Kristen itu tidak pernah bilang langsung membaptis orang. Yang bisa membaptis orang itu manusia itu hanya pendeta, dan itu pun harus di gereja, dan itu pun harus disaksikan oleh umat. Tetapi kalau ada misionaris langsung membaptis di rumah, itu bukan Kristen. Dan itu dia tidak punya hak. Kalau itu terjadi berarti tidak tahu Kristen dari mana dia itu. Bisa dilaporkan itu dan bisa ditangkap dia itu. Sudah dulu boy, ada tahu Dokter Adi mau bicara itu. Jadi gini Bang Boy 77 ya. Terima kasih atas sarannya atau nasihatnya ya. Kami menghargai. Iya. Tapi boleh kan kalau kami mulai untuk buka diskusi, Bang Boy boleh di atas atau di bawah juga nggak apa-apa, asal nggak ganggu. Gimana? Biar mitawa di sini. Saya cuma mau jaga saya punya saudara ini Suma. Maksudnya begini. Iya tahu. Ini Toraja. Saya juga orang Toraja. Kita orang Sanggala. Saya di begitu loh. Kalau kami orang Toraja itu baku jaga bu. Bisa tanya Bang Suma. Kami orang Toraja itu masalahnya kami punya prinsip itu misal kada diputu pantan kada dipomate. Bang Suma pasti tahu artinya itu. Jadi makanya itu kami saling menjaga, jangan sampai walaupun dia beragama lain, kami saling melindungi. Begitu. Sudah paling harus kita kalau kita ke besok paling kita ke Londa jalan-jalan ya. Sudah dulu. Besok kita ke Londa jalan-jalan. Kami saling menjaga, cuma karena beda keyakinan saja sehingga terjadi begini apa sih? Karena saya kan begini, Bang Suma melakukan ini pasti ada alasannya. Alasannya mungkin itu karena mengkristenisasi lah apa segala macam. Ya kau termasuk. Bang Suma, kalau kau masih anggap saya saudaramu. Enggak istilahnya janganlah istilahnya kau baca Bible itu baca. Ya sudah dulu orang mau diskusi ini Kak. Aduh menafsirkan. Aduh. Tadi saya udah minta izin loh Bang Boy. Iya saya mendengar. Iya Pale. Ya. Ya dengar aja ya. Selamat malam. Sampai besok jangan dibuka ya mic-nya ya. Oke, selamat malam Pak Juma, Pak Ustaz Sugi, Pak Handi dan semuanya. Malam. Tadi saya masuk di Komal Imam. Tadi Pak Juma ngomong di situ, saya ngomong nggak didengar. Diskusinya tentang Matius 24 ayat 22 sampai 26 dikaitkan dengan kisah Rasul 9. Kita diskusikan. Ya. Tadi Pak Juma di sana, apa bisa dua suara Pak Juma ini? Oh, itu bukan saya. Mungkin video kali yang diputar ulang sama teman-teman. Pantas aku panggil Pak Juma gak didengar. Oh, sorry. Iya. Itu rekaman Pak Dokter Adi. Ya tidak apa-apa kalau mau bahas itu silakan aja.
Dokter Ali memulai dulu, nanti Bang Juma habis. Dokter Ali silakan. Ya tadi Pak Juma ngomong tadi bahwa Yesus pernah memang berkata di Yohanes 14 ayat 16 akan ada seorang penolong yang lain yang datang. Sementara di Kisah Rasul 9 itu kan Yesus belum datang di situ. Sama dengan Wahyu itu Yesus belum datang. Cuma penglihatan Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 9 itu penglihatan Saulus. Dan dikuatkan lagi penglihatan Ananias murid Tuhan di ayat 10 sampai 18. Itu belum kedatangan Yesus. Sementara Pak Juma menafsirkannya bahwa Yesus sudah datang kepada Saulus. Belum, itu Pak Juma. Itu mau saya klarifikasi yang saya pahami. Oke. Saya tanggapi ya. Jadi kami sebagai apologet Islam itu muncul kemudian di tengah-tengah saudara-saudara Kristen dan penikmat media sosial. Dalam hal ini diskusi lintas agama, bukan muncul sebagai penyangga akidah atau agama saudara, hanya semata-mata berdasarkan Bible, tidak ada latar belakang. Jadi Kristen datang setelah Yahudi Nasara. Di antara kedua golongan ini kemudian muncul orang zalim. Lalu kemudian berjalan waktu, Kristen lebih dulu, muncul Al-Quran, muncul Islam, menceritakan tentang tabiat dan tipikal dan keadaan umat-umat terdahulu termasuk agama Kristen. Sehingga Al-Quran mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah tidak lain hanyalah inazan. Apa itu inazan? Sesuatu yang disembah selain daripada pencipta langit dan bumi. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang terkutuk. Ini Al-Quran. Ini Al-Quran. Nah, untuk membuktikan Al-Quran kemudian, karena Al-Quran bercerita tentang kaum terdahulu, maka kita buktikan yang disembah oleh saudara Kristen yang disebut Allah ini siapa? Kita lihat, Bung. Ketika kemudian Al-Quran menceritakan ini, dan kami belajar tentang Bible, Kristen hari ini, sejak kemudian diproklamirkan melalui konsili Yesus itu adalah Tuhan, anak Maria selama 33 tahun, sedikit pun tidak pernah mengajarkan tentang Kristen, tidak pernah mengajarkan makan babi, ibadah minggu, masuk ke gereja, mengkitabkan perjanjian baru, dan tidak pernah sekalipun mengajarkan menuhankan dirinya, menggantikan Elohim yang datang, yang diajarkan melalui Nabi Musa dan seterusnya. Itu dulu. Nah, sehingga pada kesimpulannya adalah ketika kami belajar Bible, uraian dari Al-Quran tadi itu terbukti ternyata saudara Kristen menyembah makhluk yang datang kepada Paulus. Yang saya katakan itu bukan Yesus. Karena menurut malaikat di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus datang kedua kalinya dengan jasadnya. Menurut Yesus, itu menurut malaikat. Menurut Yesus bagaimana? Di dalam Matius 24 nomor 27, menurut Yesus dia akan datang lengkap dengan jasadnya. Di sisi yang lain, Yesus berpesan akan datang penyesat yang bukan dirinya, tetapi penyesat itu mengaku dirinya. Berarti antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa akan ada muncul orang yang mengajarkan menyembah kepada oknum ini, dan kemudian di dalam Bible dikatakan penyesat itu mengaku bernama Yesus. Nah, selain makhluk yang datang kepada Paulus mengaku Yesus, kalau itu bukan penyesat yang diramalkan oleh Yesus, tolong tunjukkan kepada saya. Penyesat yang mana lagi yang pernah mengaku Yesus selain daripada dia yang datang kepada Paulus? Silakan. Jadi sebagai apologet mempertahankan iman dengan data-data yang tertulis. Yesus turun dari sorga, diutus oleh Bapa, memberikan hidup kekal dan membagikan orang mati pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 38-39. Yesus tidak ada menyuruh orang menyembahnya. Jadi yang tahu Yesus hanyalah Bapa
dan orang-orang yang berkenan kepada Bapa untuk menyatakannya. Matius 11 ayat 27. Simon Petrus mengetahui siapa Yesus karena Bapa berkenan menyatakannya kepada Simon Petrus. Di Matius 16 ayat 15 sampai 17. Orang-orang hanya mengetahui bahwa Yesus itu seorang nabi atau utusan. Ada yang bilang Yohanes, ada yang bilang Yesaya, Yeremia. Matius 16 ayat 13 sampai 14. Tapi Simon mengetahui siapa Yesus karena Bapa yang di sorga berkenan menyatakan kepadanya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus juga mengakui bahwa dirinya adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius 11 ayat 20. Setan juga tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Lukas 4 ayat 45 yang Yesus mengatakan, jangan kasih tahu bahwa saya ini Mesias. Lalu Pak Juma menafsirkan Matius 24 itu di ayat 22 sampai 27, saya baca ya. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ayat 24, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Di sini jelas kalau ada orang berkata, lihat ia ada di sana. Sementara di Kisah Rasul itu Pak, langsung Yesus melalui cahaya atau penglihatan berkata kepada Saulus, bukan kata orang. Sementara di Matius ini kan jelas, jika apabila orang berkata kepadamu, ini kalau ada orang berkata kepadamu, sementara di sana langsung Yesus yang datang. Lalu dikonfirmasi oleh Yesus kepada Ananias, murid Tuhan. Kisah Rasul 9 ayat 10 sampai 18. Hai Ananias, pergilah ke jalan yang lurus, jumpai Saulus. Datang Ananias, menurut orang itu sangat jahat Tuhan. Masih ada komunikasi antara Tuhan kepada Ananias, siapa Saulus. Dan setelah diklarifikasi, pergilah ke sana, berdoalah supaya dia bisa melihat. Setelah itu dia berdoa dan dibaptis, dan Saulus diperkenalkan Ananias kepada Barnabas. Mula-mula murid-murid yang lain nggak percaya kepada Saulus bahwa dia penganiaya. Ini ada klarifikasi, ada saksi mata. Demikian Pak. Baik, jadi gini Pak, kalau kita berbicara mengenai sebuah kisah, maka histori itu kita harus dudukkan pembukaan, kemudian pengantar, lalu kemudian inti seripatinya ada klimaks, baru kemudian penyegaran, dan yang terakhir adalah penutup. Coba kalau Anda pelajari lagi lebih dalam, Bible di mana yang kita bahas di sini adalah Matius 24. Ini bukan kitab saya, Pak Dokter. Tapi narasi yang dibangun adalah bahasa saya, ibu, bahasa Indonesia. Maka yang saya butuhkan, yang saya harus kerahkan kemudian adalah pengetahuan, daya tangkap, akal saya sebagai manusia yang waras yang harus menelaah ini. Matius 24 ketika Yesus kemudian keluar dari bait suci, dia datang bersama dengan murid-muridnya. Paulus tidak ada di sini. Satu, tolong dipahami. Ketika Yesus bersoal jawab, berdiskusi kepada muridnya, di situ tidak ada Paulus. Apa kata Yesus kepada murid-muridnya? Paulus di golongan luar nih. Dia kumpul bersama dengan muridnya. Ketika dia mengatakan, kamu lihat semua itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu pun batu di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan.
Nah, coba Anda pahami, ini nasihat Yesus, petunjuk Yesus kepada siapa? Kepada Paulus? Tidak. Kepada muridnya. Paulus ada nggak? Nggak ada. Paulus di luar. Ketika Yesus duduk kemudian di Bait Zaitun, di Bukit Zaitun, murid-muridnya datang, bercakap-cakap dengan Yesus. Muridnya yang datang. Lalu Yesus menjelaskan, apabila sang pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Ini kata Yesus kepada murid, bukan kepada Paulus. Seakan-akan Yesus membisikkan ke kuping mereka, wahai murid-muridku, dengarkan. Apa paman? Kalau ada orang nanti berkata kepada kalian, kalau dia itu bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kau percaya ya. Iya paman. Sini lagi, ku bisikin. Kalau ada orang nanti berkata kepadamu dia bertemu aku di dalam bilik aule, ya, jangan kau percaya ya. Jangan kau pergi ke sana. Baik Tuan, itu kata muridnya. Berjalan waktu Pak Dokter, datang Paulus dari kelompok luar. Tegetek. Iya paman, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun loh. Murid-muridnya percaya nggak? Setelah dia dibisikin sama gurunya, jangan kau percaya ya. Ketika ada yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, kalian jangan percaya. Kutanya dengan Pak Dokter dulu, murid-murid Yesus percaya nggak? Kalau Pak Dokter mengatakan percaya, tunjukkan ke 11 keturunan murid Yesus yang menjadi Kristen hari ini. Secara budaya, sabar sedikit lagi. Secara budaya, secara geografis dan kependudukan, yang menjadi Kristen kalau Anda dari Yahudi adalah mereka yang hidup secara asing di tengah-tengah bangsa asing. Bukan keturunan murid Yesus yang menjadi Kristen, bukan. Kenapa? Karena keturunan ke-11 murid, yang 11 murid ini ketika Paulus datang, wih, murid-murid Yesus, ya paman, aku bertemu dengan guru kalian di padang gurun loh, dalam penjara loh. Apa kata murid Yesus? EGP, emang gue percaya. Saya sudah mendapatkan warisan ajaran dari guruku. Makanya di dalam Galatia 2, Pak Dokter, baca penekanannya di data. Paulus sendiri yang mengaku Petrus yang ditunjuk oleh Yesus sebagai pelanjut tongkat estafet penginjilan, ya, yang kemudian Petrus menjadi tiang tonggak batu karang jemaat pengajaran Yesus setelah Yesus pergi. Apa kata Paulus? Petrus itu diutus untuk orang-orang yang bersunat, untuk orang-orang yang tidak bersunat. Pak Dokter bisa paham? Paulus dengan legowo mengakui, nggak mungkin dong aku dipercaya sama orang Yahudi, maka sasaranku adalah orang yang hidup di luar Yerusalem. Makanya Yesus mengatakan apa? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang munafik, wahai engkau orang Farisi, engkau keluar menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, meninggalkan Yerusalem, mentobatkan orang di luar sana menjadi pengikutmu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan menjadi orang neraka dan menjadi 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itu jadi Kristen itu berasal dari Paulus. Petrus, murid-murid Petrus, jemaat Petrus adalah orang-orang yang bersunat. Pahami itu dulu. Jadi bisikan Yesus kepada muridnya tidak akan pernah mereka lupakan ketika Paulus datang mengaku, hei, saya ketemu dengan gurumu loh di padang gurun. Katanya, akulah Yesus engkau niaya. Kata muridnya, sorry lah, manalah mungkin kami percaya. Guru kami sudah membentengi akidah kami dengan mengatakan, sepeninggal aku nanti ada orang yang datang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Sebab Matius 24 nomor 27, kedatanganku yang kedua kalinya nanti ditandai dengan adanya cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Itu tanda kedatanganku wahai murid-muridku. Murid bilang apa? Baik paman. Makanya orang Yahudi sampai hari ini nggak Kristen, Pak, karena mereka nggak percaya Paulus. Maaf lada nih, orang Jawa bilang. Maaf, silakan Pak Dokter. Baik, jadi di Matius 24 yang Pak Juma baca tadi, ketika Yesus duduk di Bait
di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesusahan dunia. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak. Jadi ini Yesus hanya datang kepada Saulus melalui penglihatan, dikonfirmasi oleh Tuhan kepada Ananias, murid Tuhan. Lalu ketika perintah Tuhan itu diikuti oleh Ananias menegur, hai Saulus, saudaraku, Yesus yang berbicara kepadamu. Saya bacakan datanya. Silakan Pak Dokter. Kisah Rasul 9 ayat 10. Iya, seirama kisah 9 ayat 10. Di dalam Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan, Saulus melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpahkan tangannya ke atasnya supaya Saulus dapat melihat lagi. Ayat 13, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Babak kedua Pak Juma, saya lanjutkan lagi di ayat 19. Saulus tinggal beberapa hari bersama murid di Damsik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengarkan hal itu heran berkata, bukankah dia, ini orang Yerusalem, mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok dan dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri dengan para murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsik dan nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam damai. Jemaat itu dibangun
dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlah makin bertambah besar dan pertolongan penghiburan Roh Kudus. Dan yang saya sampaikan kepada Pak Juma, ketika di Kisah Rasul 9 ayat 1-9 penglihatan Saulus dengan Yesus. Di Kisah Rasul 10 ayat 10, Kisah Rasul 9 ayat 10 sampai 18 penglihatan Ananias. Tuhan berbicara melalui penglihatan. Firman Tuhan kepada Ananias bahwa Saulus itu adalah alat pilihan bagi Tuhan untuk memberitakan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja dan orang-orang Israel. Lalu setelah Ananias menampakkan tangan kepada Saulus, Saulus bisa melihat dan dia dibaptis, lalu dia membawanya kepada Yerusalem, mempertemukan dengan rasul-rasul lain. Rasul-rasul itu mulanya nggak percaya, tapi Barnabas menerimanya. Setelah dipertemukan, baru murid-murid itu menerima bahwa Saulus adalah murid Tuhan juga. Jadi Kristen itu, Pak Juma, adalah orang-orang Yahudi yang Yesus sebagai Mesias. Ada 120 orang di Kisah Rasul 1:15 orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Ada juga 3.000 orang yang dibaptis oleh Petrus di Kisah Rasul 2 ayat 41. Ada juga 5.000 orang di Kisah Rasul 4 ayat 4 yang percaya kepada Yesus. Semua orang Yahudi. Jadi yang 120 orang, yang 105, yang 3.000 dan 5.000 itu orang Yahudi semua percaya kepada Yesus atas pemberitaan dari 11 murid itu, melarikan diri dari Yerusalem ke Yudea dan Samaria. Kisah Rasul 8 ayat 1. Ada juga yang melarikan ke Venesia, Siprus, dan kota Antioquia. Kisah Rasul 11 ayat 19 sampai 26. Di kota Antioquia itulah yang 120 tambah 3.000 tambah 5.000 itu, dari situ disebut jemaat dari Yerusalem melarikan ke Antioquia untuk pertama kali disebut Kristen. Jadi Kisah Rasul 11 ayat 22, jemaat Yerusalem mengutus Barnabas untuk pergi ke kota Antioquia mengunjungi jemaat yang melarikan diri dari Yerusalem. Dan Barnabas mengundang Saulus ke Tarsus membawa ke kota Antioquia. Jadi sebelum Barnabas dan Saulus ke kota Antioquia sudah ada orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Itulah cikal bakal Kristen. Tidak ada hubungan Saulus dengan Kristen yang ada di kota Antioquia. Demikian Pak Juma. Oke, baik. Baik, saya kembali membaca dalil Qur'annya supaya kita selalu selaras, bukan berpihak hanya sebelah. Lagi-lagi saya mengatakan wa iyad'una illa syaitanam marida. Yang mereka sembah hanyalah setan yang terkutuk. Nah, sekarang begini, Pak Dokter. Mohon maaf nih. Percayakah Pak Dokter ketika Yesus berkata akan datang penyesat dengan memakai nama Yesus di dalam Lukas 21 nomor 8? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan menggunakan namaku. Dan berkata, akulah dia. Jangan kamu percaya. Apakah Pak Dokter percaya bahwa penyesat akan datang dengan memakai nama Yesus? Itu nasihat Yesus kepada murid-muridnya. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Jangan kamu sampai disesatkan. Disesatkan oleh siapa? Planao atau Planos. Siapa Planos ini? Iblis, penyesat, penipu, pembohong. Waspadalah, akan datang pendusta-pendusta. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Berarti penyesat ini mengaku Yesus. Saatnya sudah dekat. Berarti saat Yesus tidak terlalu lama setelah terangkat ke langit. Apa kata Yesus kepada muridnya? Jangan kamu percaya. Nah sekarang apakah Pak Dokter percaya adanya penyesat yang muncul dengan mengaku Yesus? Kalau Pak Dokter percaya kepada Yesus, harusnya Anda percaya. Nah kalau Anda percaya, harus Anda tunjuk siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus. Kalau Lukas ada orang 1 ayat 28 bukan itu isinya Pak Juma. Ulang Lukas nomor 21 ayat 28. nomor 8-nya. Nomor 8. Nah, kalau Anda percaya kepada Yesus, berarti Anda harus mengakui dong
setelah Yesus terangkat, muncul penyesat-penyesat dengan menggunakan nama Yesus. Penyesat kalau dalam hitungan saya nih, yang pertama yang datang kepada Ananias, itu bukan Yesus. Yang kedua, penyesat yang datang kepada Paulus, itu juga bukan Yesus. Siapa yang bisa membuktikan kalau itu Yesus? Yang ketiga, penyesat yang datang ngaku Yesus, yang datang di Pulau Patmos, itu juga bukan Yesus. Makanya Yesus di dalam Matius 24 dia katakan apa? Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, seperti yang difirmankan oleh Nabi Daniel. Apa firman Nabi Daniel? Datang penyesat dengan memutarbalikkan perkataan Tuhan, membantah perkataan yang maha tinggi, lalu kemudian merubah hukum. Dia mengatakan hukum yang datang di Nabi Musa itu adalah sampah. Kita nggak usah terlalu jauh. Nah sekarang kata Yesus, apabila orang yang mengaku Yesus palsu itu datang, dia akan bersamaan dengan nabi palsu. Coba lihat di data nomor 24-nya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu, berarti Yesus palsu dan nabi palsu akan datang bersama, akan muncul kata Yesus, dan mereka, nabi palsu dan Yesus palsu, akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ingat, ketika Paulus melakukan mukjizat di tengah-tengah orang non-Yahudi, Paulus kemudian dianggap sebagai dewa Hermes. Kenapa? Karena saking saktinya mukjizat Paulus. Sabar. Kemudian pada saat itu kata Yesus, ada orang berkata, lihat ada Yesus di sini, atau Yesus ada di sana. Jangan kamu percaya. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Paulus. Mengaku bertemu dengan Yesus di dalam bilik? Paulus. Apakah muridnya percaya? Enggak. Murid-murid Yesus tidak percaya dengan uraian Paulus. Enggak percaya. Apa buktinya enggak percaya? Coba Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Apa yang terjadi di sana? Paulus setelah mengajarkan ajaran Kristen, dia masuk kembali ke Yerusalem. Ketika sampai ke Yerusalem, apa yang dilakukan Paulus? Bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Bahkan Paulus mentahirkan dirinya dan melakukan persembahan sebagaimana Nabi Musa melakukan persembahan kurban. Jadi, kalau Anda 21 nomor 8, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, janganlah engkau percaya. Waktunya sudah dekat, jangan engkau percaya. Nah sekarang saya mau tanya nih kepada Pak Dokter, percaya tidak Pak Dokter akan nasihat Yesus ini kepada muridnya? Wahai muridku, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Kalau Anda percaya, tolong tunjukkan. Penyesat yang datang mengaku Yesus itu datang kepada siapa? Kalau ini tidak tergenapi, berarti Yesus pembohong. Kalau ini tergenapi, penyesat yang mengaku Yesus ini datang kepada siapa? Silakan. Ya, penyesat itu yang nggak paham Bible tapi ngajarin Bible. Lukas. Gimana Pak? Ada yang mau ngomong? Silakan. Penyesat itu yang nggak paham Bible tapi ngajarin Bible. Saya tidak ngajarin, saya bertanya. Sebentar, jadi izinkan kami bicara dulu Pak ya. Nanti kalau sudah selesai Bapak boleh ngomong. Lukas 21 ayat 8, Pak Juma saya baca ulang. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Jadi di sini kan banyak orang yang mengaku bahwa ada Mesias kepada murid-murid Yesus. Di konteks Kisah Rasul itu, hanya Yesus yang datang kepada Saulus lewat penglihatan, diklarifikasi dengan Ananias. Setelah Ananias diperintahkan, hai
Saulus saudaraku, Yesus yang berbicara kepadamu telah juga berbicara kepadaku. Dan dia menampakkan tangan, dia bisa melihat, dan dia dibaptis, dan diperkenalkan kepada rasul-rasul ke Yerusalem. Dan Paulus tidak pernah mengaku dia Mesias. Lalu saat ini di Korea sudah ada yang mengaku Mesias, wujudnya perempuan. Gereja Tuhan namanya Pak, ya, Gereja Tuhan di Cina, bahwa Mesias itu sudah datang dalam wujud perempuan. Dia ngaku Mesias, itu nubuatannya Pak. Lalu tentang pemahaman Pak Juma, ya Pak Juma kan memahami firman Alkitab Bible dengan memahami pemahaman sendiri dikaitkan dengan Al-Quran. Jadi dalam konteks Lukas 21:8 itu jelas kalau banyak orang yang mengaku bahwa dia Mesias. Sementara di Kisah Rasul itu bukan banyak orang. Lalu banyak orang mengaku itu kepada murid-murid. Sementara Yesus datang bukan kepada murid, justru kepada penganiaya. Dan kalau ada dibilang sampah, ketika Saulus belajar kepada orang-orang Farisi, Yesus berkata bahwa orang-orang Farisi iblislah jadi bapaknya. Yohanes 8 ayat 44. Iblis jadi bapaknya artinya orang-orang Farisi menerima ajaran iblis. Jadi karena dia menerima ajaran iblis, kerjanya menganiaya dan membunuh pengikut Yesus. Maka ajaran Farisi, ajaran iblis yang diterima Saulus selama ini itu dianggap sampah. Demikian Pak Juma. Oke, baik. Jadi gini Pak Dokter, tadi pertanyaan saya itu sederhana loh. Ketika kemudian Anda percaya kepada pernyataan Yesus di dalam Lukas 21, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Ini harus datang kepada murid Yesus, bukan datang kepada orang yang di mana tadi, yang ada di Jepang itu atau di mana yang Bapak katakan. Jadi dudukkan perkara itu pada tempat yang semestinya, jangan melebar kemana-mana. Waspadalah supaya kamu di situ bukan orang yang ada sekarang ini, kamu itu adalah muridku yang datang kepada muridnya Yesus. Siapa yang datang kepada muridnya Yesus setelah mengaku bertemu dengan Yesus? Memang Paulus ini bukan Mesias. Maksud Yesus di sini adalah orang tersebut mengaku bertemu dengan Yesus. Yesus palsu datang kepada nabi palsu. Maksudnya gini, ada makhluk yang ngaku Yesus yang datang kepada Paulus. Paulus mengajarkan, aku udah ketemu dengan Yesus loh. Padahal yang datang kepadanya ini adalah Yesus palsu. Apa buktinya dia nabi? Dia mengajarkan 13 kitab. Kalau Paulus bukan nabi, lalu Anda anggap apa catatannya 13 buku itu? Surat kabar, tesis, skripsi, karya ilmiah. Pasti Anda menganggapnya firman Tuhan yang diilhamkan. Berarti dia menerima wahyu. Orang yang menerima wahyu Pak, apalagi menulis 3 buku, itu nabi. Dari mana dia terima ajaran 13 buku ini? Dari Mesias. Mesias mana? Sudah pasti bukan Yesus. Ini yang dimaksud Yesus di Matius 24. Bahwa waspadalah ketika kemudian ada orang datang kepadamu ngaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Mesias itu Yesus Pak Dokter. Artinya nabi palsu ini bertemu dengan Yesus palsu. Makanya mengaku rasul. Apa itu rasul? Utusan. Utusan siapa? Utusan Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel mengajarkan Injil? Oh bukan. Karena Yesus itu sudah pergi. Dan Yesus mengatakan yang datang setelahku bukan aku. Yang datang setelahku adalah seorang penolong lain. Sedangkan yang datang setelah aku itu ada 2. Yang pertama adalah Yesus palsu, yang kedua adalah penolong lain. Nah, kebenaran yang datang kepada Paulus adalah makhluk yang mengaku Yesus. Sementara cuma 2 kandidat yang akan datang setelah Yesus. Terangkat ke langit, kandidatnya cuma 2. Yesus palsu dan seorang penolong lain.
Yang datang kepada Paulus bukan seorang penolong, tapi yang datang ke Yesus palsu. Coba Anda baca tuh. Yang datang setelah aku seorang penolong lain. Yohanes 14 nomor 6. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. 1. Yohanes 16 nomor 7. Benarlah apa yang kalian katakan, bahwa lebih baik aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak akan datang. Maka aku harus pergi. Maka setelah aku pergi, yang datang adalah penolong lain. Namun selain penolong lain yang datang setelah aku pergi, juga akan datang Yesus palsu. Yesus asli kapan datang? Baca Matius 24 nomor 27. Disitulah kemudian Yesus asli mengatakan dirinya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontar cahayanya sampai ke barat, demikianlah kelak kedatangan aku yang kedua. Jadi Yesus itu datang ke dunia ini cuma 2 kali. Pada saat dia penginjilan, usia dari lahir sampai usia 33, dan yang kedua nanti setelah detik-detik kiamat. Belum sekarang Pak Dokter, belum. Jadi yang datang kepada Ananias, yang datang kepada yang di Pulau Patmos itu Yesus palsu, itu Mesias palsu, bertentangan karena kalian mengajarkan ajaran Yesus palsu. Apa buktinya? Coba Anda lihat di Matius 7. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Murid siapa itu yang memanggil Yesus Tuhan? Murid Paulus. Tak ada murid Nabi Muhammad, tak ada murid Nabi Musa, tak ada Nabi Yakub, Daud, Salomo murid yang memanggil Yesus Tuhan. Hanya murid Paulus. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu Yesus? Bukankah kami mengusir setan, bermujizat pakai namamu Yesus? Pada hari itulah aku Yesus berterus terang kepadanya, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Wa idza husiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari apabila manusia dikumpulkan, sesembahan mereka itu menjadi musuh bagi mereka, dan apa yang mereka sembah mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Ini yang terjadi. Kamu memuji aku sebagai Tuhan, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Sorry lah, aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah pembuat kejahatan. Itu bukti. Kenapa kalian diusir? Karena kalian mengikuti Mesias palsu dan Nabi palsu. Sedangkan murid Yesus, begitu Paulus datang dari luar Yerusalem mengajarkan kekristenan, mengajarkan membatalkan Taurat, apa yang terjadi? Dia dipenggal kan? Dia bertobat kan? Dia dipenggal. Lalu dikatakan, ini orang adalah penyakit sampar. Dia telah menyesatkan orang Yahudi di luar dunia yang beradab. Itu dalil dalam kitab saudara, Kisah Para Rasul 21. Jadi saya simpulkan nih Pak Dokter, saya simpulkan, Yesus sebelum terangkat ke langit berpesan akan ada 2 yang datang setelah dia terangkat. Yang pertama yang dia minta adalah manusia, penolong lain. Yang kedua yang datang setelahnya yang harus diwanti-wanti adalah Yesus palsu. Sayangnya Pak Dokter, yang datang ke Paulus makhluk yang mengaku Yesus, sementara Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan mengaku akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya, jangan kau ikuti. Itu kata Yesus. Dan Yesus berpesan pula di dalam Lukas 10 nomor 18. Dengarkan pelan-pelan. Apa kata Yesus? Aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Silakan. Baik, terima kasih ya. Saya ulang lagi di Lukas 21 itu ayat 8, banyak orang datang memakai namaku. Itu banyak orang, Pak. Kalau kita mau harafiah, ya. Sementara ke Saulus tadi jelas bukan kepada Saulus saja Yesus melalui cahaya datang. Juga berbicara kepada Ananias. Bukan cuma Ananias saja, ke Barnabas. Bukan cuma ke Barnabas saja, kepada rasul-rasul ke Yerusalem.
Itu jelas dan tegas. Lalu di penolong yang sepadan, yang seorang penolong lain itu di Yohanes 14 ayat 16 saya bacakan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran itu di Yohanes 15 ayat 26 adalah penghibur. Penghibur itu di Yohanes 14 ayat 26 adalah Roh Kudus. Ya, jadi kalau Pak Juma tadi di Matius 24 itu bahwa seperti kilat datang, tetapi di Kisah Rasul itu ayat 1 sampai Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11 itu, sesudah ia mengatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu itu naik, itu tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih ketika mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus inilah yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Akan banyak juga nanti yang melihat Yesus turun dari sorga, bukan cuma satu orang." Lalu ke Matius 7 ayat 21 sampai 26 ini yang terlalu sering ditafsirkan dengan pemahaman sendiri. Padahal Matius 5, 6, dan 7 itu khotbah Yesus di bukit. Di Matius 7 ayat 21 sampai 26, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang datang berseru Tuhan kepada Yesus akan masuk surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Keyakinan ini ditujukan kepada orang-orang Farisi, bukan orang Kristen, karena orang Kristen belum ada di situ. Orang Farisi, Pak Juma, yakin di kitab Yoel 2 ayat 32, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu keyakinan dari orang-orang Yahudi. Keyakinan itulah yang mau diluruskan oleh Yesus. Yesus mengatakan di Lukas 6 ayat 46, saya baca. Di Lukas 6 ayat 46, Yesus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Lukas 6 ayat 46 saya baca. Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan? Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jadi khotbah Yesus di bukit di Matius 5, 6, dan 7 mengatakan kepada orang-orang Farisi bahwa bukan berseru kepada Yesus Tuhan, Tuhan akan masuk surga. Bukan mengadakan mujizat demi nama Yesus akan masuk surga. Bukan bernubuat demi nama Yesus akan masuk surga. Bukan mengusir setan-setan demi nama Yesus masuk surga. Bukan mengadakan banyak mujizat malah demi nama Yesus masuk surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Jadi keyakinan Yahudi di kitab Yoel 2 ayat 32, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, selaras dengan Kisah Rasul 2 ayat 21, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Terus Roma 10 ayat 13, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Mereka kira kalau berseru kepada nama Tuhan akan selamat. Tidak cukup hanya berseru, tapi harus melakukan. Jadi konteks Matius 7 ayat 21 itu adalah ajaran Yesus di khotbah di bukit kepada orang-orang Farisi yang mempercayai hanya berseru kepada nama Yesus akan masuk surga. Yesus mengakui bahwa dia Tuhan di Lukas 6 ayat 46. Mengapa engkau berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Itu yang gagal paham teman-teman Islam memahami seolah-olah itu untuk Kristen. Konteksnya itu untuk orang-orang Farisi yang meyakini hanya berseru kepada nama Tuhan diselamatkan. Kitab Yoel 2 ayat Kisah Rasul 2 21 dan Roma 10 ayat 13. Demikian Pak Juma. Baik, saya urai dari belakang, dari uraian Pak Dokter. Jadi yang selamat itu yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Satu hal untaian ilmu yang harus kita pahami. Kehendak Bapa yang ada di surga adalah Taurat atau kitab Tanak atau perjanjian lama.
Itu kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah perjanjian lama. Sedangkan perjanjian baru adalah kehendak Paulus dan kawan-kawan. Siapa bilang perjanjian baru itu kehendak Bapa? Tak ada dalil. Pakai Kehendak ayat Bapa. cuma pakai ayat, ngomong tuh pakai ayat. Kehendak Bapa itu adalah perjanjian lama. Kitab para nabi, Tanak, Mazmur, itu kehendak Bapa. Makanya Yesus mengatakan, tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, sebenarnya itu adalah plesetan. Plesetan Lembaga Bible Indonesia. Tak ajarin pada saudara. Ada dua kelompok di masa lalu, masa Yesus penginjilan, yang memanggil dirinya sebagai Tuhan. Yang pertama muridnya. Yang kedua adalah orang di luar daripada muridnya. Semuanya memanggil Yesus Tuhan. Kurios. Kurios. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Apa kabar Tuhan Yesus? Muridnya memanggilnya Sayyid, Rabi, Guru, Maran, Rabam. Itu panggilan Yesus. Begitu juga orang di luar muridnya memanggil Yesus juga dengan panggilan yang sama. Bedanya adalah ada yang memanggil Yesus Maran tetapi melaksanakan Taurat. Ada juga yang memanggil Yesus Maran tapi tidak melaksanakan Taurat. Nah, siapa kemudian yang tidak melaksanakan Taurat? Memanggil Yesus. Contoh, ini sederhananya nih. Atas kehendak siapa kemudian Pak Dokter menyembah Yesus? Atas kehendak siapa kemudian Pak Dokter merasulkan Paulus? Atas kehendak siapa kemudian Pak Dokter menganggap kitab suci perjanjian baru itu sebagai kitab suci? Atas kehendak siapa ibadah minggu? Atas kehendak siapa makan babi? Atas kehendak siapa merasulkan Paulus? Atas kehendak siapa? Kehendak Bapa? No, itu tidak ada jalan. Karena tidak ada dalil. Artinya kita jangan kemudian mengatakan kehendak Bapa itu menyebut sembarangan nama Tuhan. Enggak, bukan kayak begitu. Karena Yesus itu bukan sedang memanggil Tuhan. Itu memanggil Mar dalam bahasa Aramaik. Krios dalam bahasa Yunani. Jadi bukan berarti itu panggilan Tuhan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang datang setelah Yesus itu bukan Roh Kudus tok. Yesus tidak mengajarkan Roh Kudus akan datang. Meskipun yang datang nanti adalah Roh Kudus bersama dengan penolong lain. Antara Roh Kudus Pak Dokter dengan penolong lain itu dua oknum yang berbeda. Kalau Roh Kudus, coba telaah nih. Seorang menjadi dokter itu karena pintar pasti. Coba Anda telaah berdasarkan akal. Adalah benar yang engkau katakan, yang kalian katakan. Adalah lebih baik jika aku pergi. Yohanes 16 nomor 7. Sebab jikalau aku tidak pergi, seorang penolong lain itu tidak akan datang. Saya ulang, adalah benar yang engkau katakan, yang kalian katakan. Sebab jikalau adalah lebih baik aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, seorang penolong lain itu tidak akan datang. Berarti orang, Pak. Kalau Bapak mengatakan seorang Roh Kudus, salah. Seorang Roh Kudus itu tidak akan datang, atau Roh Kudus itu tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Itu pembohongan publik. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah ada pada saat Yesus ada. Mau bukti? Baca Yohanes 20 nomor 22. Apa kata Bible Anda? Dan sesudah Yesus berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ternyata sudah ada Roh Kudus. Berarti aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, bukan Roh Kudus yang datang. Sebab kalau aku tidak pergi, seorang penolong lain itu tidak akan datang.
datang. Bukan Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada. Yesus sudah menghembusi Roh Kudus kepada murid-muridnya. Yohanes sudah kepenuhan Roh Kudus. Elizabeth sudah kepenuhan Roh Kudus. Zakaria kepenuhan Roh Kudus. Yesus dibaptis datang Roh Kudus. Jadi bukan Roh Kudus yang datang, yang dijanjikan, tapi yang datang adalah seorang manusia, seorang penolong lain. Nah, tak kasih contoh. Kejadian 2:18. Tuhan Elohim berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Seorang penolong yang dimaksud di sini siapa? Hawa. Bukan Roh Kudus, tapi seorang penolong lain. 2 Raja-Raja 13 nomor 5. Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang penolong sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan dapat duduk di kemah-kemah mereka seperti yang sudah-sudah. Sekarang roh penolong lain, seorang penolong lain yang diutus itu siapa? Ketika kemudian Tuhan mengutus seorang penolong lain kepada Bani Israel dari perbudakan Mesir, siapa yang diutus seorang itu? Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu Tuhan masih mengirim lagi penolong lain. Siapa penolong lain yang dikirim oleh Tuhan kepada Bani Israel? Namanya Yesus. Mana dalilnya? Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Seperti orang Israel harus tahu, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka, Tuhan akan membangkitkan seorang penolong lain, seorang juru selamat untuk Israel, yaitu Yesus Kristus. Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain. Berarti yang datang, Pak, orang sama seperti Musa, sama seperti Yesus. Setelah Yesus dan Musa terangkat, maka yang datang seorang lagi. Seorang, Pak. Nah, sedang yang datang kepada Paulus bukan seorang, yang datang kepada Paulus serohalu. Paham itu? Yang datang setelah Yesus menurut Yesus bukan Roh Kudus. Yang datang setelah Yesus ada dua. Yang pertama adalah penyesat yang nama Yesus, dan yang kedua adalah seorang nabi yang disebut sebagai penolong. Yang datang kepada Paulus bukan seorang nabi, yang datang kepada Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya. Itu bukan Yesus, Pak. Itu bukan Yesus. Makhluk halus ini yang mengeluarkan suaranya sendiri. Akulah Yesus. Dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Yesus? Sementara Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku. Kemudian Mesias palsu. Mesias palsu artinya apa? Yesus palsu. Datang kepada siapa? Datang kepada nabi palsu. Klop, Mesias palsu datang. Hei Paulus, ya paman, engkau nabiku, engkau utusanku, engkau rasulku, aku adalah Tuhanmu. Itulah yang terjadi. Maka Kristen sebagai pengikut Paulus menuhankan makhluk yang datang mengaku, akulah Yesus. Padahal menurut malaikat, 10 detik. Menurut malaikat, di Kisah Para Rasul 1 nomor 11, malaikatnya berkata, wahai kalian yang telah melihat Yesus terangkat ke langit, kalian akan melihat Yesus datang kedua kalinya, sama seperti kalian melihat dia terangkat ke langit. Ketika dia terangkat ke langit lengkap dengan jasadnya, maka dia datang juga lengkap dengan jasadnya. Sedangkan makhluk yang datang kepada Paulus hanya berupa cahaya, sedangkan Yesus mengatakan iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Lukas 10 nomor 18. Silakan. Baik, di Yohanes 14 ayat 16-17 saya baca, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Seorang penolong yang lain itu akan menyertai selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Jadi bukan orang yang bisa menyertai selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dicatat, Pak. Jadi seorang penolong itu adalah roh kebenaran, bukan orang. Lalu di Yohanes 15 ayat 26 saya baca. Yohanes 15 ayat 26, jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa
datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi penghibur itu adalah roh kebenaran. Lalu di Yohanes 14 ayat 26 bahwa penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Jadi seorang penolong lain itu adalah roh kebenaran. Roh kebenaran itu adalah penghibur. Penghibur itu adalah Roh Kudus. Ya, jadi di Matius 7 ayat 21 sampai 23 melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah di Yohanes 6 ayat 40. Saya baca. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepada anak beroleh hidup kekal, dan supaya anak membangkitkannya pada akhir zaman. Ini kehendak Bapa. Lalu Yesus mengaku dia Tuhan. Mengapa engkau berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal engkau tidak melakukan apa yang katakan? Terjemahan Tuhan, baik. Di Yesaya 43 ayat 11, Tuhan itu juru selamat. Di Lukas 2 ayat 8 sampai 11, Tuhan berkata melalui malaikat Gabriel kepada para gembala di padang bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Jadi juru selamat itu Tuhan. Jadi yang mengaku Yesus Tuhan adalah Yesus sendiri, tertulis di Lukas 6 ayat 46. Yesus mengaku bahwa dia Tuhan. Dan Tuhan mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat. Di Yesaya 43 bahwa juru selamat itu ada Tuhan. Itu Pak. Jadi tentang kisah Rasul tadi saya udah final bahwa Yesus melalui penglihatan berbicara kepada Saulus. Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 5. Dan Yesus melalui penglihatan juga bicara kepada Ananias. Kisah Rasul 9 ayat 10 sampai 18. Dan Ananias juga memperkenalkan Saulus kepada murid-murid yang lain. Rasul-rasul yang lain di Yerusalem. Itu jelas. Jadi bukan banyak orang, bukan Paulus yang mengaku dia Mesias, tapi Paulus melihat Yesus melalui penglihatan, Ananias juga melihat Yesus melalui penglihatan, tetapi murid-murid yang lain, rasul-rasul yang lain juga diperkenalkan oleh Ananias tentang Saulus. Saulus juga membuktikan dia murid. Apa yang dilakukan rasul-rasul lain, menumpang tangan atas orang mati, mereka sembuh. Rasul-rasul juga membangkitkan orang mati, dia juga bisa membangkitkan orang mati. Orang dipatok ular juga, Saulus juga dipatok ular, tidak mati. Jadi itu Pak Juma banyak memahami ayat, yes. Tetapi pemahaman itu berbeda. Perbedaan itu ada karena Pak Juma memahami dengan pemahaman sendiri. Di dunia ini ada 45.000 denominasi gereja dengan memahami pemahaman sendiri tanpa disadari telah menambahkan dan mengurangi firman Tuhan itu dengan penafsiran sendiri. Jadi di Wahyu 18 ayat 4, seluruh pemahaman-pemahaman itu yang ditambah dan dikurang harus ditinggalkan. Jadi teman-teman sudah banyak ingin diskusi sama Pak Juma. Ya, sebelum COVID-19 kita sudah jumpa di Zoom, kita tetap diskusi-diskusi. Tetapi satu hal yang dipahami Pak Juma itu pemahaman sendiri. Dan itu disebarkan. Sehingga teman-teman yang Kristen yang kurang memahami emosional. Saya tidak emosi karena saya udah kenal Pak Juma lama. Yang dipahami Pak Juma itu berbeda dengan saya. Data-data yang kita pahami pun tentang penolong yang sepadan itu menyertai selama-lamanya Pak. Tidak ada manusia yang bisa menyertai selama-lamanya. Jadi Yohanes 14 ayat 16 itu seorang penolong lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran itu di Yohanes 15 ayat 25 adalah penghibur. Penghibur itu di Yohanes 14 ayat 26 adalah Roh Kudus. Di Yohanes 16 ayat 7, Yesus akan mengutus penghibur.
penghibur itu adalah roh kebenaran. Demikian Pak Juma. Oke, baik. Bapak menuduh saya mentafsirkan dengan pemahaman sendiri kan gitu ya. Ya nggak apa-apa. Itu adalah hak Pak Dokter. Tapi saya sebelum melangkah di 3 poin aja saya kerucutkan dari pernyataan saudara saya Pak Dokter Adi. Saya ingin membaca sebuah dalil dan saya ingin Anda jujur mengakui. Bilangan 11:26. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Nabi Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap pada Nabi Musa. Lalu roh yang diambil dari Nabi Musa ini ditaruhnya atas ke-70 tua orang itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti Nabi. Saya ingin bertanya. Ketika roh yang ada pada Nabi Musa diambil oleh Tuhan, lalu disimpan kepada ke-70 tua-tua, ke-70 tua-tua ini itu berbentuk roh saja atau berbentuk manusia, Pak Dokter? Rohnya Nabi Musa diberikan kepada 70 orang. Yang tadinya bukan nabi, ketika roh yang Nabi Musa dipindahkan ke 70 orang itu, yang tadinya bukan nabi, berubah menjadi nabi. Sebab ada roh kebenaran di dalamnya. Coba. Berarti roh kebenaran ini nabi. Roh dari Tuhan yang diberikan kepada seseorang. Apa buktinya? Bilangan 11:26. Saya bacakan nomor 20, nomor 29 dari bilangan 11. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Sekiranya seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Jadi yang disebut Roh Kudus yang datang setelah Yesus itu, roh kebenaran maksud saya, itu adalah nabi, Pak. Bukan roh, nabi. Nabi. Baca Nehemia 9 nomor 30. Silakan Anda buka Bible, baca Nehemia 9 nomor 30. Semua yang ada di bawah, yang ada di YouTube, buka sekarang. Apa itu roh kebenaran? Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka. Dengan rohmu. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka. Yakni, maksudnya apa dengan rohmu ini? Maksud daripada dengan rohmu adalah dengan perantaraan para nabimu. Jadi roh kebenaran itu sama dengan nabi, Pak. Bukan setan, bukan hantu. Ya, mudah-mudahan Pak Dokter bisa menggunakan akal sehatnya dengan baik. Jadi yang disebut roh kebenaran itu adalah seorang nabi. Seorang nabi yang dituntun oleh roh kebenaran. Musa hinggapi roh Tuhan. Roh Tuhan yang datang kepada Nabi Musa diambil sebagian lalu diletakkan kepada ke-70 tua-tua. Apa yang terjadi? Ke-70 tua-tua itu seketika nampak seperti nabi. Coba. Al-Quran saya mengatakan ini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, ruh. Kebenarannya di mana? Allah mengatakan apa? Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqa. Ruh yang adalah Nabi Muhammad membawa kebenaran. Kami wahyukan kitab Al-Quran kepadamu wahai Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran, sama dengan Nabi Muhammad membawa kebenaran. Nah, sekarang Anda mengatakan roh itu menemani selama-lamanya. Yes, alhamdulillah. Umat Islam ketika datang ajaran Nabi Muhammad, Nabi kami boleh meninggalkan dunia, tapi roh kebenarannya tidak meninggalkan kami. Apa itu? Al-Quranul Karim. Al-Quran yang kami imani adalah roh yang berasal dari Allah. Roh kebenaran yang datang kepada seorang nabi.
dan kemudian diwahyukan, diilhamkan masuk ke dalam sebuah kitab suci, itulah yang menemani kami sampai selama-lamanya. Yesus, roh kebenaran yang mana yang disimpan oleh Yesus buat orang Kristen? Tak ada. Bible, Lukas punya Lukas, Markus punya Markus, Matius punya Matius, surah-surah Paulus adalah punya Paulus. Punya Yesus mana? Roh kebenarannya mana? Lalu kemudian, setiap sekte, Pak, itu beda konsep, beda kitab, beda konsep, beda keyakinan, beda prosesi keagamaan. Lalu, Roh Kudusnya mana? Bukankah Roh Kudus itu adalah roh pemersatu? Tengok di Islam. Mau dimanapun negara di belahan bumi ini, Islam bacaannya tetap sama, akidahnya tetap satu. Berarti Roh Kudus itu ada di kami, roh kebenaran itu ada di kami, menemani kami selama-lamanya. Sedangkan kalau Anda mengatakan roh kebenaran menemani kalian, maaf, kitab yang ada di tengah-tengah kalian itu bukan yang berasal dari asalnya. Itu hanyalah terjemahan. Firman Tuhan adalah tidak bisa dikoreksi dan tidak bisa direvisi. Sedangkan Bible bisa dikoreksi, bisa direvisi. Sama dengan Bible bukan firman Tuhan. Lalu yang menemani Anda selama-lamanya apa? Nonsen. Yang ketiga, Anda bangga ketika murid-murid yang datang kepada Paulus bla 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 bisa bermujizat. Oh, kebetulan Matius 24 nomor 26, Mesias palsu, nabi palsu, pengikutnya semuanya bisa bermujizat. Penyesat-penyesat ini, kata Yesus, bisa bermujizat hingga bisa menyesatkan orang-orang pilihan juga. Anda, saudara, Pak Dokter, terlalu jauh meninggalkan tema kita. Yang kita bahas di sini adalah pernyataan Yesusnya. Kembali kepada yang tadi. Ada dua yang datang setelah Yesus. Yesus palsu dan nabi. Nabi. Karena saya sudah menjelaskan, maka saya tegaskan. Roh kebenaran itu nabi, Pak. Penolong lain yang diminta oleh Yesus kepada Tuhan itu adalah seorang nabi. Yang membawa hikmat kebenaran. Dan ingat, ini kata kuncinya. Yohanes 15 nomor 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Tuhan itu datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Tuhan, dia akan bersaksi tentang aku. Subhanallah. Tolong tunjukkan kesaksian Kristen kepada kami, kepada dunia. Wahai saudaraku Kristen, siapakah Yesus itu menurut kesaksian kalian? Yesus adalah Tuhan yang datang berinkarnasi, menjadi daging, menjadi manusia, mati di atas tiang salib. Itu kesaksian kalian? Tapi kata Yesus, penghibur itu ketika ia datang, ia akan bersaksi tentang aku. Subhanallah. Kami umat Islam bersaksi. Nabi Isa, Rasulullah, dia mengatakan, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Oh maaf Bang Suma, kami tidak beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Oke. Yesus bersaksi. Apa kata saksi Yesus? Yohanes 5 nomor 36. Apa kata dia? Ada kesaksianku. Ini Yesus yang bersaksi, bukan Bang Suma. Ada kesaksianku. Aku Yesus bersaksi bahwa kesaksianku ini lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, semua pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Allah. Subhanallah. Ini kesaksian Nabi Muhammad. Fattaqullaha wa ati'un. Inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersaksi di hadapan dunia bahwa manusia yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel itu, yang diberi hikmat Injil itu adalah seorang Nabiullah yang suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Sedangkan di agama Anda bersaksi dia adalah Tuhan itu sendiri. Jedar itu adalah satu kesaksian dusta. Itu adalah bohong. Siapa yang membimbing Anda mengatakan itu? Makhluk yang berupa cahaya yang datang kepada Paulus, pendiri agama Kristen. Demikian. Baik.
Jadi dari awal, dari akhir saya baca itu Yohanes 5 ayat 36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Jadi kesaksian Yohanes ada di Matius 21 ayat 32 bahwa Yohanes menunjukkan jalan kebenaran. Yohanes menunjukkan jalan kebenaran. Matius 21 ayat 32. Saya baca Matius 21 ayat 32 bahwa Matius 21 ayat 31-32. Ayat 32. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Itu kesaksian Yohanes, Pak. Kesaksian Yesus apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Yohanes menunjukkan jalan, sementara Yesus adalah jalan. Yohanes datang menunjukkan kebenaran, sementara Yesus adalah kebenaran. Baik, tentang roh tadi. Saya sudah katakan bahwa di Yohanes itu, Yohanes 14 ayat 16-17, seorang penolong lain itu akan menyertai selama-lamanya, itu roh kebenaran. Roh kebenaran itu adalah penghibur. Dan penghibur itu adalah Roh Kudus, itu konteksnya. Cuma Pak Juma melarikan ke Bilangan 11 ayat 24 sampai 30. Kita baca. Ke-70 orang tua-tua, setelah Musa datang keluar, disampaikanlah firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya hingga padanya, dan ditaruhnya kepada ke-70 tua-tua itu. Roh itu hinggap pada mereka. Konteksnya di sini Tuhan yang memberikan roh itu kepada ke-70 itu. Jadi ketika Yesus belum pergi atau kembali ke Bapa, Roh Kudus itu hanya kepada nabi, kepada raja, kepada orang tertentu. Tetapi setelah Yesus naik ke sorga kembali ke Bapa, Roh Kudus itu penuh kepada setiap orang yang percaya, yang dilahirkan kembali, mendapat Roh Kudus. Nggak harus imam, nggak harus nabi, nggak harus rasul. Setiap yang percaya mendapat Roh Kudus. Kejadian 2 ayat 7, Allah menghembuskan napas kehidupan. Di Yohanes 20 ayat 21, Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada murid-murid. Jadi Bapa atau Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan Adam, menghembuskan napas kehidupan, Yesus juga menghembuskan. Makanya aku dan Bapa satu. Bapa menghembuskan napas kehidupan, Yesus juga. Bapa mengutus nabi-nabi, Yesus juga. Bapa mengutus malaikat, Yesus juga. Bapa membangkitkan dan menghidupkan orang mati, Yesus juga. Bapa memberi hidup kekal, Yesus juga. Jadi Bapa adalah roh yang menciptakan langit dan bumi yang tidak kelihatan, tetapi Yesus adalah gambar wujud Bapa. Ibrani 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 15. Yohanes 12 ayat 45, yang melihat Yesus telah melihat Bapa, karena Yesus dan Bapa satu. Yesus itu gambar Bapa. Pak Juma itu punya gambar. Gambar Juma saya bisa lihat, tapi Pak Juma tidak. Kalau saya melihat gambar Pak Juma, berarti saya sudah melihat Pak Juma. Kolose 2:9, bahwa Yesus adalah tubuh jasmania Bapa. Jadi roh itu bekerja dalam daging. Pada kedatangan Yesus yang pertama, roh itu bekerja dalam daging Yesus. Pada kedatangan pertama, iblis adalah roh bekerja di dalam daging orang-orang Farisi. Jadi Yesus mengajarkan yang disampaikan Bapa yang adalah roh. Daging Yesus inilah mediumnya roh Bapa. Dan ahli-ahli Farisi adalah mediumnya iblis. Maka orang-orang Farisi lah yang mengajarkan ajaran iblis. Jadi ini Pak Juma di Yohanes 14, 15, 16 tentang roh. Seorang penolong itu ada roh kebenaran. Roh kebenaran itu adalah penghibur. Penghibur adalah Roh Kudus. Tapi Pak Juma menyampaikan ke Bilangan dan Yeremia itu beda konteks. Makanya aku bilang Pak Juma memahami dengan pemahaman Pak Juma dan dikaitkan dengan Al-Quran.
Ya gitu kan? Nah, di sini miss-nya. Jadi Pak Juma, silakan pahami konteks per konteks. Silakan Pak Juma, ini udah jam 12, mohon maaf Pak Juma. Silakan Pak Juma ngomong baru kita keluar. Baik. Jadi gini Pak Dokter, saya hanya ingin di ending diskusi kita ini satu pertanyaan. Menurut Yesus nih, sebelum terangkat ke langit, yang datang setelahnya Yesus atau penolong lain? Menurut Pak Dokter? Yesus sudah jelas berkata, penolong yang lain itu Roh Kudus atau Roh kebenaran. Oke, baik. Itu tertulis datanya tadi. Baik, berarti yang datang setelah Yesus adalah penolong lain, bukan Yesus. Yaitu Roh kebenaran atau penghibur atau Roh Kudus. Itu Pak. Bukan Roh Kudus, Roh kebenaran aja. Yesus nggak pernah mengatakan Roh Kudus. Jangan ada tambahin. Di Yohanes 15 ayat 26, penghibur adalah Roh kebenaran, Pak. Iya, Roh kebenaran. Saya sudah katakan. Jadi Roh bukan Roh kebenaran Kudus. yang di Yohanes 15 ayat 26 adalah Roh kebenaran yang ada di Yohanes 14 ayat 17. Beda Roh kebenaran dengan Roh Kudus, Pak. Bedakan itu. Yang Yesus janjikan adalah Roh kebenaran. Kalau Roh Kudus itu sudah ada. Coba Anda baca di dalam Yohanes 20 yang 22 tadi itu. Yesus menghembusi mereka Roh Kudus. Elisabet penuh Roh Kudus. Yahya penuh Roh Kudus. Yohanes Pembaptis penuh Roh Kudus. Jadi jangan bawa Roh Kudus lagi. Roh Kudus sudah ada. Sementara Yesus mengatakan, Roh kebenaran itu tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Berarti yang mau pergi ini bukan Roh Kudus lagi. Roh Kudus sudah ada. Nah sekarang pertanyaan saya, menurut Yesus yang datang setelah Yesus terangkat ke langit, Yesus atau Roh kebenaran? Saya jawab. Di perjanjian lama Roh Kudus ada hanya pada orang tertentu. Bisa ke nabi, bisa ke imam atau raja atau orang yang dikehendaki. Tidak semua orang. Di perjanjian baru juga ditulis Maria bisa, Zakaria bisa, Yohanes Pembaptis bisa, tapi hanya tertentu saja. Sementara di perjanjian baru, setiap yang menerimanya diberi kuasa. Itu bedanya. Berarti banyak orang. Berarti Roh Kudus sudah ada. Sebentar. Jadi Roh Kudus yang di perjanjian lama dengan Roh Kudus yang di perjanjian baru, bedanya di perjanjian lama hanya untuk orang tertentu saja. Sementara di perjanjian baru untuk semua orang yang percaya. Iya, saya paham. Suku, kaum dan agama manapun, tidak beragama Kristen pun bisa penuh Roh Kudus. Oke, baik. Dengarkan pernyataan Yesus dalam Yohanes 16 nomor 7. Saya bacakan kepada Pak Dokter supaya Bapak lebih memahami pernyataan Yesus di situ. Namun benar yang aku katakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Penghibur yang akan datang itu bukan Roh Kudus. Karena mereka sudah kepenuhan Roh Kudus. Bukan Roh Kudus yang akan datang, tapi penghibur. Siapa penghibur itu? Penolong lain, yaitu Roh kebenaran. Maka muncul pertanyaan, menurut Yesus, yang datang setelah ia pergi, Yesus yang datang atau Roh penolong lain? Saya jawab. Di Yohanes 16 ayat 7 yang Bapak cuma baca, penghibur itu akan diutus oleh Yesus. Betul? Ya. Yesus yang akan mengutus. Ya, lalu di ayat 13, penghibur itu di ayat Yohanes 15 ayat 26 saya baca Roh kebenaran juga, Pak. Roh kebenaran. Tetapi firman, sebentar, jikalau penghibur yang diutus datang dari Bapa, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran. Roh kebenaran, Pak. Ya. Roh kebenaran. Jadi, bukan Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26 saya baca, Yohanes 14 ayat 26. Apa? Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Roh kebenaran. Pak. Penghibur yaitu Roh Kudus. Betul. Yohanes 14 ayat 26. Saya katakan. Nah, nomor 14-nya itu yang diminta Roh Kudus atau Roh kebenaran? Roh kebenaran itu adalah penghibur, adalah Roh Kudus, Pak.
Salah, bukan begitu cara memahaminya Pak Dokter. Mohon maaf nih, bukan saya so tahu nih. Tapi kalau Anda membaca, dengarkan Pak. Yohanes 14 nomor 16 yang diminta, aku akan minta kepada Bapak seorang penolong orang Pak. Ya. Bukan Roh Kudus. Tapi orang itu akan menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Ya, roh kebenaran itu maksudnya apa? Al-Quran. Orang tadi, seorang penolong tadi, orang kebenaran. Bukan. Anda keliru. Makanya saya membacakan data-data dari perjanjian lama. Yang disebut roh kebenaran itu adalah nabi. Yang disebut roh itu adalah manusia. Kebenaran itu adalah firman. Jadi yang menemani selama-lamanya adalah firman Tuhan, kalamullah. Nah sekarang bukan di situ intinya. Intinya sebelum kita tutup, menurut Jadi begini. cek suara saya kedengaran nggak? Ya udah. Tadi agak sedikit. Oke, saya simpulkan sedikit ya. Ending yang tadi ini, Pak Dokter, dengan bersusah payah kemudian Pak Dokter memperjuangkan kata yang datang setelah Yesus terangkat ke langit. Menurut Yesus, dia sebisa mungkin, seberusaha mungkin untuk menghindari yang datang adalah Nabi Muhammad. Tapi dia tidak tahu kalau dia akan disemes dari sebelah kanan. Dia katakan yang datang setelah Yesus terangkat menurut Yesus adalah roh kebenaran. Di mana roh kebenaran itu adalah seorang penghibur. Di mana seorang penghibur itu adalah Roh Kudus. Oke, tak ada masalah. Berarti bukan Yesus. Bukan, kata dia. Saya tanya, kalau begitu yang datang kepada Paulus siapa? Apa jawabannya? Ada yang dengar? Ada yang dengar jawabannya tadi? Ketika saya tanya, yang datang setelah Yesus menurut Yesus
adalah Yesus sendiri atau roh penghibur, seorang penolong lain? Jawaban beliau, yang datang setelah Yesus terangkat ke langit adalah roh penghibur yang adalah seorang penolong lain yang adalah Roh Kudus. Oke, kita tepuk tangan untuk itu. Berarti yang datang setelah Yesus menurut Yesus adalah roh kebenaran. Nah, sekarang pertanyaannya, yang datang kepada Paulus siapa? Ada yang dengar jawabannya tadi? Siapa yang datang kepada Paulus? Yesus katanya. Yesus katanya. Nah, padahal Yesus mengatakan yang datang setelahku bukan aku. Yang datang setelahku ada dua. Yang pertama adalah roh kebenaran. Yang kedua adalah Yesus palsu. Yang datang kepada Paulus sama dengan? Ya palsu. Yesus palsu. Subhanallah. Makanya nih muncul agama Kristen ini. Karena berasal dari situ. Makanya berbeda dengan Bani Israel. Makanya Al-Quran kita mengatakan apa? Jelas sekali Al-Quran tidak bisa diragukan kebenarannya. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Jelas itu. Jadi ketika terangkat Nabi Isa alaihissalam, ditanya kemudian oleh Allah nanti, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahizuni, apakah engkau yang mengajarkan kepada mereka mempertuhankan dirimu dan juga ibumu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Apa kata beliau? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Itu kata Nabi Isa. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. In kuntu qultu faqad alimtah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Innaka anta 'allamul ghuyub, kata Nabi Isa. Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak patut mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Jika aku pernah mengatakan itu, tentulah engkau lebih mengetahui. Sebab engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkau lah yang maha mengetahui segala yang gaib. Aku tidak pernah mengajarkan. Maka karena Nabi Isa tidak pernah mengajarkan itu, ketika kemudian datang, apa kata Yesus? Ada yang menuhankan aku? Oh maaf, aku tidak mengenal kalian. Aku mengatakan kepada muridku, aku tidak berkata-kata dari diriku. Yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12 nomor 49. Dan firman Tuhan yang disampaikan kepada aku itu adalah kekal, tidak bisa kemudian dirubah. Subhanallah. Jadi sekali lagi, simpulkan lagi, ya. Ketika kemudian kita diskusi dengan Pak Dokter, menurut Yesus yang datang setelah Yesus adalah roh kebenaran. Roh kebenaran itu adalah seorang nabi yang datang membawa kebenaran. Bukti Nehemia 9, bukti Bilangan 11, 25 dan 29. Itu bukti akurat. Dan Yesus pun memberikan bukti, Yohanes 3 nomor 34, bahwa seluruh nabi yang diutus oleh Tuhan padanya ada roh kebenaran. Berarti yang disebut roh kebenaran adalah orang yang diutus sebagai nabi untuk mengajarkan kebenaran. Sedangkan yang datang kepada Paulus adalah makhluk yang mengaku Yesus. Sedangkan Yesus mengatakan, hei muridku, ada nanti yang datang setelahku, namanya Yesus juga mengaku. Tapi ingat kok, penyesat itu beda. Lukas 21:8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, waktunya sudah dekat, jangan engkau percaya. Jadi apabila nanti ada orang yang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Camkanlah, aku telah mengingatkan kepadamu bahwa apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab sama seperti cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kelak kedatanganku untuk yang kedua. Berarti kalau Yesus datang yang kedua kali di akhir zaman, lalu yang datang kepada Paulus ini kedatangan Yesus yang keberapa? Yang ketiga. Masa yang ketiga dulu baru yang kedua? Ya Pak, itu pendapat dokter lah. Ya, saya kira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih banyak
atas kebersamaan antum semuanya, dan di tengah-tengah kita ada saudara kita Boy yang sudah menyimak diskusi ini dengan baik. Sebagai keamanan di sini, kalau ada yang nakal langsung dicambuk pakai rotan. Demikian dari saya bikin kopi dulu, rehat dulu sejenak. Lumayan lama, 1,5 jam ya kurang lebih kita diskusi dengan baik dengan Pak Dokter. Nah, diskusi-diskusi kayak beginilah yang kita butuhkan, bukan yang menghujat, menista, muncul-muncul di sini. Apa kau semua? Itu kau Allahmu itu begini, apa itu nabimu? Itu yang kita tidak inginkan, karena kita juga bisa melakukan hal yang sama. Hindari hal-hal seperti itu. Diskusi yang dibutuhkan oleh umat adalah diskusi yang elegan, diskusi yang membangun persaudaraan, diskusi yang membangun persatuan untuk membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini. Bukan saling menghujat, menista, tapi kita lebih depankan etika moral, attitude dan akhlak untuk supaya memberikan yang terbaik untuk negara yang kita cintai. Demikian. Merdeka. Merdeka. Kita bikin kopi dulu sebentar ya. Nanti kita lanjut lagi. Demikian. Sebelum ke Adek Kores, Mr. Boy 77 ada komentar atas diskusi tadi? Terima kasih, komentarnya sangat bagus. Tidak ada bang, saya pamit ya. Ya, silakan. Besok kerja, makasih. Oke. Bang Suma, pamit ya, saudara. Semuanya, saudara. Oke bang. Iya. Thank you. Siap saudara. Pamit, iya. Oke, semuanya. Siap-siap. Iya. Tapi nama tanda itu tahu le. Iya. Jangan lupa tidur yang cukup dan minum air putih yang banyak. Oke, Boy 77. Ya, siap. Selamat malam. Malam juga. Selamat pagi kita. Tapi sebelum kita tutup di sini ya, kalau mungkin Adek CB mau istirahat, lanjut aja. Sangat edukasi tadi penjelasan ini. Kalau Anda kembali sebagai seorang Islam ya, seorang Muslim, Anda boleh membaca surat As-Saff ayat 6. Di sana Nabi Isa alaihissalam, sesudah aku akan datang Nabi, yaitu Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tadi yang dibicarakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sesudah Yesua Amasya akan datang seorang penolong yang lain, yaitu mengajarkan roh kebenaran. Tapi kalau yang datang itu belum waktunya terus datang dipaksakan, ya silakan tafsirkan sendiri. Yang jelas Yesua Amasya akan datang dirinya sendiri yang kedua kali, tidak diwakilkan. Dia akan datang dirinya sendiri, berarti tanda-tanda akan terjadi kiamat. Kira-kira begitu. Al-Quran tidak perlu diperdebatkan ini, tapi kalau di sebelah ya itulah. Siapa yang datang ya mereka berpendapat sendiri-sendiri. Semoga dokter tadi bisa kembali merefleksikan diri. Sebenarnya Anda yang terlalu jauh menafsirkan atau Banjuma yang to the point menafsirkan. Intinya adalah mari saling menghormati pendapat masing-masing. Kira-kira begitu. Silakan Adek Kores laporannya malam ini apa? Oh jangan dilapor dong. Nanti aja itu Bang Andi. Laporan kegiatan. Surprise. Happy birthday to you. Nah, nanti kena. Oh iya. Oh paling kabarnya ini. Jangan juga deh yang itu. Apa ya? Nggak usah lah, nggak itu juga nggak usah. Inilah diskusi yang bisa disajikan hanya oleh Islam. Hanya oleh Islam. Jadi yang ingin membuktikan kebenaran imannya, kami kasih tempatnya. Yang ingin bertanya tentang keimanan Islam, kami kasih tempatnya. Yang ingin bersyahadat, kami kasih tempatnya. Yang bicara masalah kenapa dia murtad, kami kasih tempatnya. Gak susah. Karena apa? Karena kami yayasan API yang berdasarkan hukum. Jadi kalau macam-macam dibubarin ini organisasi, yayasan gitu. Everything is underwear gitu loh. Tinggal 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi kita patungan beli kapal, kita ciduk penghujat, kirim ke Uganda. Yeay, penghujatnya dikirim Uganda.
gitu. Terakhir ada Anyway, informasi, ya. Res. Si Lina Wijaya mengundang Banjir. Ini orang normal apa enggak ya? Nggak tahu dia udah di Indonesia nggak aman apa ya? Ini berisik ini. Woi encus, berisik encus, turun lu encus. Udah sabar Res. Ah sip. Iya kak, jadi kalau ada yang, kalau Korea sekarang gitu Ikhwan, jadi kalau ada orang nggak jelas, omongannya kosong, dipanggilnya encus, gitu. Siapa encus? Ya itu orang nggak jelas, gitu. Silakan Alek, martabak sebelum mungkin ada Cebi yang sebagai host mau istirahat ya, kita nanti Alex ada. Oke, terima kasih penyampaiannya, sangat Mantap sekali Alex. Buset, dalam banget itu perkataannya. Bagus. Anyway, gua udah tahu siapa itu Dosma si Jabat. Jadi dia yang ngelapor Gurunda ya Bang Andi ya. Dia ngelapor Gurunda. Terus beberapa hari kemudian dia joget-joget di karpet Ka'bah yang dipampang di tembok. Wah, mantap semantap saywarnya. Yang ingin Kores sampaikan, Kores berterima kasih kepada Dosma si Jabat karena laporan yang kau lakukan kepada umat muslim, alhamdulillah bisa kami manfaatkan untuk menyatukan Indonesia. Allahu Akbar. Thank you Dosma momentumnya. Tidak akan kami sia-siakan. Tidak akan kami sia-siakan. Namamu akan dikenang sepanjang masa Maibre. Mantaps. Dan ingat 2025 panjang. Ya, Bang Andi. Perlakukan si Taufik dengan baik. Rawat dia, elus dia, ya ongkosin dia begitu. Kan kasihan juga, kan terlapor juga menista agamamu sendiri loh. Gitu ya. Ya bela dia sampai selesai kasusnya. Gitu ya. Saya ingin nanti bagaimana si Taufik di pengadilan, kalau sampai P21 ya, sampai ke pengadilan. Kalau ditanya oleh penasihat hukum atau jaksa penuntut umum atau bertanya dengan bukti video yang ada, sedangkan yang dinista adalah agamanya sendiri, tapi dia membelanya, gimana kira-kira masuk akalnya ya? Contoh misalnya, saya pengacara, saya membela Kores. Sedangkan Kores ini adalah menista agamaku sendiri. Apa yang saya bela? Kira-kira begitu masuk. Gimana ya cerita format bahasanya nanti di sana ya? Formulasi hukum. Bukti di pengadilan untuk memutuskan perkara. Ya Dosma nanti ya kerja ekstra lah kau. Di samping dia tugas-tugas yang lain. Oh gini Bang Andi. Ya, saya mengampunimu Taufik, tapi hukum tetap berjalan. Gitu paling. Yang membela klien nggak begitu kali. Oh, nggak gitu ya? Enggak. Ya kita sambit dulu lah user nih, user gimana? Atau Alek ini kalau nggak mau bicara saya turunin. Ya udah turunin aja si Alek. User gimana? Turunin aja Bang Andi, kepencet. Ya. Turunin aja, kepencet tadi. Oh, kepencet. Hebat Bang Zuma memang. Ini kenapa Cep? Kenapa di bawah komplain-komplain? Bagaimana Cebi, mau istirahat di sana apa gimana? Kita pindah tempat? Enggak, emang enggak dari tadi nge-lag ya aku ya? Dari tadi nge-lag ya? Atau gimana? Iya, di akhir-akhir. Networknya mau meledak. Gimana? Sekarang masih nge-lag nggak? Nge-lag, iya. Udah enggak? Iyalah, suara lu aja belebek gitu.
Di sini lagi badai, jadi sinyalnya agak terganggu. Mungkin untuk beberapa hari ini, 2 hari, 3 hari. Jadi gitu. Ya udah, ayo Bang Andi kita closing, kita pindah tempat. Gurunda juga udah istirahat. Iya. Jadi closing Iya, dulu, Gurunda juga Res. istirahat kok. Biar adek CB istirahat Closing kan. dulu dong. Kita Ya. yang closing lah. Siap. Kores closing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Itu udah poin banget. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Untuk di video YouTube belum selesai, cuman kita pindah room saja karena adek CB pemegang kuasa Apologet Islam Indonesia sebagai admin istirahat karena kita berbeda negara. Untuk itu terima kasih buat semuanya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata keliru dari kami atau ada sesuatu yang menyakiti, tidak ada niat untuk itu. Ini hanya murni untuk berbagi edukasi agar tercerahkan semuanya. Siapa yang memulai, dia tentu yang akan mengakhiri. Itulah judul lagu ini, tidak bisa akan dilupakan, akan dikenang sepanjang masa. Sekali lagi, mohon maaf atas segala hilap. Sampai jumpa di lain kesempatan untuk di Komal ini. Kita pindah di Komal yang lain dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Udah ya teman-teman, 2000 itu agak kurang bagus. Mohon maaf ya. Besok kita jumpa lagi. Terima kasih semua para narasumber. Iya dah. Yalah. Oke, tutup. Sampai jumpa. Dadah, ciao. Woi.